Maria, di mana di Lukas 1 nomor 26 malaikat Gabriel membawa firman yang disampaikan oleh Sang Pencipta untuk disampaikan kepada Maria, yaitu hamba Tuhan. Pada waktu malaikat Gabriel menampakkan diri, Maria ketakutan. Lalu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Maria." Kan kau bertanya, saya jawab, saudara. Jawabannya Biar terlalu masuk panjang. pertanyaan kau, biar sesuai. Oh benar ya, gitu. Kalau kau jawab, siapa nih? Yesus, anak manusia. Selesai gitu. Nanti yang simak di bawah bagaimana dong? Sudah salah Kita kan duluan abang edukasi. itu menjawab. Yesus itu adalah firman. Firman Allah Firman? yang menjelma menjadi manusia. Yang bawa firman itu siapa? Tadi kan pertanyaannya abang. Pertanyaan abang kan tidak ada seorang pun. Tapi tadi abang bilang Nabi Elia sebelum Yesus datang sudah terangkat sendiri tanpa mati naik ke surga kan? Yes. Abang bilang ya. Bukan saya yang bilang, Bible yang bilang, Bang. Ya, 2 Raja-Raja Bible 2 yang nomor 11. bilang. Bible yang bilang ya. Aku bilang bang, makanya di sini kan sudah jelas bang. Nah, Nabi Elia naik terangkat ke surga tanpa mati sudah naik ke surga kan, betul? Ya. Sebelum Yesus datang. Makanya aku tanya dulu ini bang, Yesus itu siapa sih menurutnya bang? Udah saya jelaskan, Yesus itu anaknya Maria. Bukan bang, Yesus itu bukan anaknya Maria bang. Anak manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Menurut kau, sebentar. Menurut kau Yesus manusia atau Tuhan? Bukan bang. Ya kalau kau abang nggak setuju sama jawabannya abang, makanya abang harus balik nanya, menurutmu itu Yesus itu apa sih? Kan begitu bang. Biar Manusia yang lahir, abang yang jawab kok, biar aku yang jawab itu loh. Kan kau tanya ke saya tadi, Bang Riki. Iya, aku bilang salah. Harusnya bukan abang manusia. itu bilang harusnya bang bilang itu menurutmu Yesus itu apa? Ricky, buat ketawa aja kau. Iya, dia bingung orangnya ya. Dijak. Bingung betul kau nih Ricky. Tadi Kau kau bertanya bertanya ke saya, sama kan? Abang Al, ya kan? Lalu Abang Al menjawab bahwa di situ perkataan malaikat Gabriel, Ricky. Kenapa kau bilang bantah salah. lagi? Aku bilang salah. Maunya Ini Bang dia, kamu kita Riki, Bang ketawa Al lagi itu nih. tanya balik Yesus gitu. itu adalah sang maksudnya. firman, sang firman. Siapa yang bilang dia sang firman? Siapa? Wajar aja Nabi Elia itu terangkat naik ke surga sebelum Yesus ada, karena sebelum dunia ini ada juga firman itu sudah ada. Siapa yang bilang Yesus adalah sang firman? Siapa yang bilang? Mana datanya? Lu nggak dengar kah? Ya, bukan dengar, data. Saya kan bawa data, Bang Riki. Itulah. Nanti ku carikan datanya dulu ya. Enggak ada. Yesus itu datang karena malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu Maria menjawab, "Bagaimana mungkin? Aku tidak bersuami." "Hai malaikat." Lalu Gabriel berkata, "Hei Maria, sanakmu, saudarimu Elizabeth yang dikatakan mandul, yang sudah tua itu, dia sekarang sudah mengandung 6 bulan." Kalau pertanyaanku, Yesus datang sebagai apa? Memang benar, Yesus datang sebagai manusia. Tapi kan bukan itu tadi pertanyaanku, Bang Al-KTP. Oh, coba ulang. Kita simak ya. Sabar. Kita simak pertanyaannya teman-teman ya. Apa? Silakan. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Maria. Loh, jadi kau jawab gimana coba? Oh, sekarang saya balik tanya. Oke, saya balik nanya sama kau Riki ya. Yesus itu siapa Riki? Abang ini kan mantan Kristen. Sebentar, iya saya tanya. Kenapa kau tanya iman saya sekarang sudah Islam? Kalau kau bilang, "Bang Al, saya tanya waktu kau masih Katolik dulu, menurutmu Yesus itu siapa?" Nah, baru beda jawabannya. Betul nggak teman-teman? Betul, pasti dijawab. Betul. Iya. Aku bilang begini, Kau kan Bang. tanya sekarang iman saya sudah Kalau balik, sekarang saya Bang sudah Islam. Al-KTP itu Riki sudah Sekarang yang cerdas. kutanyakan. Jadi dia beda jawabannya, orang cerdas dengan orang yang belum cerdas beda jawabannya. Ada nggak Yesus di Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Bang Al, kutanya dulu Bang Al, ada nggak Yesus di Al-Quran? Sabar, ini kan kita bahas. Kitab. Ya dengerin dulu. Ini kita bahas Yohanes 3:13, betul?
Ya. Dengan 2 Raja-Raja 2 nomor 11, otomatis kita harus kembali ke literasi. Diambil dari mana? Dari Bible. Otomatis kita bicara tentang Bible. Karena kita membawa data Yohanes 3:13. Itu sebagai landasannya. Makanya orang beriman itu landasannya adalah Bible, adalah kitab suci yang dipegang dia, yang diimaninya. Itulah yang disebut landasan iman orang dalam beragama. Kalau kami jelas Al-Quran, pakai original text, tidak ada campur tangan manusia, 100% wahyu dari Allah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satupun di dalam yang dikata dengan menurut kehendaknya sendiri, nggak ada, melainkan wahyu dari Allah. Tidak Jelas. ditulis manusia. Kenapa? Satu lagi, tidak bersambungan yang perkataan Nabi, tidak ditulis manusia atau Apa nih? Tadi kau bilang Yesus itu siapa? Kau lari-lari kau nih. Aduh. Tanya abang itu. Abang Diki, udah macam nggak usah sama abang ini yang dari Batak ya. Udah. Saya nggak bisa kalau ngobrol dengan nggak nyambung, ah. Iya, Abang Riki macam kodok, loncat-loncat dia. Kalian yang loncat-loncat. Oh, jangan sama Bang ini aja. Kau hebat. Waalaikumsalam. Kalau kau konsisten bisa warahmatullahi hebat kau. wabarakatuh. Bang Eli. Ya. Bang Sekarang KTP. ini sudah banyak keterangan tadi. Kau ketahui Yesus itu sekarang sebagai apa dia? Coba aku yang nanya. Yesus itu sang firman. Firman. Di mana datanya? Sang Firman itu di mana Apa arti datanya? firman? Nah, aku mau jawab pertanyaan tadi Bang Al-KTP ya. Ya. Di Yohanes 3 ayat 13. Apa ditulis dia di ayat 13 ini bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Siapa yang berkata-kata selain dari itu? Siapa yang berkata-kata itu? Tuhan Yesus sendiri. Nah, silakan lanjut. Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Terus abang bilang tadi, Nabi Elia sebelum Tuhan Yesus jadi manusia, dia sudah terangkat sendiri ke surga tanpa mati. Kan Bang Al-KTP tadi kan ngomong seperti itu ya. Itu data, bukan saya ngomong, saya baca data. Iya. Ya kan data itu kan Bang Al-KTP yang sampaikan kan. Ya. Nah, ku bilang makanya mau ku konfirmasi dulu ini, yaitu anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus. Kesimpulannya, Oke, nggak apa-apa lah. kesimpulannya menurut kamu denom mana yang paling mendekati Dalam kebenaran? daftar KSB, Tanium lah. Apa? Dalam daftar KSB-nya. Ini ada pertanyaan, dijawab dulu nih. Di Tanium. Karismatik lah di Tanium. Di atas karismatik masih ada namanya di Tanium. Itu gua bosnya. Ada denom baru titanium namanya. Iya, di Tanium. Enggak gini, pertanyaan begini loh, enggak. Bagaimana caranya kau bisa meyakinkan denominasi terbesar di Indonesia menerima kau sebagai nabi? Itu tugas PR berat. Enggak, Rasul, kok Nabi? Iya sama lah, ya nabi dulu lah. Udah diangkat jadi rasul. Rasul sama nabi kan 11-12. Jadi gini. 11-12. Iya. Rasul itu julukan murid Yesus. Rasul itu dia mendapatkan mimpi dari penglihatan. Enggak, yang tadi pertanyaan gue itu yang harus dijelasin, itu berbeda omongan. Kenapa? Ya bagaimana meyakinkan denominasi terbesar di Indonesia ini menerima kau sebagai nabi itu Ya salah satunya tindakan gue mendebat sama Paus tentang Roh Kudus perempuan. Oh, iya. Karena gue lihat hampir 90% Muslim bilang masuk akal. Paus enggak, kalau di Indonesia kan nggak ada Oh, paus. lucu sih, lu lo ngomong yang di atas bukan di bawah. Di Indonesia nggak ada paus. Kepausan kan di Vatikan. Atau maksudnya pemimpin tertinggi di Indonesia dari Katolik misalnya. Lo pemimpin tertinggi di Ya Indonesia, kardinal. Soeharyo, aki-aki ngomong nggak bisa. Masa gue mau ngelawan dia sih? Masa mau ngedebat paus? Mau Sekarang begini, dia jadi paus tuh. Tuhan kan ngomong gua itu hamba Tuhan kelas dunia. Jangan gua ngelawan kelas Udah pesan kan? Ya maksudnya ngelawan paus itu Pesan tadi. Iya dong. Misalnya gua di GBK atau di hall raksasa. Baru lihat. Tapi nggak terlalu jauh gak? Kenapa nggak yang di Indonesia dulu tertingginya gitu? Soeharyo, Ya terserah maksudnya. Soeharyo nggak bisa nggak tertinggi-tinggian. Paling si RK.
RK bocil. Enggak lah. Yang kemarin sore. Tapi Lo coba tanya sama RK Robi, perempuan pasti dia gila. Tapi gini logis juga sih, dia kan sistemnya wahyu, terima mimpi, sama kepausan juga terima wahyu, jadi langsung ngambil ke paling atasnya di kartu. Tuh kan ngomong sama gua 10 kali, gua itu pendeta kelas dunia. Masa gua ngeliat kelas tukang sayur? Terverif. Kalau gua lawan RK boleh-boleh aja. Pertanyaannya, si RK itu selevel nggak sama gua? Enggak. Lu udah debat sama Moko Ginta 9 kali loh. Iya. RK belum pernah debat loh sama sekali. Si RK Apa gua bocil. pantas gua debat sama RK? Enggak pantas. Nggak pantas. Sama Donitan aja gua nggak pantas kok. Gue cocoknya sama Zakir Naik, tapi Zakir Naik gue bilang apa mau gue undang lagi nih? Iya. Mantap ya. Gila. Kayak Donitan, apakah taiknya Yesus ilahi? Masa gue ngelawan orang debat kayak begini? Tai ditanyain. Itu pertanyaan logis. Ini lu tanya anak kecil masa tai ada ilahi yang namanya tai ya tai gimana? Itu orangnya dari Kan Tuhan lu manusia. karena begini, karena Tuhan bilang gua kelas dunia, ya gua cari yang kelas dunia dong. Kalau nggak Zakir Naik, paus itu aja. Udah selesai. Kalau di Indonesia debater Kristen yang oke punya siapa? Sebenarnya di bawah gua Ayamnya itu cuma mana? satu, Pauzang. Di bawah gua itu Pauzang. Tuhan udah ngomong sama gua. Si Pauzang ini akan jadi ikut lo. Kalau si Edis? Tapi Tapi kan gua nggak jadi masuk neraka. Oh, Edis masuk neraka. Iya, kami udah dapat Loh, penglihatan. kenapa Edis masuk neraka? Kan Yang penonton banyak. dapat penglihatan 3 orang muslim. Bang Lukas saya ngeliat Edis, dia disalib nangis-nangis di bahkan dibantai sama iblis. Terus di depan Edis ada Bang Lukas duduk di singgasana, malaikat-malaikat mau Bang Lukas. Oh, gitu. Edis masuk neraka ya? Iya. Kalau si Agatha Sama, Masuk Agatha, neraka. Edis, Sopiatul, Elia Miron masih di tengah-tengah. Oh, di tengah ngegantung ada mirror ya. Ini kan kebenaran bro, nggak bisa lo main bohong-bohong di hadapan Tuhan. Bom-bom Bohong masuk neraka. masuk neraka. Kasihan ya. ini lu bonis orang masuk neraka gini dari mana ilmunya? Nabi. Gua kan nabi, gua dibilang bukan nabi, gua dibilang tukang sayur. Gila nggak sih? Siapa yang bilang tukang sayur? Siapa Si yang Bom-Bom. bilang tukang sayur? Wah, kurang ajar tuh si Bom-Bom bilang lu Jadi tukang gini. sayur. Waktu teman gua mimpi si Bom-Bom dilindas sama Gara-gara Raul. dia bilang tukang sayur masuk neraka deh. Pak Haji kedatangan tamu Nabi. Sekarang gini, Pak Haji, bukan Kalau masalah saya bilang pedagang emas surga juga kali ya. Enggak gini Pak Haji. Karena gini, saya ini kan dapat penglihatan. Penglihatan ini kan cuma satu. Kalau gua bohong, gue yang masuk neraka. Iya dong. Pendusta mana ada? Pendusta masuk surga blok sini nggak ada. Pendusta nggak ada di surga. Satu titik pun. Nah kalau gua bohong, gua nabi dan rasul, gue yang akan masuk neraka, bukan bom-bom. Tapi kalau gua benar, ya dia orang masuk neraka kan itu aja hukumnya. Kalau dua-duanya? Apanya? Kalau dua-duanya. bohong. Enggak Kalau dua-duanya bohong, ya gue yang masuk neraka. Tapi yang jadi masalah, setiap penglihatan tentang gua, semua selalu berbicara tentang surga dan tahta di surga dan ada malaikat-malaikat. Iya. Itu mungkin mau makan dulu kali. Enggak. Makan dulu makan. Ayolah. Aku sudah, abang Makan dulu lu kan. Sudutnya enggak ada. Oh. Mana sudut? Masih aman kan, Romo? Ya udah. Masih aman kan? Aman dong. Masih aman. Aldo mah ketawa-ketawa aja dia. Ya, dia Susah dibantah kalau udah masuk surga turun naik turun surga udah. Mendingan diem. Iya. Susah. yang waras yang mengarah ya. Yang saya bingung kata Romo kan Kristen nggak ada surga. Tapi surga bolak-balik ke surga. Benar nggak itu? Ya itu dia, bacanya kan terjemahan yang ada di Indonesia. Makanya begitu. Aku sudah makasih. Kalau Luka itu nggak mementingkan data. Siapa bolak-balik sore? Dia udah nabi dia. Lu kadang-kadang pinter lu. Lu kan bolak-balik ke surga berapa kali lu? Ya, yang banyak ke surga itu sebenarnya bukan saya. Saya pernah ke surga sekali. Lalu Tuhan Yesus pernah datang langsung dan mimpi real di depan pakai jubah emas sama 7 malaikat datang. Malaikat Gabriel juga pernah datang pas Oh, Salahnya Bang Luga ini satu sebenarnya. apa salah? Ketika ke surga Yesus datang itu nggak divideoin. Nggak Jadi bisa, kami Pak. nggak percaya. Itu surga gitu, Pak, bukan masalahnya. bumi. Kalau itu bumi surga. kan bisa bawa kamera. Lo masuk surga bawa kamera ditampar sama malaikat Gabriel. Ngapain kamu sini? Bukan Emang itu ini dah. rumah bapaknya. Luka Hah? kelihatan wajah Yesus.
Ya, Yesus itu, aduh, dari banget lah muka. Kalau yang muncul di Google itu ada nggak yang sama? Itu dikit lah. nyata Pak, transenden atau mimpi atau gitu. Karena posisi kami lagi berdoa Pak, bukan lagi mimpi, bukan kami lagi tidur, pas kami lagi berdoa. Transenden ya. Iya, dia menampakkan diri. Jadi memang Yesus itu bedanya sama malaikat. Yesus itu bisa dipegang, dagingnya ada. Ada dagingnya. Sampai hari ini. Jadi kalau dia nampakin diri, Berarti lu pernah lihat muka Yesus dong? iya, dia kalau menampakkan diri dia selalu terlalu bercahaya. Jadi gimana sih, cuma kadang-kadang hidungnya. Enggak, yang gua tanya tadi lu berapa kali bolak-balik ke surga? Teman-teman ada yang mau nggak nih? Sekali doang. Berarti bukan bolak-balik dong. Saya udah makan tadi sebelum. Gua kan menceritakan nabi-nabi yang Kemudian, lain juga yang bolak-balik. Jadi bukan gua bolak-balik. Kadang-kadang netizen kan nambah-nambahin aja. Oh gitu. Kan gua suka mie ayam nih. Kira-kira ada tukang mie ayam nggak di surga? Ada. Ada tukang mie ayam. Sebelum kita makan mie ayam di bumi, mereka udah duluan di sana Oh, sebelum siapa yang jualan mie ayam itu? Ya para malaikat lah. Oh, Kan Malaikat manusia jual mie ini ayam, diciptakan pagi. menurut rupa Iya. dan gambar Allah, Pak. Iya, iya. Gimana sih? Kayaknya tukang cilok juga ada. Oh, jadi maksudnya kalau ada tukang mie ayam terus lu di surga mau makan apa? Makan angin gitu. Kan gua suka mie ayam nih. Nah. Gua pengennya mie ayam sama Lu cilok. mau surga yang ada mie ayam atau enggak ada? Yang ada. Ya udah lu gabung. Gabung ke lu. Dia katanya mau surga yang ada mie ayam. Gua mintanya dua. Gua mintanya dua. Gua kan suka mie ayam sama cilok. Bisa, 3-4 bisa. Yesus Oh, nanti bisa. datang prediksi berapa tahun lagi? Di surga ada cilok, guys. 2033. 2033. Itu prediksi ya. Artinya Kiamat dong, dia datang kedua kali. enggak, 2033 dia datang menjemput pengangkatan 3,5 tahun pesta di surga namanya pesta perjamuan anak domba Wahyu pasal 18. Setelah 3,5 tahun perang Armageddon menguasai Yerusalem selama 1000 tahun. Seluruh bumi kita menguasai bumi selama 1000 tahun. Kalian ini tolonglah cari kos-kosan tempat lain. Loh, kalian ini kira-kira 1000 tahun di bumi loh Pak, ya kan? Daripada lo banyak mending lo gabung. Ya. Lu nggak mau terakhir nih, apa bedanya dunia nyata dengan dunia hayalan? Kalau dunia nyata itu ya kayak gini kita makan. Kalau dunia hayalan itu nggak kenyataan, cuma mimpi. Tapi jangan salah, semua nabi di Alkitab itu semua mimpi, 90%. Nah sekarang pertanyaannya Kak, lu sekarang Kita yang baca-baca itu semua mimpi para nabi. Enggak, pertanyaan sekarang lu lebih banyak dunia nyata apa dunia hayalan? Sebelum saya debat dengan Moko Gintang, teman saya ngomong gini, iris kuping gua kalau lo bisa debat sama Moko Gintang. Setelah gua debat dia udah nggak kelihatan lagi sampai hari ini. Nggak lu iris kupingnya. Kan dia udah nggak kelihatan lagi sampai hari ini. Kabur ya. Potong kuping gua katanya. Nggak mungkin lo mustahil lo lawan Moko Gintang. Gimana gua mau lawan Moko Gintang? Gua masih ngamen di Blok M. Nggak percaya lah mereka kan. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan udah ngomong sama saya. Kamu akan jadi penunjuk besar. Dan Tuhan jadi. Udah lu makan dulu lu, nanti keselak lu. Nanya. Yang nanya bukan gua, Bang Andi. Bang, makan. Lagi nih. Enggak itu. Ya, coba. Keren surga ini keren. Di surga ada mie ayam sama cilok. Jadi yang jualan malaikat pula. Ya, ayam dulunya janda. Sepanjang lu gak belum bisa videoin kondisi surga, kami masih belum percaya. Itu aja sih. Kalau saya sudah memvideokan surga, maka tidak ada lagi ujian. Makanya saya bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kalau gitu udah ngeliat Tuhan, ya kita udah pasti masuk surga semua lah. Gua menampakkan diri di pintu, udah selesai. Bang Ical nggak? Ini banyak yang komen di TikTok gua dari Kristen nih. Si Luga goblok penyesat katanya tuh. Mereka bilang gitu goblok sama Ini gua. Kristen Bang Andi yang ngomong. Kalau nih mana ya? Romualdo dari mana Romualdo? Ordo apa? Dari ordo mana? Saya bukan dari Katolik, Pak. Oh, Saya dari Assyria. Saya ditabiskan di jemaat Assyria. Pastor, apa ini? Gembala. Hah? Ditabiskan di mana?
Jadi kalau Bapak tahu Assyria itu sama tuanya dengan Ortodok dan Katolik. Ya, jadi itu jemaat awal berdiri di abad 1. gereja gitu. Bergulman ya? Katolik. Berarti posisinya di Assyria ya. Karena Ya, tapi sekarang ya posisi saya tuh udah bukan Romo lagi. Sejak 2020 saya melepaskan diri dari Karena Romo karir itu kan gereja. bahasa Jawa ya artinya. Romo itu bapak. Romo itu ya father, Iya. ya father pemimpin jemaat Iya, iya. yang udah ditabiskan. Saya ditabiskan di Queensland, Australia. Tapi Luga lu ini ada Luga? Apa? Romo bahasa Inggrisnya apa? father, Abuna kalau Father Church. Bapak-bapak gue. iya, Abuna kalau di dalam bahasa Aramaik ya. Lapar sih Luga. Tambah lagi nggak? Nasinya? Ini gua ya, enggak. Tuh. Dia Ikan Romo nggak makan ikan. Zaman zaman di Zoom masih Tambah Romo terus. dulu. Ya, ya betul. Belum. Ya kalau di masih Romo. Katolik itu kan gini Romo ya. Itu ada ordo namanya Jesuit. Yesuit itu yang apa kaum terpelajar. Terus di dalam Jesuit itu Nah, Guru Nda. pecah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Mereka murid Yesus yang punya Awas sendoknya dimakan katanya, kata Bang Juma. Trublat itu komunitas Trublat. Nggak pakai sendok. Tangannya maksudnya lu Mereka gigit. jadi punya Nggak pakai sendok, Guru Nda. sejarah tentang Yesus itu. Jadi Yesus punya istri yang dikeluarin sama Da Vinci Code itu. Karena kan memang ada ini. Itu isu dari menarik. Katolik, tapi yang Da Vinci Code. bukan, itu yang ini dari Trublat itu, dari ordo Jesuit itu. Ya itu menarik isunya. Gua udah pernah bahas ya itu sama Abang Yonatan sama Luga satu denom. Oh enggak, beda. Beda. Terus pemahaman Luga tadi gimana menurut Abang? Ya kalau di Katolik Protestan itu melihatnya Kristen feminim tadi yang Romo bilang, dan itu dilihat sebagai simbolik, bukan doktrin. Kata Bang ini jadi suka-suka dia lah hiburan. Enggak apa-apa, lu gak punya Pernah kok Roh Kudus perempuan bukan? Iya, Roh Kudus perempuan. Sama berarti. Tapi secara Punya payudara nggak menurut Abang? ya kalau perempuan punya payudara. Oh sama berarti. Sama. Nggak mungkin lah gua ajak orang yang lawan gua. Saya Katolik dari Roma Katolik ya. Memang di Katolik itu ada bukan misteri juga, banyak yang di semacam kayak tahu Santo Alexander ya. Nah, Santo Alexander tuh dilahirkan tanpa persetubuhan, dibikin persis kayak Yesus Kristus lahirnya. Oh ya. Kamu sudah tahu, sudah pernah mendengar itu? Baru pertama kali saya dengar. Gue udah bilang lu pesen ayamnya 2. Jadi seperti itu. Jadi di Katolik Habis kan? saya tidak Ayamnya. mau menuntut ya, karena saya dari kecil memang sudah ini sama para frater. Nah, ordo yang besar di SPD yang di Mauritius dan di Flores, saya di situ. Tadi gua udah makan. Iya, Pak. Jadi ya, dan saya sendiri tidak harus benci dengan Katolik, enggak, saya tidak melihat seperti itu. Pak, siapa namanya Saya Pak? namanya Vincentius. Vincent. Ya. Saya temannya juga, dan saya dulu street preacher 2011 loh saya. Oh berarti belum jadi pendeta belum? Kalau pendeta itu kan dia harus mengabdi di salah satu gereja. Ada pendeta muda, jadi dia ada tahap-tahapnya, Pak. Pendeta itu tidak ada akademisinya, bukan. Iya. Ini harus dipahami. beliau ini penginjil jalanan. Saya penginjil jalanan. Oh gitu. Mau di dalam bis, mau di mana ya Pak? Iya, dulu 2011 lah. Udah lama kenal si Luga, udah lama. Bukan berarti emang udah nggak disuruh. Saya bikin debat dengan Moko Ginta itu udah udah nggak bisa. disuruh lagi. Oh, Bang Vincent udah lama kenal Luga. Dia diblokir, kami kan diblokir. Oh. Kami nyetrit di blokir itu lama. Ini Luga ini gejala awalnya kayak gimana Pak? Enggak, dia memang dia nih Emang kayak gini? Dia pengen taat, dia Oh, harus dia, iya. dia setia aja gitu. Gue fokus ke pelayanan, Yang aja. Dia nggak main. Saya nggak bisa jawab loh. Lu jangan buka kartunya juga semuanya Bang, jangan. Hah? Kalau aku udah tahu dia Enggak, dulu kami kan bisa bikin debat-debat kan Iya. sama Moko Ginta, sama Nea Mali. Dulu kan saya bisa bikin. Saya pernah bikin, nggak ada yang datang, Pak. Terakhir saya bikin di Bapak di sama Roh Amrik. Kudus bersenggama.
Gimana tuh? Saya jawab ya. Saya jawab. Tahan bagus nih. Yang bagus. Bapa dengan Roh Kudus bersenggama. Pertanyaannya bagaimana? Kurang kencang lu suara lu. Pertanyaannya, kenapa manusia ini bersenggama sampai hamil? Jadilah orang-orang yang ada di sini. Berarti persenggamaan itu adalah sesuatu hal kehidupan yang sangat tinggi, puncak. Jawabnya iya. Oh, bersenggama. Bagi lu bersenggama, makanya jangan nonton bokep. Jadi saya bersenggama negatif aja pikiran dia. Lo pun ada di dunia ini karena nyokap bokap lu bersenggama, betul apa betul? Betul. Oh, udah selesai. Nggak ada yang salah di situ. Jadi kalau Tuhan bersenggama, nggak ada masalah sebenarnya. Lo aja bikin masalah. Makanya susah. Yang jadi masalah, Tuhan punya sperma nggak? Punya. Punya. Gile. Parah bener. Lo tuh udah kelamaan, makanya lo harus kembali. Ini udah ibarat kata sih udah berjalan di padang gurun belum pulang-pulang, makanya nggak ngerti. Cuma nggak salah di situ, apa yang salah? Buktinya gue bilang Yesus Bapak istrinya Roh Kudus nggak ada tuh. Tuhan marah sama gue, yang ada justru dia malah datang ngasih gue mahkota, ngasih gue kerajaan Jadi surga. setelah bersengama, zigotnya benihnya ditaruh di Bunda Maria. Bukan. Ya. Bunda Maria kan baru lahir kemarin sore, Pak. Tahun 2000 kemarin. Jadi Di dalam kekekalan itu Bunda Maria kan nggak ada. Jadi Yesus, anak Allah, Bapa itu sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama. untuk sampai hamil begitu besar kan berarti tumbuh dia. Turun. Yesus turun dari surga. Kata Bapa, anakku kau turun. Kemana? Ke perut Maria. Supaya kau lakukan. Mengecil dulu berarti dia di perut Maria kan. Nah, Tuhan itu kan Jadi zigot. nggak bisa kita kita atur-atur mau mengecil mau membesar, kita nggak lihat ya kan. Jadi itu udah di luar otak kita. Pasti Intinya mengecil dulu kan. baru- mau mengecil juga nggak masalah, Iya. Pak. Intinya Yesus itu kan bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa bangkit dari kematian. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Pakai kuasa siapa? Maria itu bukan Bunda. Siapa? Kuasa Allah, kuasa Bapa. Menumpangnya itu jadi Kristen kan? Yesus bisa pakai kuasa Rahim. Roh Kudus. Bapaknya. apa? Pakai kuasa bapaknya. Salah. Roh Kudus. Kuasa mamanya. Juga Nah, ibunya Yesus itu Namanya Roh Kudus kan? ibunya Yesus Maria atau ibunya Yesus Maria atau masalahnya ini Tuhan. Mama kandung Roh Kudus, Maria mama angkat. Dia apa enggak? Mama angkat. Tadi saya nggak mau mengangkat. Ini lagi pesan. Mengangkat terhibur. Loh, si Maria kan cuma ciptaan Tuhan. Aduh, Kenapa itu dia jadi- ke ibunya Tuhan lu si Maria si Marsisa. ketika, Bunda gitu bilang lu sasi-sasi. ketika Gabriel datang ke Maria, Maria, kau akan hamil. Loh, kan kau belum punya suami. Bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan anak yang kau lahirkan itu bukan anak lo, kata Gabriel. Itu anak Allah. Bukan anak gue ya. Itu anak Allah, kata Gabriel. Makanya orang Katolik harus bertobat. Yesus itu anak Allah, bukan anaknya si Maria. Tapi Maria itu bukan Allah. Tapi Maria yang mengandung. Tapi kan Maria bilang, kemana aja kau nak, ibu bapakmu cemas mencari engkau. Bukankah aku harus berada di dalam rumah bapakku? Ini bapak yang mana nih? Lagi kan dua bapak kan, punya dua bapak, punya dua ibu. Bapak tiri. Bukan bapak Bisa- tiri, bukan. Bisa juga Roh Kudus itu kandungannya lemah, jadi kalau Oh, kandungan. gugur, Iya, iya. karena gugur, Jangan ngomong dia gitu, Pak. dipindahin ke Bunda Maria. Yesus Kan berkata, barang siapa bayi mau- tabung kan udah ada waktu itu pasti dong ya kan. Yesus itu sangat menghargai Roh Kudus. Dia bilang gini, barang siapa menghujat Menghujat anak aku. manusia, dia akan diampuni. Tapi Barang mau- siapa menghujat Bapa, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan penentangan terhadap Roh Kudus, dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sensitif sekali Roh Kudus itu, karena jadi ibu. Terus kenapa nggak Roh Kudus yang melahirkan Yesus? Kan dia kan sudah dilahirkan di surga. Nah, ini kan proyek baru. Oh, ada proyek baru. Untuk menyelamatkan manusia dari Oh, manusia. itu proyek baru dari Tuhan. Yesus bisa bangkit dari antara mati, lu bisa bangkit dari kematian nggak? Enggak. Nah, kenapa lu ejek? Siapa yang ngejek kan gua nanya. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Bukan ke Kristen dia. Kok Kristen gua? Kan gua ada jawab pertanyaan lu, ngehe. Haleluya. Oh, berarti Yesus masuk ke dalam rahim Maria itu jasad penitipan
Tuhan. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, kalau dokter Adi itu tuh pernah bilang Maria itu dipinjam rahimnya. Bahasanya tuh begitu. Dokter Adi dia ngomong itu. Iya, pinjam rahim. Karena Maria sendiri pun Dia kan manusia biasa. pinjam rahim. Bayi tabung kan gitu, bayi tabung. dia bunda Allah. Oh, itu istilah orang sekarang bayi tabung. Bayi tabung. Nah, bayi tabung menurut Pak Adi. Saya pernah bikin film itu. Jadi suami istri Bisa. enggak istri nggak bisa hamil karena kalau hamil keguguran terus. Begitu terjadi pembuahan, ada embrio dipindahin ke rahim perempuan lain Yang sehat ya. yang sehat. Kayak ini loh, Kak. Ibu orang Kristen. Nah begitu besar lahir si ibu yang rahim tadi, ibu kandung ini merasa sayang mana? Dilema untuk melepaskan. Dulu dia waktu dititipkan dia dibayar. Sekarang karena gue merasa ini anak gue bayar. Dia lu pernah bayar sama gue, tapi dia jadi anak gue. Dipasang. Keren itu. Ini konsekuensi logis loh yang bahasa logis dari apa yang dipaparkan juga. Jadi waktu saya bawa ke MUI, Ustaz Khalid, film tadi, MUI bilang itu anak ibunya, bukan bapaknya. Anak yang melahirkan. Iya. Kan bapaknya bukan Yusuf, Yesus. Iya. Ya kan? Bukan. Itu anak ibunya. Bapaknya Yesus siapa? Bapak kandungnya siapa? Ya. Bapak kandung Yesus. Ya kan bapak tadi. Siapa? Bapak. Bapak. Allah Bapak kan? Iya bapak. Jangan bilang punya. Makanya bapak kadang-kadang Makanya Yesus berkata ada. Bapak kami yang di surga kan? Iya. Nah coba saya nanya ke Romualdo, siapa bapaknya Yesus? Allah Bapa bukan? Nah, karena Bukan. karena ini bukan Tuh. Tuhan, ini antar manusia. Romualdo aja bilang bukan. Ini anak siapa nih? Anak siapa ini? Kalau dia bilang ini anak ibunya kan. Isa ibnu Maryam. Nggak salah juga orang ngomong kayak gitu karena kan dia mungkin tidak mengenal ketuhanan. Yesus ini kan lahir dengan mujizat. Enggak, ini komparasi data tertulis Aha. yang jadi bahan topik pembahasan. Kalau di dalam kitabnya Islam itu nggak ada peran Bapak di bumi untuk Yesus tuh nggak ada. Emang nggak ada sama sekali kan? Makanya disebutnya langsung ke ibu. Ya. Nah, Tapi kalau dalam Alkitab kan jelas ya kan. Maria nanya, kami orang tua mencari engkau. Yesus langsung jawab, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? iya. Rumah Bapaknya dia sebut sinagog loh. Iya, fotoin Kayaknya bapak nggak maha kuasa. Bapak nggak maha kuasa. Kenapa Pak? Kan biasanya suami takut sama istri. Gitu. Suami takut sama Suami takut istri, istri. Pak Dedi. Suami takut istri. Itu karena beratnya perekonomian di dunia ini. Tahu nggak waktu Tuhan Adam dan Hawa dikatakan susah payahmu akan kubuat mencari rezekimu Romo lihat sini, Romo. dan sampai kau mati di jalan di tanah ini. Jadi gitu. Makanya ada istilah suami takut istri. Itu kutuk Pak. Ini lanjut. Tapi tingkatan tindakan Roh Kudus tadi jauh lebih tinggi karena kalau berdosa sama Yesus sama Bapa itu bisa dimaafkan. Sama Roh Kudus nggak bisa. Tingkatan lebih tinggi dia. Sebenarnya bukan lebih tinggi. Sensitif. Karena dia sifatnya dia sensitif kan dia perempuan. Kalau cowok ini kan ditempeleng bolak-balik juga udah sakit hati. Kalau cewek diomongin sekali udah liar banget ya. Itu tempenya kan dimakan juga? Udah. Kita mah menikmati Kenapa aja. lu Enak nggak loh. nulis? Iya, ntar gua tak. Kenapa lu nggak nulis? Ada bukunya. Ada buku saya. Ada bukunya. Ya? Ada. King of King. Orang kurus perempuan juga ada buku saya. Ada bukunya. Lo taruh di toko gua. Oh gitu. Gua punya toko online. Ya udah nanti kita taruh. Ya. Banyak yang beli. Toko Buku ini gua nanti tuh saya akan explore ketika nanti saya menantang Paus Leo yang kedua. Enggak, lu pernah nggak debat sama Kristen terbuka begini? Sering, pendeta-pendeta sering. Ada Bunda Juma, ada Takut Bunda. sama lu. Iya, pada diem kan. Ada Bang Juma. Gua sangka di dunia online hebat, di dunia nyata juga Iya. sama aja. Gua takut sama lu ya, Kak? Udah gua jajalin, hampir seluruh pendeta yang ada di Jakarta ini dialog langsung kayak Sepil gini. Bang Juma belum komen. itu tadi gak nyambung nggak? Masalahnya kan di dalam kitabmu itu jadi topik Nih pembahasan. saya jambak Yesus itu Bunda. dihadirkan sosok ayah di bumi.
Terus Yusuf. Iya kan? Ya makanya ditambah tadi saya bilang ada ayah tiri atau ada ayah baru di bumi. Bukan ayah tiri. Iya. Kalau ayah tiri itu kan menjanda dulu mamanya baru nikah lagi. Kalau Roh Kudus kan suaminya ala bapak tetap ganteng, nggak pernah menjanda. Bahasanya gini loh, untuk di bumi sebagai manusianya itu lengkap, punya ayah, punya ibu. Pandi minta dilepin. Iya kan? Assalamualaikum Guru Punya Nda. ayah, punya ibu versi di bumi, punya ayah, punya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin aja Kang, kecilin aku di sudut bawah. Bapaknya Yesus. Siap-siap Guru Nda. Inilah anakku yang ku kasihi. Tampilan di YouTube-nya Dan nanti akan rubah Guru Nda dua kali kalau loh dia dikecilin. ngomong waktu di baptis. Mending gini. Oke, tapi kenapa Bapak membiarkan dia mati di sana? Gak apa-apa, teman-teman pingin lihat perutnya Luga. Makan ikan Romualdo diembat juga Guru Nda. Bukannya lo dia mempersembahkan sebagai persembahkan. Barisan aja. Romualdo Shalom, Bang Juma. Shalom. korbannya ikan. Korbannya ikan. Loh, menghadap rasul kan. Ini baju masalahnya Ronaldo. Oh, ya. Ini Guru Nda Romualdo. Halo. Kurang kenceng suaranya. Ya, Bang Aldo. ngobrol. Diam dulu. Akhirnya bisa silaturahmi sama teman-teman kita di pusat. Makasih Bang. Lanjutkan. Masya Allah. Pasti ada ilmu yang bisa diterima sama teman-teman kita yang di bawah juga. Lanjut. Ada ucapan untuk Nabi Luga nggak, Bang Juma? Kalau ini teman gue nih, gue banget ini. Ini gue banget ini. Nanti jumpa lagi kita Bang Luga. Kapan? Bulan-bulan 3 lah insya Allah. Oke. Oke sip. Lebaran itu. Habis lebaran. Iya habis lebaran. Mantap kali bah. Enggak, Keren. bukannya pil jempol lu, perut lu gua sepil. Ini jas gua itu gemuk. Jasnya keren. Wah mantap kali. Kayak jasnya ini dan ATT. Ada. Enggak, lu ngomong dulu aja. Jasa dari mana? Jas sumbangan dari Bu Dewi Asmara. Bu Jenderal dong dapatnya. Baik banget Ibu itu. Oke. Ibu Jenderal Lanjut, itu, lanjut. enggak? Iya. Ibu Jenderal itu. Iya. Jangan Karena kan jas gua kan kecil Pak, jadi perut gua gemuk kan kelihatan banget. Udah cari yang gede lah kayak gitu kan. Ini kan agak nutup dikit. dia udah tahu kalau gede jadi cari yang paling. Iya, namanya di kan. Nah kalau Bapak menyayangi anak, kenapa dia membiarkan dia tersalib? Karena kalau Bapak nggak mengutus anaknya, semua yang di bumi ini semua tanpa alasan semua masuk neraka. Beneran. Minta ampun penuh itu nggak ada connectingnya. Jadi cara untuk masuk surga harus Yesus mati. Ketika manusia berdosa, seluruh bumi berdosa, bumi tidak bisa minta ampun ke Bapak, nggak bisa. Karena ada penghalangnya dosa. Untuk menghancurkan dosa ini cuma satu jalan satu-satunya yaitu penebusan dosa. Harus ada darah yang tertumpah. Nah, ketika darah tertumpah, maka Roh Kudus bisa diberikan kepada seluruh manusia. Ketika Roh Kudus memenuhi manusia, bisa ke surga. Makanya kalau lo penuh Roh Kudus bisa langsung Jadi harus ada pergi. Jadi harus ada tumbal manusia. Enggak izin gua. Disebut bukan tunggal, bukan tumbal, penebusan. Oh, Romualdo pengen dipotong. Pengandi. Fotoin itu berdua. Udah. Iya. Fotoin dari sini. Syarat untuk kan si Bang ini siapa? Ya Tuhan, ampunilah aku, dosaku udah banyak banget gitu kan. Ya. Itu syaratnya harus ada penebusan, nggak bisa main, ampuni kok nggak bisa. Emang maksudnya lo, ampuni aku Tuhan, kalau Bapak ngomongin, habis dosamu nggak bisa. Itu harus ada darah yang dicurah karena upah dosa dalam maut. Oh, Galatia 3 pasal 13. Kadang-kadang udah pintar. Terus Itu yang terkutuk siapa? menurut Edis, gitu ya, menurut Edis nih, karya salib itu karya iblis, setuju nggak? Yang nyuruh Yesus turun ke bumi siapa? Iblis atau Bapak? Bapak. Berarti blow on si Edis. Jadi Kata menurut saya ini Bapak, iblis. Karya siapa? Yang nyuruh Yesus turun ke bumi iblis atau Bapak? Bapak. Yang ngutus siapa? Bapak. Ya udah berarti rancangannya Bapak dong. Loh, kata saya ini rencana iblis. Ngapain dong kalau dengerin si Edis sih? Dia aja bentar lagi juga udah mau masuk neraka. Oh, saya ini masuk neraka. Ya iyalah. Kita ngomong pasti-pasti aja. Lo kan percaya. Nanti umat. Lo bilang
kalau ngomong pasti aja ya, kita lihat yang tertulis ya. Ya, yang tertulis ini keren nih. Keren. Gue bacain langsung terjemahannya. Yohanan 11:47 sampai 53. Ya, maka berkumpullah imam-imam besar dan kaum Farisi itu lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sebab orang ini Yeshua membuat banyak mukjizat. Jika kita membiarkan dia terus seperti ini, semua orang akan percaya padanya dan orang-orang Romawi akan datang dan mengambil alih negeri dan bangsa kita. Tapi seorang dari mereka yang bernama Kayafa, yaitu kepala imam-imam tahun itu, berkata kepada mereka, kalian ini nggak tahu apa-apa, tidak berpikir juga. Lebih baik bagi kita jika satu orang ini mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Terus? Dan sejak hari itu mereka memutuskan untuk membunuhnya. Jadi ini kemauan siapa? Penebusan dosa ya. Jadi itu rencana siapa? Rencana mereka. Imam Kayapas Itu gabung sama Edis. Yohanes 11 kan? Yohanes 11. Ya, rencana Bapa, rencana iblis nggak tercatat di sini. Di sini nih catat rencana siapa tadi? Imam Kayapas bernubuat. Kayapas. Oh, berarti rencana Imam Kayapas. Lukas 24 ayat 4 coba. Bukan gua nih. Judulnya. Ya, bukan gua nih. Orang-orang ini berkumpul lalu mereka memutuskan untuk membunuhnya. Iya. Oke. Gitu. Yesus kan berkata seperti ini. Memang anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis oleh kitab para nabi. Akan tetapi, kata Yesus, celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Artinya Yesus mengutuk ketika mereka membunuh Yesus. Jadi kedatangan Yesus ke bumi aja udah rencananya Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan anak manusia akan pergi. Iya, anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi Iya. celakalah mereka. Iya. Yesus mengatakan, yang punya jahat celaka. iya betul. Tapi Bukan sesuai Yesusnya dengan- yang celaka. Tapi sesuai dengan Iya, maksudnya kan ini kan omongan kepada Yudas Iskariot. Iya. Kan Yudas ya yang merencanakan penyerahan Yesus kan. Maka Yesus bisa ditangkap. Kalau Yudas juga nggak ngomong-ngomong, mungkin Yesus juga akan beda cerita. Tapi sesuai data ya. Ah. Yang merencanakan itu siapa tadi yang merencanakan? Kayafa, imam-imam besar, orang Farisi. Itu yang tercatat. Nah, itu yang tercatat. Itu rencana kedua. Rencana pertama, Di mana itu tertulisnya? ya Kalau gini. ini ada ini. Iya, gini Pak. Rencana pertama Yesus turun ke bumi siapa yang merencanakan? Imam Kayapas. Bapak lah yang merencanakan turun Siapa? ke bumi. Siapa? Sang Bapa. Ya udah, berarti Yesus tuh kalau Yesus nggak turun ada nggak penyalipan? Lu kayak maksa. Nggak ada. Ini integrasi dia. Kalau nggak bilang Iya. iya, Nah, ada iya. apa di nyawa gua? Ini aja nih pakai ini mau buat mukul siapa kek yang duluan. Yang dipaksa orang. Jadi Ya. gini, teman-teman Jadi, ya. Oke. Gantian. Gua menghormati ya semua yang punya penafsiran sehingga ada ajaran Yeshua itu terbunuh karena rencana Bapa atau rencana iblis ini dua kubu ini besar di dalam kekristenan. Cuma sekali lagi, saya ini bukan mengambil posisi sebagai rohaniawan, tapi sebagai penerjemah. Patokannya adalah naskah. Iya. Nah, di naskah di sini nggak ada nih teks satu pun yang saya terjemahkan Bapa merencanakan atau Bapa mengaruniakan putranya untuk disalib, nggak ada. Ada. Ya. Itu yang dibantah. Romo, izin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin. Tema ini kan pertamanya yang bawa ini Gurunda Juma. Diangkatlah sama Edi sama Bom Bom. Nanti saya minta pendapat Bang Juma, boleh kan? Oke. Dilanjut dulu, sok dilanjut dulu. Yang baru dong. Edis bilang Bible itu memperbolehkan poligami. Ini tanggapannya, monggo. Jangan mengarah ke situ dulu, Res. Ini ke Oh, jangan dulu ke situ. Ya, ini rencana siapa? Rencana iblis atau rencana Bapak? Ini kan yang bawa tema ini awalnya Gurunda Juma. Boleh minta pendapatnya Gurunda Juma, penjelasan dari Gurunda? Oke, makasih banyak. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat malam semuanya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal seperti ini bisa dikembangkan ke depannya, teman-teman kita yang Kristen diajak diskusi seperti ini untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa debat itu hanya sebatas debat, tetapi di dunia nyata kita itu saling mengasihi satu sama yang lain. Kita boleh keras di dunia debat karena kita masing-masing memperjuangkan argumentasi, apalagi membahas tentang kepercayaan, keyakinan, iman. Akan tetapi dunia nyata kita adalah tetap saudara sebangsa dan setanah air. Nah, terkait materi penyaliban ini, kesimpulan akhir dan kesimpulan awalnya itu adalah salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran manusia, itu dulu. Adanya Yesus disalib itu pemikiran manusia atau pemikiran Tuhan. Karena ketika Matius mencatat di Matius 16 nomor 23, ternyata latar belakang sampai Petrus, Simon menarik Yesus ke samping itu karena Petrus berpikir ini Yesus kalau terus ke sana dia akan mati disalib. Itu pemikiran manusia. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagi Tuhan." Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dilindungi tidak akan mungkin dibiarkan mati dibunuh oleh musuhnya. Itu tidak mungkin. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus orang mulia ini itu akan menjaga di setiap jalannya, sehingga meskipun orang berencana, iblis berencana untuk berkongkong-kongkong mencelakai Yesus, Tuhan yang mengasihinya tidak akan membiarkan itu terjadi terhadap dirinya. Makanya ketika Petrus berusaha untuk menggagalkan Yesus pergi menemui mereka, Petrusnya mengatakan seakan-akan dia berkata, ini tafsiran pribadi, seakan-akan Yesus berkata bahwa kamu itu menyepelekan Tuhanku. Tuhanku tidak akan mungkin membiarkan aku ini celaka. Dia akan menyelamatkan aku. Makanya dia berdoa. Sesaat sebelum penangkapan beliau berdoa, "Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendak-Mu." Lalu seorang malaikat menampakkan diri dari langit untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga sehingga dia berdoa semakin bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Pertanyaan muncul, Yesus berdoa, malaikat turun memberikan kekuatan. Apa tujuannya kekuatan ini diberikan oleh malaikat? Persiapan terangkat ke langit atau persiapan terangkat disalib? Nah, sementara orang disalib tanpa malaikat bisa bertahan sampai berminggu-minggu nggak mati. Lah ini yang disalib baru 3 jam sudah mati. Lalu malaikat fungsinya apa? Bukan larinya ke salib. Fungsi malaikatnya adalah menantang Yesus agar mengangkat Yesus terangkat ke langit sebagaimana ketika Yesus dicobai iblis. Kata iblis, Yesus ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah Mesias, anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar, itu tertulis di Mazmur 91, nomor 11, nomor 12. Jadi kembali kepada kesimpulan saya nih, bahwa apakah penyaliban itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Kalau pemikiran Tuhan, kenapa iblis pada terlibat? Iblis merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, membuat kesaksian palsu, tipu muslihat dan seterusnya. Masa pemikiran Tuhan bersama dengan iblis ingin menyerahkan Yesus, ingin menyalibkan Yesus? Masa pemikiran Tuhan sampai Yudas harus berkhianat? Masa pemikiran Tuhan iblis merasuki Yudas dan seterusnya? Itu bertentangan. Jadi kesimpulan saya, penyaliban itu adalah pemikiran iblis. Yesus disalib itu adalah pemikiran iblis. Yang benar, Yesus itu diselamatkan dari salib. Itu baru pemikiran Tuhan. Demikian, silakan. Mantap, Panglima.
Silakan Luga. Kang, mana suaranya mereka? Si Akang mute itu. Jadi nggak masuk ke sini. Lanjut. Gitu. Jadi kalau memang Muslim meyakini ya Yeshua itu diangkat ke langit sehingga tidak disalibkan, kami harus hormati. Ya, tapi kalau kita baca apa adanya dokumen Kristen, ya itu yang disalib memang Yeshua. Enggak, karya dulu siapa? Sekali lagi ya, yang tercatat di sini itu bukan karya iblis dan bukan karya Bapa. Gitu. Itu adalah penafsiran, itu adalah ajaran. Yang tercatat adalah itu konspirasi yang dilakukan imam besar pada saat itu. Gitu. Itu tercatat. Itu nggak bisa bantah apa yang tercatat di dalam naskah. Tapi mereka berbuat jahat kan cenderung adalah pengaruh iblis. Sekali lagi ya, kalau kita misalnya ya ada di dalam satu penghakiman, itu terdakwanya ngomong itu iblis yang salah, saya membunuh itu karena iblis, bebas semua tahanan gitu. Jadi kita nggak bisa di dalam kondisi ini ya menyalahkan iblis, itu nggak bisa. Kita harus lihat faktanya ya, yang salah itu siapa. Jadi oke kalau enggak Ini ya, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu film, kebetulan Pak Deddy sini sutradara film, jangan kita ceritakan film itu setengah doang. Bapak ini mengizinkan Yesus disalib, bangkit di hari yang ketiga. Nah kalau itu rencana iblis, emang iblis merencanakan Yesus bangkit di hari yang ketiga? Ya Bapak ini. Sebentar dulu, iblis nggak bisa membangkitkan orang mati. Kalau iblis bisa bangkitin orang mati, gue nyembah iblis sekarang. Ngapain gue nyembah Yesus? Itu nggak? Lu jangan marah-marah kan? Nggak, ini karena ketegasan aja. Jadi Yesus bangkit di hari yang ketiga itu bukan rencana iblis, karena yang namanya penyalipan di Matius pasal 17 dikatakan anak manusia akan disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi filmnya harus selesai. Nah, di sini menceritakan satu film di pertengahan langsung pulang, langsung cerita. Jadi kita jelaskan dulu kepada Edis yang jelek, yang hitam, yang tinggal di Amerika. Dengerin. Serang fisik lo. Habis dia udah kelewatan gitu loh. Menghina agama Kristen gitu loh. Yesus ini kan mati, bangkit di hari yang ketiga. Berani nggak Edis mengatakan kebangkitan Yesus itu adalah rencana iblis? Nggak berani dia. Dia kan main setengah film, baru dia jualan, baru dapat donasi, lama-lama ditangkap polisi. Kan begitu. Sekarang saya tanya, kebangkitan Yesus rencana Allah atau apa iblis? Yang maksa orang dong. Enggak, biar Bang Juma nanti yang jawab. Biar Bang Juma yang jawab. Yang bangkit iblis masalahnya. Yang bangkit iblis. Sekarang pertanyaannya ke Bang Juma semua nih. Sebaiknya itu Yesus ini dibiarkan mati atau diselamatkan? Bang Juma dulu jawab sana. Iya, kalau saya ya sebagai bagian dari Bang Luga yang selalu baca Bible kan gitu ya. Terlepas itu hanya terjemahan, Yesus sendiri di 3 data di dalam Bible yang saya temukan. Seperti yang diceritakan, yang disampaikan oleh Bang Luga tadi, bahwasanya Yesus berkata bahwa dia harus meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya, yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu dulu. Terlepas itu benar, ya wallahu alam bisawaf. Itu yang muncul di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur. Taruhlah kita ngambil kitab Mazmur. Bagaimana perginya Yesus meninggalkan bumi? Bisa kita lihat dari khotbah Petrus. Apa kata khotbah Petrus? Jasadnya tidak mengalami kematian.
jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa tangan kanan ini? Tangan kanan ini malaikat. Kemudian ketika Yesus berkata bahwa harus tercapai atau tergenapi yang ada di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Siapa ini? Yesus kan? Yesus. Berarti batu penjuru sama dengan Yesus. Yesus sama dengan batu penjuru. Ya, yes. Nah sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Apa yang tertulis di situ? Batu penjuru. Kenapa batu penjuru ini? Batu penjuru ini berkata, aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada maut. Yesus loh yang berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Petrus berkhotbah bahwasanya Daud telah menubuatkan tentang Mesias, yaitu Yesus, bahwa jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Berarti tidak mengalami kematian. Nah, ucapan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, aku ini adalah batu penjuru. Berarti Yesus. Kalau aku tidak akan mati, lalu siapa? Yang kemudian yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, artinya bahwa memang Yesus itu tidak mati berdasarkan data yang ada. Karena latar belakang Yesus ingin dibunuh bukan karena dosa, bukan. Tadi Saudara Aldo membacakan di dalam Yohanan 11 nomor 45 dan seterusnya sampai nomor 57 itu. Jelas bahwa orang-orang yang sebagai tuan rumah saat itu ingin membunuh Yesus karena alasan apa? Alasan politik, ekonomi. Karena orang Roma mengancam akan merampas bangsa Yahudi ketika mereka kemudian tidak membunuh Yesus. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuhnya. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah Tuhan yang mengasihi Yesus akan membiarkan Yesus dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik? Hanya karena ingin memuaskan kemudian orang-orang Yahudi tentang duniawi. Karena ketakutan bangsanya dirampas sama tentara Romawi, bangsa Romawi kala itu. Kan tidak mungkin. Maka yang benar terjadi sesuai dengan yang Yesus katakan. Dia terangkat karena Tuhan menginginkan itu. Jadi kenapa tadi di awal saya mengatakan apakah salib itu iblis yang punya pemikiran atau Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan oleh manusia ketika Yesus mengalami hal itu adalah Yesus akan teraniaya, Yesus akan disalib, Yesus akan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan apa? Sedikit pun tidak akan pernah tersentuh hal-hal yang negatif terhadap Yesus. Itu pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia, waduh celaka ini Yesus ini, pasti mati kalau dia dibiarkan ke sana. Maka Petrus menariknya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kau hanya batu sandungan. Biarkan aja aku pergi menemui mereka. Lihat karya Tuhanku apa yang terjadi. Bisa jadi Tuhanku langsung turun membawa malaikat, langsung malaikatnya turun. Nah betul. Betul itu. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi sekali lagi acuan saya dalam hal ini adalah apakah salib itu pikiran manusia atau salib itu pikiran Tuhan? Ya pikiran iblis atau pikiran Tuhan? Demikian. Gitu Bang Andi, silakan. Juga tanggapan kamu nggak? Matius pasal 17 saya bacakan ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya
itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sendiri udah ngomong jauh-jauh hari, gua ini nanti. Suara lu kurang kencang. Jadi Yesus sudah sebelum dia disalib dia udah ngomong kepada murid-muridnya, nanti aku akan mati, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Itu terlalu jelas itu. Gak perlu lagi ada penafsiran menjelaskan itu. Kurang jelas apa itu? Yesus sudah ngomong dibunuh. Nah, ketika Yesus mau ditangkap, Tanggapi dulu, Bang Juma, yuk Ibrani 5 nomor 7 tadi. apa tuh Ibrani 5? Karena kesolehannya, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Iya, gini, Yesus kan berdoa nih. Karena dia dalam kehidupannya dia taat kepada Bapa. Dia tidak mengikuti keinginan daging atau berdosa gitu loh. Maka Yesus diselamatkan dari maut. Artinya apa? Dia mati kan? Nah, beda. Sebentar. Diselamatkan dari maut. Menyelamatkan dari maut itu artinya bukan berarti Yesus gak dibunuh. Pada hari yang ketiga, putus. Kekuatan maut hancur. Dia bangkit naik ketiga. Itu yang namanya diselamatkan dari maut. Jadi bukan berarti, aku lari dong, lari baru. Mana kau Yesus? Udah hilang. Bukan begitu. Yang namanya diselamatkan dari maut, bangkit hari yang ketiga, selesai masalah. Udah langsung gelar pesta. Itu. Baik. Baju lagi. Baju mah. Baju. Itu kan gajinya. Iya, iya. Baju mah diselamatkan Iya, Bang dari Handi. maut itu maksudnya apa? Iya, jadi gini. Kita lihat di dalam Yohanes 10 dulu, Bang Luga, sebelum kita masuk ke data yang Bang Luga bawa tadi. Di Yohanes 10, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Ya kalau Tuhan ingin mengangkatku ke atas, ya sudah, aku rela nyawaku terangkat ke atas. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nyawaku diambil orang. Makanya ketika dikatakan tidak seorang pun mengambil daripadaku. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Melainkan aku sendiri yang memberikannya. Aku sendiri. Aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini sudah tidak sinkron dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 22 ini. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah atas kehendakmu, bukan atas kehendakku. Nah, sekarang dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ada nggak Yesus berkehendak dalam hal salib atau tidak salib? Tidak. Tidak ada itu. Makanya ketika saudara Luga tadi membaca dalil Matius, saya kasih yang di Markus. Markus 9 nomor 30-31, apa katanya di sana? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ menuju melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripada aku. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Membunuh dia, bukan dia, bukan dirinya. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Orang lain. Bukan aku. Sebab aku tidak bisa dibunuh. Sedangkan pengakuan Yesusnya di Markus 9:31 ini, mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan Yohanes 10 nomor 18. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, itu dibunuh. Sementara Yesus tidak bisa dibunuh. Kecuali Yesus memberikan dirinya sendiri. Ada nggak Yesus memberikan dirinya sendiri? Nggak ada. Coba lihat di Bukit Getsemani. Apa yang dilakukan? Dia marah kepada murid-muridnya karena muridnya tidur, nggak mau jaga-jaga. Gak mau jaga-jaga. Tidak bisakah kamu untuk jangan tidur tapi berdoa saja untuk sejenak? Yesus memarahi muridnya karena ketiduran. Artinya Yesus tidak reda. Buktinya lagi tidak reda. Anda baca di dalam Yohanes 11 yang tadi, yang Bang Romo baca, ya siapa? Aldo baca. Di data nomor 53 yang dikatakan apa? Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54-nya. Dan Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus pergi menghindar kemana?
di bukit yang bernama Efraim. Kenapa dia menghindar? Karena dia tidak mau dibunuh. Gitu Bang Luga. Jadi Yesus itu tidak dibunuh, tapi memang ada penyaliban, dan penyaliban ini juga mengaku Yesus. Demikian. Bang Aldo dulu, nanggapi Bang Aldo. Luga deh. Lu aja. Berat Paman. Saya harus singkat-singkat aja. Jadi gini, Bang Juma ini kan ketika dia tidak hidup di zaman Yesus. Yesus itu kan berkerajaan. Dia pilih 12 orang menjadi pejabat-pejabatnya. Jadi manusia luar, apalagi yang udah lahir di tahun sekian, itu tidak punya otoritas untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang dikasih nomor 1 mandat itu yang cuma 12. Makanya mereka duduk di atas 12 tahta. Bang Juma duduk di mana? 12 murid Yesus itu duduk di atas 12 tahta. Kenapa? Karena mereka lah perwakilan otoritas kerajaan, karena ini kingdom of God. Kerajaan Tuhan. Kerajaan manusia aja ketatnya bukan main. Lu ketemu lu raja susah, apalagi ini ketemu King of King. Wah, itu 24 tua-tua itu. Lo kalau nggak taat kepada 24 tua-tua, lo dipotong, selesai. Nggak ada. Kita nggak butuh penjelasannya lo. Jadi yang berhak menjelaskan siapa Yesus harus perwakilan dari 24 tua-tua itu. Kalau nggak Petrus, Yohanes, Yakobus, Bang Juma nggak bisa. Oke. Bang Juma orang luar. Pertanyaan terakhir, Bang Juma jawab sama Luga. Terakhir nih ya. Siapakah yang menyaksikan Yesus disalib waktu kejadian penyaliban? Apakah ada orang yang bisa dipercaya bahwa ini Yesus anak Maria? Bang Juma dulu. Pertama diceritakan oleh Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Itu dulu. Yang kedua, Lukas 24 nomor 37. Ketika oknum yang sudah disalib ini muncul tiba-tiba di depan murid-muridnya menyangkanya apa? Menyangka melihat hantu. Yang ketiga, coba arahkan pandangan Anda ke Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ketika Maria datang pada hari Minggu menengok kuburan oknum tersebut, apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan oknum ini. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi menyampaikan kepada ke-11 murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka tidak percaya dan menganggap berita itu omong kosong. Lalu Petrus pagi-pagi menuju ke kuburan tersebut. Dan dia tidak menemukan memang mayat di sana. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Ke-11 murid tak percaya loh itu. Bahkan ketika diceritakan Matius 28 nomor 17-18, murid-muridnya ragu. Dan yang paling menentukan keadaan pada masa itu adalah ketika mau ditangkap, siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap, apakah mereka sudah yakin itu Yesus? Enggak. Udah disidang berkali-kali. Udah ditanya berkali-kali. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anaknya Daud? Apakah engkau anaknya Maria? Apakah engkau anaknya Yusuf? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Loh, kenapa ditanya begitu? Kalau mereka yakin itu Yesus, tidak perlu lagi ada pertanyaan seperti itu, nggak perlu. Tapi karena mereka tidak yakin itu adalah Yesus, dan apesnya yang ditanya ini apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini siapa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini yang ditanya, apakah kau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya? Lantas kesimpulan mereka, untuk apa lagi kita mendengarkan jawabannya? Dia sudah mengakui, padahal Yesus orang itu tidak mengaku. Kau sendiri yang mengatakannya, kata oknum tersebut. Mulai sekarang Yesus itu sudah duduk di atas, bukan duduk di sini. Yang di sini itu bukan Yesus. Kenapa kemudian dia tidak mengatakan aku bukan Yesus? Ya karena itu sudah ada campur tangan Tuhan. Apa buktinya? Khotbah Petrus lagi di dalam Lukas
Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu, bahwa Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Mesias tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Tuhan mengangkatnya. Nomor 36-nya, maka seluruh Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu yang disalib ini dijadikan Tuhan dan Kristus, sedangkan Yesus jadi Kristus sejak dia dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Sedangkan ini yang disalib nanti menjadi Kristus setelah disalib. Yang terakhir adalah bahwa Yesusnya sendiri, yang tadi yang saya katakan, Yesusnya sendiri yang berkata bahwa aku tidak akan mati, aku ini batu penjuru. Dan yang tertulis di dalam Mazmur 118 itu adalah Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sedangkan teman-teman kita selalu menceritakan kepergian Yesus berdasarkan surat-surat Paulus, sementara rujukan Yesus kepada Mazmur, bukan kepada surat-surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dibatalkan. Dia datang untuk menebus seluruh dosa, bukan dosa kita aja, tapi seluruh dosa dunia. Yaitu surat-surat Paulus. Rujukan Yesusnya bukan ke situ. Rujukan Yesusnya ke Mazmur, ke Taurat, dan kitab para nabi. Maka kita harus mencari tuh di kitab-kitab terdahulu. Apa cerita Tuhan tentang Mesias ini? Ada nggak dia disebut mati, lalu 3 hari kemudian bangkit? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pada kesimpulannya, yang mati ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, sedangkan Yesus alaihi salam bukanlah orang yang dikutuk. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Demikian. Ya, jawab gak? Tidak ada murid yang menyaksikan penyaliban. Kenapa Begini, Anda yakin itu Yesus? Yesus itu bukan orang bodoh. Dia memilih 12 orang, ya. Dia sudah menetapkan 12 orang. Kalau memang ada cuma yang lebih pintar dari 12 murid, kenapa Yesus nggak ngomong? Woi, nanti di tahun 2000 ada si Juma lahir bilang gua nggak disalib. Yesus itu sudah menentukan 12 murid ini. Dan kalaupun muridnya lari ketakutan ketika Yesus disalib, itu kan Yesus yang nyuruh. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, biarkan 12 ini lari. Kenapa? Karena Yesus nggak mau 12 ini dibunuh. Karena ini adalah wakil yang akan mewakili dia di bumi. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat 20 dikatakan, Petrus berkata, Tuhan, kami udah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan jadi hakim, bukan jadi terdakwa. Nanti yang menghakimi Bang Juma adalah Petrus, karena mereka kan duduk di atas tahta. Bang Juma duduk di mana? 24 tua-tua itu hakim seluruh bumi itu, mewakili misalnya Bang Andi. Apa aja Andi yang udah kamu ngomong di bumi? Yang menentukan lo nanti ke neraka apa enggak? Ini yang 24 tua-tua ini. Makanya dikatakan. Bukan itu pertanyaan kan? Yesus disalib, murid-muridnya melarikan diri. Pertanyaannya, Yesus yang suruh lari. Pertanyaannya siapa yang mengetahui kalau itu Yesus? Sedangkan nggak ada saksinya. Itu ada kan di situ ada Maria, ada Yohanes ada Yohanes di depan salib itu. Yohanes kabur semua kok. Enggak, yang kabur itu ada satu murid di depan salib dan Maria Magdalena. Kan perempuan-perempuan itu juga timnya Yesus. Tadi Yohanes 14:50 tadi apa Matius 14:50. Semua murid melarikan diri. Yang nyuruh melarikan diri siapa? Yesus. Salah. Iya, betul. Supaya mereka tidak dibunuh. Berarti tidak ada murid yang menyaksikan. Bukan tidak ada mau. Sekarang kejadian di Blok M. Lo kabur dari Blok M, emang lo langsung bisa ke Cina? Pasti lu juga kan sekitar situ juga ngeliat-liat dari jauh. Ngintip dari jauh. Kita kan pakai logika dong. Kalau kejadian di Blok M masa lo lari? Banyuma terakhir Banyuma melarikan diri tapi ngintip dari jauh katanya. Silakan. Iya kan di situ juga kan banyak saksi-saksi. itu ada Ibu Yesus. Coba Romualdo saya yang jawab, Romualdo. Mungkin Bang Zuma itu kelewatan, ada beberapa ayat sebenarnya yang menjelaskan ada muridnya Yeshua di situ. Ada. Contohnya Yohanan 19 ayat 26-27. Jadi dari 7 perkataan Yeshua di atas kayu salib, salah satunya itu menyerahkan si Maryam, maminya itu kepada si Yohanan. Jadi tolong dibaca aja Yohanan 19:26 sampai 27. Ada. Tetap ada saksi di situ. Tetap ada saksi. Jadi gini, kalaupun murid-murid Yesus pernah merasa lemah,
enak sih. Kalaupun ada, ini namanya juga dialog ya kan, kecuali kita ngomongin arisan ibu-ibu. Kalaupun ada misalnya ada yang ketakutan, itu manusiawi. Semua manusia berdosa. Nabi pun jatuh dalam dosa. Daud berzina. Artinya kalaupun ada kekurangan, tetapi itu tidak membatalkan. Tapi kalau gitu kembali ke Banyuma dulu karena Bang Haji lagi nggak enak badan. Silakan Banyuma. Saya dengerin. Oh, mendengar. Oke, silakan Banyuma ditanggapi lagi Banyuma. Iya, Tapi baik. sebelum Banyuma, 12 murid silakan. tidak bisa dipecat karena dia lari. Kupecat kau, kata Yesus. Enggak, gini. Tuhan, kami kemarin lari waktu kau disalib. Kami mau melarikan diri ke Cina. Enggak ada pemecatan terhadap 12 murid itu. Artinya tetap 12 murid itu nanti yang menghakimi Bang Juma. Selesai. Kalau sudah, misalnya Bang Deddy kemarin dipilih jadi gubernur, udah semua lu jadi rakyat. Jangan lu jadi gubernur pula. Nah itulah kalau seseorang diangkat Tuhan menjadi hakim, udah lu cuma terdakwa. Udah, biar Bang Juma menanggapi dulu, udah, lu gak. Gurunda apa Dol? Iya, jadi yang pertama terkait dengan Petrus akan menghakimi saya gitu katanya ya. Tapi itu ditolak oleh Yesus. Karena dasar pijakan penghakiman Yesus itu nanti adalah semua ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada kaumnya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataan-perkataan Yesus? Apakah Yesus memerintahkan kita menjadi Kristen? Enggak. Sampai saya harus dihakimi. Suma, kenapa kau tidak jadi Kristen? Enggak ada kayak gitu. Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak masuk gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak ibadah minggu? Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Bahkan kalau berbicara tentang Yesus, di dalam Yohanes 16 kata Yesusnya, yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu memuliakan aku ketika ia datang. Nah sekarang yang memuliakan Yesus itu di antara kita siapa? Siapa yang mengimani Yesus itu dikutuk, mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengimani Yesus ditampar, diludahi, ditombang? Apakah itu semua adalah indikasi kemuliaan yang didatangkan oleh roh kebenaran? Kan tidak. Justru penolakan yang terjadi bahwa Yesus itu mengalami keadaan seperti yang diceritakan dan diinginkan oleh saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, itu adalah pemikiran-pemikiran dan kehendak-kehendak iblis. Jadi bisa saya tanggapi? Sabar. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, intinya ciri-cirinya apa? Memuliakan aku, bukan menghinakan aku, berkongko-kongko dengan orang-orang yang menghinakan aku, bukan, tapi memuliakan aku. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan saudara Aldo, Bang Aldo, Yohanes 19 nomor 26-27. Saya katakan penyaliban itu memang terjadi penyaliban itu. Memang terjadi. Nah sekarang, siapa yang menginginkan penyaliban? Saya katakan iblis. Berarti bukan hanya sekedar menyalibkan doang, tetapi iblis sudah merencanakan, merekayasa, mengatur siasat, sehingga sampai kepada endingnya yang ingin dituju apa? Orang-orang menyembah kepada korban yang tersalib ini. Maka yang keluar kemudian dari tanah, ya sudah Yesus bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya bukan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saudara Aldo tahu, kapan kitab Yohanan ini dituliskan? Yesus mengajar usia 13 tahun, usia 12 tahun. Berarti tahun ke-12 Masehi sampai kepada tahun 33 Masehi. Yohanes ditulis berdasarkan informasi bapak-bapak gereja yang kita temukan kemudian ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Artinya apa? Sudah ada keinginan kalau iblis berencana menyalib, maka yang menyusun ini juga terdampak kepada keinginan iblis. Coba dilihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus? Bukan. Penulis buku Yohanes hanyalah orang-orang
yang menyusun berita-berita berdasarkan dengan hasil penyelidikan dari saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan informasi lalu dia susun. Jadilah sebuah kitab. Nah, bagaimana dengan iblis? Apakah selesai pekerjaannya? Enggak. Masih juga menggiring penulisnya untuk supaya mencuci orang-orang otaknya agar mereka kemudian menyembah kepada yang disebut Kristus tadi. Makanya endingnya yang tadi yang saya katakan, salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis. Kalau salib pemikiran Tuhan, Anda benar. Tapi kalau salib pemikiran iblis, maka penulis-penulis dan apa yang terjadi setelahnya orang yang percaya itu semua adalah korban daripada iblis. Itu dulu. Apakah salib pemikiran Tuhan? Kalau salib pemikiran Tuhan, nih coba batalkan dalil ini. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Konon dalam doktrin gereja, Yesus mati untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Mana yang betul ini? Doktrin gereja atau firman Tuhan katanya? Gugurkan dulu. Saya minta digugurkan dulu. Kalau mau dikatakan bahwa salib itu pemikiran Tuhan, gugurkan dulu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Baru kalau sudah sepakat, baru kita selesai. Ternyata salib betul pemikiran Tuhan. Selama Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar, belum lagi Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban bagi Tuhan adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan kata lain, penyaliban bukan pemikiran Tuhan, tapi pemikiran iblis. Kalau itu pemikiran iblis, maka Yohanes 19 agar orang percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu juga adalah rekayasa iblis. Demikian. Oke. Terakhir Luga, habis Luga nanti dikembalikan ke Komal, Banyuma diskusi sama orang yang di Komal. Oke. Saya beri waktu 2 menit. Iya, gini. Tema yang dilemparkan Bang Juma ini sebenarnya saya nggak mau sentuh. Karena ini kan kerjanya sih di sini. Kalau temanya Yesus disalib apa enggak, itu merugikan orang Kristen. Karena dia punya ruang jawaban itu banyak. Makanya kalau saya mau debat sama Bang Juma, simpel aja. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Dia pasti nggak bisa jawab. Dia bilang kuasa Allah salah, kuasa Roh Kudus. Jadi mati di situ. Sebenarnya udah nggak bisa bergerak. Tapi karena dia mendengarkan kata Edis, kita bahas omongan Edis, jadi lebar kemana-mana. Jadi nggak perlu sebenarnya ngejawab ini. Oke. Mamanya Yesus aja dia nggak tahu ngapain dilanjutin, gitu loh. Udah cukup ya. Selesai. Bang Juma, saya kembalikan ke Komal. Di sana ada yang mau diskusi dengan Bang Juma. Orang yang Oke. Lanjut di Komal. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saudara, maafkan. Lanjut, santai aja, anggap aja tidak ada sesuatu. Lanjut. Iya. Makanya saya nggak pernah mau debat-debat kayak gini. Tapi kalau saya mau debat dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat, pasti jawabnya pakai kuasa. Terhubung karena Bang Hajinya nggak enak badan, kita balik kanan di sini. Oke. Istirahatlah. Mungkin Gurunda ada yang mau disampaikan sama Bang Haji? Iya, Abangku terima kasih udah menjamu teman-teman kita dari Kristen dan teman-teman API. Panjang umur, sehat terus. Sesuai dengan rencana kita, insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar. Amin. Kasih Bang. Jaga kesehatan Abangku. Ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kalau dikatakan Yesus bermujizat dengan kekuatan apa? Tunggu dulu bro, tunggu, sabar. Kenapa? Yesus berkata, apa kata Yesusnya? Kristus palsu akan menjadikan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan justru sebagai alat untuk menyesatkan. Bahkan bukan hanya menyesatkan manusia biasa kayak kita ini, bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga dengan mujizat itu. Jadi kalau Yesus bisa yang keluar dari kubur ini dengan mujizat-mujizatnya, ya itu tanda-tanda kan. Yesus mengatakan kepada muridnya, sebab Kristus palsu akan datang. Apa tujuannya ketika datang? Melakukan tanda dahsyat. Apakah keluar dari kubur itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat, Pak. Tanda yang dahsyat. Juga bisa diragukan itu dalil itu. Jadi
Orang Yahudi ketika menemukan sebuah tanda dahsyat, orang Yahudi ketika melihat kemudian mujizat-mujizat, apakah mereka akan jatuh pada poin menyembah kepada yang melakukan mujizat tersebut, tanda dahsyat tersebut? Tidak. Mereka hanya mendudukkan, oh ini Mesias, ini utusan Tuhan ini utusan Tuhan. Tapi kalau orang Athena, Pak, kalau orang Roma, jangankan yang keluar dari kubur, Paulus aja di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 10, 11 dan seterusnya, dianggap dewa Hermes, Pak, yang keluar dari, yang turun dari langit. Apalagi semisal Yesus didakwakan, diinformasikan ke mereka, hei ada loh, kalau tidak percaya tanya kepada Herodes, tanya kepada Pilatus. Emang kenapa? Tanya kepada tentara-tentara Romawi. Emang kenapa? Mereka menjadi saksi ada oknum bernama Yesus membangkitkan orang mati. Hah? Masa? Berarti dia adalah dewa kita yang turun ke bumi. Mana dia? Mana dia? Segera kita tuhankan. Itu kalau orang Athena, orang Yunani. Orang Romawi yang mendengarkan informasi kayak gitu, wah ini pasti dewa nih, ini dewa. Tapi kalau orang Yahudi, orang Islam, orang Arab yang melihat seperti itu, dia hanya mengatakan Masya Allah, biiznillah, biiznillah, biiznillah. Dan Yesus juga mengatakan itu biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Biiznillah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan itu karena perintah Bapakku. Bismillah. Tidak menjadikan kemudian orang yang berakal, penganut agama samawi, menjatuhkan dirinya serendah-rendahnya dengan menyembah kepada makhluk yang bisa bermujizat. Kenapa? Karena Yesus membocorkan soal, Pak. Apa kata Yesus? Bisa bermujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat, kemudian dia melakukan kekuatan-kekuatan, itulah tanda-tanda Yesus palsu. Halilintar. Maafkan saya, tadi sudah enak makannya jadi tidak enak. Lanjut teman-teman. Iya, mantap. Bang Kores, tadi ada yang mau disampaikan Bang Kores? Gas, Bang Kores. Sambil nunggu Oten. Ya, Pak Peta Lempu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gurunda, Bang Arif, Kores, Bunda Rahma sama Kian Santang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kan? Baik. Alhamdulillah. Moderator Kang, biar ku jambak. Saya mohon maaf tadi tidak sempat ikut telekonferensi karena kebetulan ada acara pengajian di dekat rumah, gak enak tetangga. Iya, nggak apa-apa. Bang Arif, monitor Bang. Bang Arif baru naik mobil, Gurunda. Oh, siap. Bang Andi nggak bawa mobil. Jadi mereka sampai sekarang kebingungan ya. Tadi sudah enak makan, teriak. Kenapanya aku dinaikkan lagi bahasnya? Saya langsung pulang, oleng langsung. Orang yang tadi makan. Turun berat badannya dulu, gak Gurunda turun dikasih. Langsung tidak enak makannya. Ya, saya berbicara berdasarkan dalil. Saya bukan asumsi, enggak. Kenapa orang akan mengatakan, lah kamu kan comot-comot. Saya mampu melakukan itu karena saya membaca. Dari kitabnya Yahudi, kitab Kejadian, sampai Hosea, dari Markus sampai Wahyu. Saya baca, saya kaji, saya pelajari. Kenapa itu bisa saya pelajari? Karena ada petunjuk dari Quran. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Tentang kitab mereka, kawan-kawan. Kemudian, kenapa Anda berani mengambil data bahwa Yesus memberitakan tentang roh kebenaran? Al-Quran saya memberikan indikasi kuat. Apa kata Quranku? Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika roh kebenaran, ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab
walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tuh, Al-Quran yang menjelaskan. Bagaimana saya tidak belajar Bible? Al-Quran saya menginstruksikan seperti itu. Demikianlah aku mewahyukan kepada Nabi Muhammad roh kebenaran dengan perintahku. Sebelumnya engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi aku menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya aku memberi petunjuk siapapun yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Roh kebenaran, bagaimana? Jelas tertulis kok. Dia berkata bukan dari dirinya, tetapi apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Ketika ia datang, dia memuliakan aku. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong, seorang penghibur, seorang roh kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Mau ditolak, Al-Quran saya mengatakan itu. Kalian mau membantah, Bible kalian mengatakan itu. Jadi solusinya, ya hentikan perdebatan, hentikan Bang Suma, jangan selalu bahas Bible, kan gitu. Padahal beritanya amanat agung tuh. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, ini kesempatan saya membantu memberitakan. Masalahnya saya mengurai isi dalamnya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Warnanya hitam saya katakan hitam, warnanya putih saya katakan putih. Nah, sementara mereka nilai aja sendiri, nilai aja sendiri, dinilai aja sendiri. Selalu berupaya supaya kemudian Yesus itu mati di salib. Apa sih? Saya mengurai tadi ucapan Yesus di 3 titik. Lukas 24 nomor 44. Matius 26 nomor 24. Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Itu. Saya kasih jalan kok. Bukan saya ngada-ngada. Yesus sendiri yang mengatakan, saya harus meninggalkan dunia ini. Tapi tidak begitu saja saya pergi. Saya tidak pergi dengan cara memanjat tangga, tidak. Bukan juga saya naik helikopter, tidak. Atau naik perahu, tidak. Atau jalan kaki, tidak. Tapi saya tinggalkan dunia ini sama seperti tertulis di dalam kitab Mazmur. Baca Miki di Mazmur, bagaimana orang yang disebut sebagai anak Tuhan itu diangkat ke langit. Adakah di situ ditulis bahwa Tuhan pencipta dan bumi turun ke bumi, mengutus malaikatnya turun ke bumi. Lalu malaikatnya kemudian menyelamatkan utusannya yang terancam. Ada gak gitu tertulis? Ada tuh. Terus kenapa pelik orang-orang ini justru yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi. Sedangkan Yesus mengarahkan, hei, saya memang harus pergi. Tapi bukan begitu caranya pergi. Ada sudah atur Tuhanku bos. Caraku pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Bukan yang baru akan tertulis. Yang sudah tertulis. Yang telah tertulis. Yang telah ada tertulis. Begitu nih caraku pergi. Awe kamase. Jangan makin karang-karangnya bahwa dia harus pergi. Sebab dia harus menanggung utang piutang. Nggak ada begitu. Nggak ada. Haruskah memang pergi? Tapi caraku pergi sudah dituliskan di dalam kitab yang terdahulu. Tinggal kita baca di situ apa yang tertulis di situ. Itu kita percaya. Awe kasih. Nah kenapa susah sekali? Kalau tidak mau kipalekna percaya apa yang sudah tertulis, jangan tapi jangan kisahkan kalau nanti masuk neraka. Begitu kapang. Kenapa susah sekali? Karena tidak ada mutiara diberikan kepada mereka. Kata Yesus kepada muridnya, jangki lemparkan barang-barang kudus kepada boka. Jangan juga kita lemparkan mutiara kepada bayi. Apa injak-injak gitu? Tidak ada gunanya.
Nah injak ji saja, nah lemparkan ji saja, nah robek-robek ji saja kalau nu kasih. Jadi jangan megi kasih. Percuma ji, masolan ji na bikin. Anu sudah nasam itu, anu sudah jelas mi kawang-kawang. Jam maki ragu, anu sudah jelas mi itu tertulis, tinggal diurai saja. Yang sekarang yang kita butuhkan adalah mampukah kita menerima kebenaran yang ada. Anu nasam di situ ada. Kita mami itu petolo-tolo dirita, kita mi yang bodoh-bodoh dirita. Apa ada mi tertulis? Nah arah kami kita di situ nah bilang, maukah tuh pergi nanti? Tapi caraku pergi seperti yang tertulis yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Mazmur, yang ada di kitab Nabi-Nabi. Adam itu paling petunjuknya. Kenapa paling pergi baca kitab-kitab lain lagi? Dia harus pergi. Karena, wah, salah rumusmu, bos. Tidak begitu caranya, we. Apa anu jelas itu Nabi bilang, bos, kayak dia harus meninggalkan bumi ini dengan cara yang sudah tertulis sesuai yang ada di dalam Taurat. Tinggal dicari tuh, pleh. Ada itu paling petunjuk ada mi jawaban kunci jawabannya. Dia nanti mau pergi tinggalkan dunia sesuai dengan kunci jawaban yang tertulis di Taurat. Tinggal kita cari, bosku. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa tidak dipahami? Karena lagi-lagi mutiara dan barang-barang kudus tidak diberikan kepada dua kelompok tadi. Masolang generasi. Jadi jangan maki marah sama Bang Sumadi, jangan maki. Karena memang sudah begitu tertulis kok dong. Halilintar. Jangan mikir marah bilang, penghujat jika kau, suka jika kau marah-marah, suka jika kau menghina, suka kau bahas-bahas kitabnya orang. Jangan mikir bilang begitu, bilang mikir saja, jangan ki bongkar-bongkar ki kebenaran di dalam kitabku di apa indah-indah tongi perasaanku. Apa namanya itu apa namanya nah bilang anak gaul domba-domba geleter kak belah. Masuk lagi gepeng. Itu barangkali domba-domba geleter kak kalau bang semua baca kitabku bela apa nah bongkar semua isinya. Toko agama aku saja tidak sedetail itu nah bongkar. Nah dia bukan dia orang toko bagaimana, tidak pernah juga sekolah. Tapi kenapa nah pintar sekali nah bongkar semua itu isi dapurnya. Mama jangan meki berlebihan kapang. Biasa-biasa meki apa tidak dibayar ji perpuluhan ke kita. Rugi jadi cerita. Tidak ada ji orang percaya. Jadi berhenti maki. Begitu nih barangkali di masalah generasi. Panglima, Afwan, motong dikit. Alhamdulillah. Bentar, alhamdulillah. Ya. Kores sebentar. Itu tadi Bible versi Bugis Makassar ya teman-teman. Lanjut Bang Kores. Ya, Afwan ganggu bentar Ikhwan. Jadi alhamdulillah dakwah kita atas izin Allah menghasilkan lagi satu orang yang ingin bersyahadat atas nama akun Jungle Boy atau Anak Rimba. Nanti di standby aja moderator di bawah untuk dinaikkan ya. Akan bersyahadat di Room Kian Santang kembali. Lanjut. Alhamdulillah. Ku bilang memang ji. Moderatornya standby ya. Bilang memang ji, jangan pelan-pelan maki. Jangan sampai nanti. Kalau habis oten Gurunda bagaimana? Nggak diskusi maki. Diskusi. Banyak bisa hadap. Diskusinya lagi. Buka warung lah. Aku buka warung kalau udah nggak ada terhitung bun. Diskusi tonjaki lagi. Masih ji. Jangan minta aku, masih banyak setan. Kalau habis pasukan nah setannya lagi. Banyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik terima kasih. Ini juga ada yang baru naik. Kita sapa dulu XX monitor. Halo. Ya, XX. Anyway, info dari Pak Arif ya. Mantap Pak Arif. Peta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ikores?
Tunggu set. Ini dulu, tutup pintu dulu. XX suaranya nggak jelas. Mungkin ada yang menanggapi dari pemaparan yang tutup pintu. Tutup pintu beliau, Ustaz. Ya, ini mau bertanya Bang. Abangnya dari Kristen ya? Iya. Oh, mau bertanya. Iya, kenapa Ki? Apa tanda-tandanya kita rasa? Lama Mika? Ini saya mau bertanya tentang Tuhannya Bang Zuma. Oh, iya. Kenapa? Boleh? Boleh. Itu Tuhannya Bang Zuma itu, kan baru diperkenalkan dari abad ke-7 kan oleh Nabi Muhammad. Itu sama ndak sama Tuhannya ini, Tuhan kami? Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu tidak sama lah. Tuhan kami bukan makhluk. Sang Bapa, Tuhannya orang Israel. Lah kan itu juga bukan Tuhan Anda kan? Maksudnya apakah sama Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Itu mungkin maksudnya. Iya mungkin. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan untuk beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Begitu juga kepada Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa nanti di abad ke-7 diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad menjadi nabi di abad ke-7. Andai saja Nabi Muhammad menjadi nabi di abad pertama, maka di abad pertama lah Nabi Muhammad memperkenalkan tentang Tuhan itu. Yang pasti adalah Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo dan juga Isa. Dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang memperkenalkan kepada manusia Tuhan yang sama dalam perspektif ajaran yang berbeda. Gini Bang, gimana? Tapi di ajaran Kristen itu nabi-nabi mempercayai tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Itu yang jadi persoalan. Oke, kalau begitu siapa nabi yang diutus kepada orang Roma dan Yunani? Nabi. Ya tadi kan tidak ada di luar Israel. Lalu nabi yang untuk Yunani dan Romawi, nabi siapa? Nabi siapa? Ya, kan tidak ada nabi di luar Israel. Lalu yang diutus ke Romawi Yunani siapa? Nabi-nabi itu kan hanya dari bangsa Israel. Kalau di luar bangsa Israel itu kan itu tidak ada, itu palsu. Ya, terus yang datang kepada Yunani dan Romawi itu palsu. Siapa menurut abang itu siapa? Aku diutus kepada non-Yahudi, itu siapa yang mengaku seperti itu? Siapa yang berbicara itu? Galatia 1:15, itu suratnya siapa? Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Paulus kan bukan nabi. Nah, kalau begitu dia palsu, berarti pengajar palsu. Kan Paulus, kita kan bicara tentang nabi Bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam Paulus jemaatnya kan bukan nabi. Paulus kan kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya itu? Karangan berarti ya? Paulus kan rasul. Iya.
Saya tanya 13 kitabnya itu dari mana? Paulus kan hanya menulis, bukan nabi. Ini kan kita bicara Iya, tentang nabi konteksnya. makanya saya tanya. Konteksnya kan nabi. Kalau nabi Konteksnya itu, kan nabi. kalau nabi itu adalah menerima wahyu dari Tuhan. Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya dalam penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu kalau nabi. Sekarang pertanyaan saya, Paulus 13 bukunya ini itu wahyu atau bukan? Paulus mencatat itu karena Paulus adalah saksi mata. Itu Saksi wahyu hidup atau dengan bukan? Yesus. Gampang kok. Itu kan saksi. Ya, pertanyaan Itu kan- saya, 13 kitabnya ini wahyu Tuhan atau bukan? Paulus kan hidup bersama dengan Yesus, makanya dia tulis. Saya ulang lagi. Paulus menulis 13 kitab ini, itu dia tulis wahyu atau bukan? Paulus itu hanya menulis tapi bukan nabi. Ya, yang ditulis ini bukan saya tanya Paulus ini siapa, yang saya tanya yang ditulis Paulus ini wahyu atau bukan? Maksudnya nggak paham ini saya. Nah, kalau nabi menerima wahyu. Kalau Paulus bukan nabi berarti 13 bukunya ini bukan wahyu. Nah, tadi kan sudah aku bilang rasul. Ya, berarti dia bukan nabi. Ya, dia kan tulis. Berarti maksudnya. Dia kan kitabnya tulis ini karena apa? Kitabnya 13 kitab yang membentuk Kristen ini apa? Kitab wahyu atau bukan? Itu bukan kitab wahyu. Oh, bukan Kalau kitab Nabi wahyu. Muhammad, iya. Berarti Nabi Muhammad 13 kan buku itu karangan Paulus, bukan firman Tuhan. Betul? Siapa bilang itu kitab karangan? Kalau begitu itu wahyu. Berarti wahyu dong. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak Iya, tahu itu. karena Saya Anda tanya tidak aja mau Bang mengakui. dulu. Kalau Anda mengatakan itu wahyu berarti Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan itu bukan wahyu berarti Paulus pembohong, pengarang bebas. Mana yang Anda pilih? Mana yang Anda pilih? Memang Paulus bukan nabi. Bang. Nah, berarti 13 bukunya itu karangan doang. Bukan karangan. Iya, Itu kan apa? Wahyu. ditulis. Wahyu. Itu kan ditulis. Itu kan Ditulis Paulus, dari Paulus firman itu kan Tuhan. hidup sejaman dengan Yesus, makanya Firman ditulis. Tuhan itu firman Tuhan. Memang betul firman Tuhan karena Berarti dia itu kan- nabi. Iya. Bukan nabi. Gini. Masalah yang laga rumbang. Di dalam Gini. kitabnya orang Yahudi, syarat menjadi nabi adalah menerima wahyu. Kalau bukan nabi, lalu mengatakan yang ditulis itu wahyu, itu nabi palsu. Palsu dia berarti. Anda mengatakan itu firman Tuhan, tapi dia bukan nabi. Lah, bagaimana jadi ceritanya? gini. Ada yang Jadi bukan gini. nabi menerima firman Tuhan, itu gimana ceritanya? Jadi gini Bang. Jadi menurut Abang, murid-murid Yesus juga nabi yang menulis. Tidak ada murid Yesus menulis nabi, nggak ada. Siapa murid Yesus menulis nabi? Menulis kitab siapa muridnya? Ya Matius, contohnya Matius itu juga nabi. Kalau menulis Matius kitab. itu bukan penulis Bible. Yang menulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa penulis buku Matius bukan Matius murid Yesus. Sederhana kan? Bang gini. Abang jangan kemana-mana dulu, kita bahas Tuhannya Abang dulu. Saya kan orang awam juga, jadi saya juga tidak tahu. Jadi saya tidak mau membahas Saya itu. tadi sudah membahas Qulu amanna billah. Beriman, aku berkata, katakanlah kami beriman kepada Allah. Allah yang mewahyukan
pengajaran kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kan udah aku bilang tadi. Tapi Anda menolak. Anda mengatakan tidak ada lagi nabi di luar Yahudi. Kata siapa nggak ada? Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 itu dari mana? Karena dari Yahudi nggak ada lagi. Lalu dari mana? Ayo, dari mana? Karena gini Bang, karena gimana? Pertanyaan saya gini. Gimana pertanyaannya? Tuhannya abang itu kan Allah SWT, sedangkan orang Israel saja tidak mengenal Allah SWT itu. Mereka itu mengenal. Yang jadi pertanyaan saya di situ. Apakah mereka mengenal Tuhan mereka? Ya jelas mengenal lah dari Musa. Wujudnya gimana? Dari Musa lah mereka mengenal. Wujudnya Tuhan mereka itu kayak mana? Ya wujudnya kan dia kan pernah ini menampakkan diri kepada Musa apa segala macam. Yang awan. Di mana Tuhan pernah menampakkan diri kepada Nabi Musa, di mana? Ya di tiang awan itu kan. Oh, kalau itu ada juga di Al-Quran itu. Nah, itu kan versinya kan beda, makanya saya tanya itu salah atau tidak. Versinya beda gimana? Tuhannya. Tuhan menyatakan diri melalui nyala api, melalui tiang awan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya ternyata yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat berdasarkan Bible, bukan Tuhan. Malaikat gimana? Lah, kata Bible kata Bible yang datang dulu. Saudara, yang datang kepada Musa itu kata Bible itu bukan Tuhan tapi malaikat. Kata Bible di Kisah Para Rasul 7 itu jelas tertulis begitu, bahwa yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Di data nomor 35-nya saya bacakan ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang menampakkan dirinya di semak duri. Berarti yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Jadi malaikat yang datang kepada Musa bukan Tuhan. Nah sekarang Tuhannya seperti apa? Saya tidak peduli abang mau putar kemana-mana. Yang saya tanya itu Tuhan. Anda tidak peduli karena otak Anda nggak bekerja. Gimana mau peduli? Udah jelas-jelas yang datang ke Nabi Musa bukan Tuhan tapi malaikat berdasarkan Bible. Tidak peduli. Ya Anda sendiri tadi mengatakan Anda tidak peduli. Sekarang bukan tidak peduli. Inilah kalau mutiara tidak diberikan gitu. Kurang memahami ke sana. Hanya yang saya mau bertanya, ini sama atau tidak Tuhannya abang sama Tuhannya Israel? Kalau Tuhannya Israel yang disembah itu yang maha suci, berdasarkan Yesaya 5 nomor 16, maha suci, maha tinggi, maka dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Namanya gini bang, namanya Tuhan itu pasti disebut suci, tapi sama atau tidak Tuhannya? Hakikatnya pasti sama dong. Hakikatnya pasti sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Cuman Tuhan ini menyatakan diri kepada nabi-nabi dengan cara masing-masing kepada nabi-nabi, memperkenalkan dirinya dalam gelar-gelar yang berbeda. Yang bermasalah itu Tuhan kalian, karena itu adalah dewanya orang Roma dan Yunani yang Anda sembah, bukan Tuhannya Yahudi. Itu yang bermasalah. Masalahnya orang Israel tidak mengenal Allah SWT. Tidak mengenal bagaimana? Emang dia mengenal Tuhan mereka? Dia kan cuma mengetahui gelar-gelarnya doang. Cuma gelar doang yang mereka tahu. Jadi pertanyaan. Saudara, yang jadi pertanyaan saya. Coba 2 Samuel 7:22. Jadi gini, sabar bang. Sabar, saya boleh bicara sedikit bang. Saya kan ingin belajar juga dari sini bang. Gini, saya kan juga kurang memahami.
Jadi saya hanya mau tanya itu tentang Tuhannya abang sama Tuhannya Israel. Itu Saya katakan satu bang, Tuhan tapi Tuhan saya itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu Al-Quran saya mengatakan. Datang Anda mengatakan beda. Karena rujukan gini, Anda Bang. adalah Bible. Tapi kan data-datanya kan baru muncul di abad ke-7. Karena Itu Nabi jadi ku hadir di pertanyaan. abad ke-7, Cuklis. Tuyul. Itu yang jadi persoalannya di situ. Sekarang Tuhanmu yang turun ke bumi menjadi manusia itu dengan Tuhannya Musa beda nggak zamannya? Di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 Tuhanmu turun menjadi daging, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yaitu dewa. Sama nggak dengan Tuhannya Nabi Musa yang 1400 tahun jauhnya? Sama nggak? Jadi poinnya sekarang beda ya, yang pertanyaan saya ya beda ya. Udah, Sama. anda baiknya turun di bawah. Habis itu Anda parut kelapa, ampasnya Anda makan, santannya Anda minum. Dibawa aja. Karena Anda bodoh. Anda bertanya, tapi tidak ada wadah untuk menampung jawaban. Bagi saya, berdialog dengan orang bodoh Bahlul bin Dongo itu adalah kesia-siaan. Kecuali orang bodohnya tidak ngeyel, orang bodohnya mau belajar, orang tololnya membuka diri untuk diisi ilmunya, ayo gaskan. Tapi kalau orang dompala kardoba balala rakus, pemakan dedak yang sudah bodoh tapi dongo dan sombong angku tidak mau menerima penjelasan, mending dibawa garuk pantat sampai robek daripada kau di atas kotori komang. Karena kata Yesus, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi dan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Karena percuma saya menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu mutiara, Al-Quran itu barang kudus. Saya kasih ke kamu, kau cuma menganggapnya sampah. Kenapa? Karena kamu babi. Gitu saudara. Rubah dulu topengmu. Jangan dulu pakai topeng babi kalau mau bertanya tentang Islam. Biar mutiara bisa dikasih ke kamu. Ingat, mutiara itu adalah ilmu. Barang-barang kudus itu Al-Quran. Barang kudus itu Injil. Pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Roma, Galatia. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus sebagai mutiara. Tetapi Taurat dan Injil itulah mutiara. Barang kudusnya adalah apa yang berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Tuhan. Untuk sebagai barang-barang suci dari kalangan Bani Israel. Nah, saya ambil umpama itu. Saya tidak mau melemparkan kemudian mutiara dan juga barang-barang kudus kepada asu dan babi. Jadi dibawa aja. Kalau babi dibawa aja, silakan menunggu dedak sama ampas kelapa. Saya sangat senang kalau ada orang mau belajar. Senang kali. Tapi kalau orang bahlul mau belajar harusnya sadar diri. Jangan sudah bahlul ngotot. Itu sia-sia. Ini sudah jam 1 di tempat saya. Sudahlah aku tidur. Terlambat. Ngajarin orang yang dongo. Sama saya berbicara dengan batu. Kasih rusak. Ya, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jung Lei Boy. Ya, jangan hari Babang, Jungle Boy. Ini Jungle Boy. Jungle Boy. Akun baru. Masya Allah. Ya, kena tombak terus Bang. Gimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat kan ya? Alhamdulillah Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Ini Allah. belum datang saya lihat. Tadi ada sudah benar-benar serius. Oh, udah di bawah dia, udah di bawah. M Nazirul, udah di bawah dia. Jadi saya bilang dia benar-benar udah mau serius bersyahadat. Jadi karena saya bilang sama kawan-kawan tadi ke Bang Zuma aja atau Api nanti biar dibimbing, saya bilang. Nah, ini udah dia di bawah Bang. Boleh diangkat ke atas. Coba request yang mau naik. Siapa tadi namanya Pak? M Nazirul. M Nazirul ya. M Nazirul.
Jadi memang tadi Bang Zuma, saya memang pengen tadi disadatkan di komal saya supaya mendapat barokah juga saya pikir. Alhamdulillah. Nah, tapi karena saya bilang kalau nggak memungkinkan Bang Zuma kemari nggak apa-apa kita ke sana. Tapi kita syahadat juga di sini, nanti disahadat juga di sana. Ya namanya syahadat kan nggak harus sekali, diperbaharui terus kan gitu Bang Zuma kan. Ya. Iya betul lah Bang. Gitu. Jadi nanti saya bilang sama dia memang udah serius, sudah kita apa tadi di situ, dia udah belajar Islam. Nama dia juga memang bukan M Nasirul, saya tanya. Karena itulah dia buat supaya dia bisa lebih banyak dekat dengan Islam, begitu kata dia. Alhamdulillah. Apa belum dimulti? Saya lihat tadi dia di bawah dia. Dia dari mana? Sekte mana Bang? Katolik? Protestan? Dia orang Kediri, saya tidak tanya lagi tadi. Tapi dia memang, saya tanya kenapa masuk Islam, pengen. Dia melihat Tuhan itu kok manusia dan bla 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 bla. Jadi saya bilang, nggak mungkin saya mengajarkan Islam kepada kamu, sementara di Bible-mu juga kamu belum memahami, maka tanyakan aja lah tentang Bible. Rupanya dia sudah mempelajari Bible, ternyata katanya di luar akal manusia. Kemudian dia terinspirasi dari surah Al-Ikhlas. Nggak mungkin Tuhan itu beranak. Alhamdulillah. Itu udah di bawah dia sebenarnya. Aduh. Ya, belum ada request dari orangnya, tapi sebelum lebih jauh Pak Haji, mohon maaf, sudah pegang datanya berkaitan yang mau bersahadat ini. Misal data KTP Ya, bahwa kan ini dia tertulis tadi. biasanya agamanya non-muslim. Iya, tadi dia belum bisa buka kamera, tapi dia udah bilang gerejanya di mana. Dia di Kediri, udah dia bilang memang. Nah, ini makanya nanti diperjelas di sini, Bang Alif. Nah, begitu. Karena saya bilang, saya tidak bisa, pun kalau kamu mau hubungi saya, paling saya bisa bimbing kamu, tapi administrasi lebih bagus ke API, saya bilang. Begitu. Siap Pak Haji, terima kasih. Nanti kita pastikan dulu, silakan yang mau bersyahadatnya request naik, dan nanti sebelum bersyahadat kita pastikan dulu sebagai bentuk administrasi kan, bahwa dipastikan bahwa beliau ini adalah non muslim gitu. Ya, memang itu tadi kita bilang juga di sana, Bang. Betul. Karena supaya kita nanti tidak dikira rekayasa apa? Atau framing-framingan kita, enggak kan? Betul. Kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau orangnya sudah ada monitor di bawah, tolong request ya, biar moderator ngangkat. Mana dia nih ya? Memang tadi di sana udah di polo-polo juga, karena memang dia belum bisa on cam tadi. Coba saya kirim lagi ke dia. Kemana orangnya ini ya? Ya memang kadang-kadang Bang Juma, saya nggak semudah itu juga mau mengajak. Tadi saya bilang, jangan kamu dulu masuk Islam, kamu pikir-pikir dulu. Iya, dipelajari dulu kan gitu ya, pelan-pelan. Karena agama itu bukan untuk dipermainkan, saya bilang. Tapi saya lihat karena dia udah serius, makanya kami tadi sepakat itu ya kita arahkan aja ke API Bang Zuma. Masya Allah, iya Bang. Ya, Bang. Tapi kayaknya dia seperti ada tadi saya lihat di bawah ya. Ya mungkin untuk sementara Bang dilanjut dulu Bang. Kita tunggu dia, mudah-mudahan dia datang. Silakan Bang. Siap. Silakan Dinda Alif, mungkin ada yang ingin disampaikan dek. Waktu dan tempat kita silakan Ki. Ya, jangan misalnya karena panas lagi nanti orang di bawah. Bukan, ini aku agak noise. Paling nanti kita itu mau sampaikan update
berkaitan dengan penyaluran dana umat yang dititipkan lewat API kepada korban bencana yang ada di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Kan gitu. Sejauh ini alhamdulillah sudah ada perkembangan, tim kita dari sana yang menyalurkan ke lokasi bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan, sudah diupdate dari tim yang di lapangan ya. Tapi insya Allah nanti mungkin disepil kalau sudah di tujuan Gurunda ini lagi di jalan. Berkaitan dengan itu. Ya, satu lagi dari tim Sumut, infonya sedang memetakan segala sesuatunya, nanti disalurkannya itu di hari Jumat ya. Sekarang ini sedang membentuk tim, menyiapkan kebutuhan masyarakat, mana yang prioritas gitu. Nanti penyalurannya di hari Jumat sekaligus ngambil di Jumat Berkah. Adapun Aceh dan Sumbar sudah menyalurkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Alhamdulillah nanti kita update. Sementara itu dulu Gurunda. Iya, Masya Allah. Ya, Bang, boleh sedikit kalau untuk silakan. Tapsel Madinah itu kan saya minggu kemarin di sana langsung. Di situ sebenarnya orang itu kalau masalah pakaian sudah berlebih, ya. Tetapi untuk bahan pokok memang masih perlu dibantu di sana. Kalau Aceh mungkin pakaian-pakaian juga masih membutuhkan, Bang. Itu mungkin informasi dari saya. Siap. Untuk informasi Tapsel Tapteng memang hancur luluh semua, rata dengan tanah, ya. Itu saya udah ke sana langsung. Ya, boleh Bang Juma dilanjut. Boleh saya spill Ustadz yang Aceh dengan Sumatera. Boleh Bunda, boleh. Iya, boleh yang sebagian tadi yang sudah ada ya. Ya, Aceh dengan sambil Sumatera menunggu Barat, saudara ya. kita. Bentar, ini sambung Bluetooth dulu. Kenapa Ki lama sekali Bunda? Kemarin nanti orang. Iya, ku anu ya, Kenapa? dulu ya. Oh, pakai lutut Ki. Belum. Makan rusuk gitu pada. Matua mi kasih nah. Nah, ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada suaranya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada dermawan-dermawan kami yang telah menyumbangkan melalui API atau Yayasan Apologet Islam Indonesia, melalui ketua pembina kami itu Bang Juma dan ketua API yaitu Ustaz Khalif. Pada hari ini saya bersama dengan Bapak Kadus atau Bapak Kedusut, kalau di Pinangnya disebut dengan Bapak Wali Korong. Hari ini saya atas nama API Sumut Pusat menyerahkan bantuan untuk pembangunan jalan, di mana jalan ini satu-satunya akses 3 desa yang terputus. Kalau jalan ini tidak dibantu, maka untuk distribusi masyarakat tidak bisa. Jadi itulah saya merasa bahwa jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kami atas nama API memberikan bantuan sebanyak 50 sak semen untuk pembangunan jalan tersebut. Jadi mohon diterima Pak Kadus. Ya, Kadus ya. Oke, terima kasih. Kami atas nama masyarakat Korong Sakayan, Nagari Pasialawe, Kecamatan Lubuk Alung, mengucapkan ribuan terima kasih kepada API atas donasinya berupa 50 karung sak semen kepada terhadap masyarakat kami. Bisa dipergunakan untuk pengecoran jalan dan mobilitas warga kami. Terima kasih API, terima kasih Pak Zul, Bang Zuma, dan Pak Zul. Terima kasih kami ucapkan dari Sakayan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Sakayan. Ya, terima kasih. Oke, kasih banyak. Ya, sudah diputus jalan di sana. Ya, sudah putus jalan di sana, sudah putus. Jadi bapak-bapak TNI ini semuanya sedang membuat jalan, sedang membuat jalan, bantu dengan bapak TNI dan kepolisian. Ya, di sini ada bapak TNI ya. Ya, jadi ini akses masyarakat yang sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat ini membutuhkan. Inilah satu-satunya jalan
karena jalan raya di situ sudah putus, makanya Bapak TNI bersama dengan pihak kepolisian membuat jalan alternatif di sini, jalan alternatifnya alternatif di sini. Ini Bapak TNI, jadi ya. Yang kita lihat Aceh ya, nih. Ini dia daerah Aceh nih ya teman-teman, daerah Aceh. Belum ada videonya ya Ustaz ya, ada videonya. Ini ya penyaluran bantuan untuk daerah Aceh teman-teman. Karena ini donasi dari umat ini ya, dari netizen kita ini dibagi 3 ya teman-teman ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Jadi dibagi 3 titik ya. Nah, ini penyerahannya. Tuh, apologet biar tertutup. Nah. Ya ikhwan, inilah laporan pertanggungjawaban hasil infak yang kalian berikan kepada API. Apologet Islam Indonesia sudah berada di lokasi tanggap bencana Kabupaten Aceh Tamiang. Insyaallah sebentar lagi akan kita salurkan bantuan dari rekan-rekan Apologet Islam Indonesia. Gitu ya teman-teman. Mantap. Kalau itu apa yang terakhir itu, Bun? Di kemana? Aceh, daerah Aceh. Oh iya. Tadi Ini ikhwan ya, laporan pertanggungjawaban infak dari kami API. Karena laporan sudah sampai hari ini, langsung kita sampaikan kepada kalian gitu. Jazakallah khair untuk yang telah bersumbangsi. Bunda itu selengkapnya ada lagi yang penyaluran dana ke masyarakatnya di grup aku share barusan. Oh siap Ustaz. Kalau tempatnya Bang Faruk belum ya, belum ada ininya. Belum. Itu infonya katanya nanti di hari Jumat. Oh ini ya. Ini apa ini Ustadz, daerah mana ini? Itu yang dari Sumbar, jadi kan selain menyerahkan untuk akses jalan juga sembako dan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Fala. Mohon diseser Ustaz. Lagi ngomong Bun. Ini Ustaz. Ini play aja itu. Akun besar saya kena ini. Pokoknya cuma bukan ini kecil. Sembako ya teman-teman, sembako dari ada netizen. Mohon di tetap layar dong, buat yang di bawah, tetap layar dong. Nggak ada mana? Ini berapa paket ini Ustaz? Berapa ratus paket? Di next aja itu Bunda, noise banget hujan yang lagi ke masyarakatnya. M Naziro. Mana ini cuma di mention dong, orangnya nggak ngetik ya, ngetik enggak, request enggak, gimana ini? Gitu ya teman-teman, Masya Allah. Udah selesai Ustaz. Ya, sementara itu dulu update-nya terbaru dari tim kita yang di lapangan, terutama Sumbar dan Aceh yang sudah menyelesaikan tugasnya. Kita menyalurkan amanah dari umat untuk saudara kita. Berikutnya nanti insya Allah update-nya dari Sumut ya, dari Sumut insya Allah nanti di hari Jumat atau besok ya, besok begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ketum. M Nazirul, ya M Nazirul naik aja, M Nazirul. Ayo udah, aku udah di sini, naik aja. Request atau enggak ngetik? Kalau ngetik kita bantu up. Ini ngetiknya enggak, request enggak. M Nazirul, ketik aja di bawah. Oh ini udah. Ah nih. Udah ya? Ya. Siap. Tapi kok namanya Islam?
Itu tadi yang dibilang Jungle Boy bukan nama aslinya bang. Coba diwawancara aja bang. Diwawancara Oke. aja dulu. Ya, Fadol. M. Nazirul, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau syahadat? Iya, Nama aslinya siapa? Bayu Christian, Hayu Christian. Aba, Bayu. Oh, Bayu, oke. Ini akun TikTok siapa? Saya, Kenapa namanya Islam? Suaranya kecil. karena kan tadi sudah dituntun sama akun sebelah, namanya siapa tadi yang masuk itu loh. Sudah di nganu itu, akhirnya saya ganti. Oh, langsung dikasih nama baru yang Islami gitu maksudnya. Oke. Berarti udah syahadat posisinya ini. Ya tadi sama Mas siapa tadi, lupa Pak Ustadz siapa tadi yang baru turun itu loh. Udah sah syahadatnya. Ustadz Rimba. Oh, katanya kan disuruh 2 kali. Oh, oke. Berarti ini Bayu ini udah Islam sebenarnya. Cuma untuk syahadat yang sekarang ini adalah syahadat untuk sebagai syarat mendapatkan sertifikat dari API gitu ya. Iya. Mantap. Ya, Gurunda. Ini dulu catat WA aku aja, langsung kirim datanya ke aku biar cepet kelar kalau gitu. Siap. Oke, silakan Nazir kirim KTP apa lagi? Oh ya, KTP ke Ustaz Alif ya, DM Alif 01 di situ. Belum punya KTP, belum buat KTP, Mas. Belum buat KTP. Jadi tanda pengenalnya apa? Kartu keluarga ya. Silahkan. Iya, siap. Oh, udah bisa open cam belum ini nama akun ini? Belum bisa open cam, nggak ada KTP. Oke. Jadi gimana ini? Oke, Ikhwan di follow dulu ya. Bang Nazirul ini sudah berumah tangga? Belum. Oh, tapi sudah di rumah, belum bertangga ya? Iya. Oke. Atau masih muda? Saya masih muda saya. Oh, mudanya berapa? 17. Oh, 17. Ya gimana dong Itu persyaratannya? nanti di DM ya, DM atau langsung catat nomorku. Begini Bang ya, kalau syahadat kan sebenarnya tadi sudah pengulangan sebagai saksi dari API untuk mengeluarkan sertifikat memang harus mengikrarkan, itu aturannya. Soalnya di sertifikat mu'alaf itu tertulis saksi-saksinya siapa, kan sah secara hukum. Nah di antaranya itu ada kami, ada Bang Zuma, dan ada Ustadz Sugi dan yang lainnya kan gitu. Nah makanya sebelum untuk bisa keluarnya sertifikat mu'alaf, biasanya dari kami dari yayasan pastikan dulu yang bersyahadat ini KTP-nya itu non muslim atau identitasnya kan gitu. Seperti itu. Siap. Catat nomorku apa gimana? Biar cepat. Maksudnya langsung nomor WA gitu. Ya. Oh, apa-apa saran jenengan kula DM. Oh ya wis DM, dan catat nomor telepon ini tujuannya maksudnya untuk menyerahkan data atau berkasnya ya, bahwa Anda itu saat ini atau 1 hari ke belakang bahwa Anda non muslim gitu. Iya, siap. Tak tunggu DM-nya yo. Saya DM sekarang ya. Yo. Jok sekarang saya wae Kang, main cepat. Oke, ya siap. Pakai apa dia? Pakai kartu keluarga ya?
data yang ada intinya Pak Arif yang Iya, secara hukum. Paling kartu keluarga kalau KTP nggak ada. Oke. Sudah. Arif, saya dibilang kayak Oten, katanya jawabannya muter-muter. Aduh. Suruh pakai akte lagi. Emang akte ada agamanya? Enggak ada perasaannya. Akte kelahiran enggak ada. Itu yang dikirim apa? Oh, mau WA dulu ya. Bang Bayu. Oh, Akang udah mute. Bang Bayu. Oh, ini nih yang baru naik siapa nih formasi? Muslim apa Kristen? Ya, saya Kristen Bang. Saya Kristen. Ya, silakan. Temanya tadi ya sambil nunggu yang sadar, temanya tadi atas kuasa siapa penyaliban itu? Atas kuasa iblis atau kuasa Allah Bapak? Ya, mungkin saya bisa nanti syahadat Bang. Kenapa kau kemarin punya tugas sama saya bahwa Adam itu pernah tawaf kepada batu Bang? Coba itu aku minta itu karena dulu kau punya tugas itu. Nabi Adam ya. Apa? Ada nggak Bang? Maksudnya? Siapa di mobil ya Kang sama Ustaz Alif? Iya bawa Iya, bentar lagi nyampe. Itu dikatakan tawaf kepada batu. Ada nggak? Tanya sama cuma kalau mungkin ada. Karena ada janji ada kemarin sama aku itu. Batu apa? Ya, batu di Mekah itu Bang. Kenapa batunya? Ya, karena itu kan karena kelili-kelili batu. Terus? Ya kalian menuhankan batu dong. Kalau gitu lu menuhankan kelamin Tuhan lu dong. Aduh, kenapa kok malah kejang kau? Bukan kejang, Tuhan lu ada kelaminnya, artinya lu nyembah kontolnya kalau gitu. Lu sepong itu. Penis Tuhan lu sepong itu. Ada keselamatan nggak dari penis Tuhan lu itu? Kata bahwa Nabi Adam yang Iya, sekarang ini ada batu nih. Di kisah Nabi Adam ada batu. Ini batu kalau dilempar ke kelamin Tuhan lu, pecah nggak kelaminnya Tuhan lu? Kenapa? Masa Tuhan lu kelaminnya kalah sama batu? Gimana sih? Oh gimana? Oh, sakit hati. Tuhannya ada kelaminnya sakit hati. Enggak ada loh sakit hati. Nah kalau gitu terima dong, terima Tuhannya ada kelaminnya gitu. Akui kalau menyembah kelamin diakui dong. Kalian kan menyembah kelamin. Kalian kan menyembah kontol dari surga kan? Enggak jijik nyembah kontol dari surga? Kepada batu. Kontol encus. Ada nggak perintah Allah? Ada nggak perintah encus untuk menyepong kontol encus? Ada nggak? Islam nggak? Islam apa ini? Jangan sakit hati dong. Kasihilah musuhmu. Ini gua tanya, adakah perintah menyepong penis Tuhanmu? Ada perintahnya? Ketawa dia. Enak ya? Birahi ya kalau melihat Tuhan ada penisnya, birahi ya. Sampai nanti waktu mati kawin di sana ya. Kawin di sana ya. Nanti waktu mati kawin sama Tuhan mau digaya apa Tuhannya? Gaya anjing rohani. Tuhannya iya mau digaya anjing rohani. Penyediaan seks di surgamu itu. Loh itu kan Tuhanmu kan? Perkawinan anak kambing, iya enggak? Kan ada janjinya nanti kalau di surga kalian kalau mati kawin sama Tuhan kalian, digilir Tuhan kalian. Nanti peju kalian ada di perut sama punggung Tuhan kalian. Kan gitu kan janjinya kan? Aku nikmati aja Tuhan kalian itu walaupun nggak ada payudaranya. Panas. Lubangnya paling berapa? Belakang satu, mulut satu, kiri kanan. Panas lah. Ya enggak? Gimana rasanya menyetubuhi Tuhan di sorga itu gimana rasanya sih? Kok bisa ada agama blow on kayak begini? Waduh hilang dia sakit hati ya. Sakit panas, pedih hati ya. Pedih ya. Sakit batin ya. Enak nyembah kelamin enak. Baru batu. Lo kelamin lo kelamin. Sakit, batin sakit. Kenapa dulu Islam kalau dihujat nggak balas? Kenapa sekarang Islam kalau kita hujat ngebalasnya kok menyakitkan ya? Udah tahu saya loudspeaker ini di kampung saya, dengar dong tetangga saya. Ketahuan dong saya nyembah kelamin dari sorga. Aduh, gitu. Sakit, panas batinnya, pedih ya. Nikmati bre, nikmati. Sekarang masanya kalian menabur apa yang kalian tuai. Udah kebongkar. Kalian itu menyembah kelamin. Tinggal anak-anak kalian dikasih tahu nanti. Gitu.
Kok bisa begitu Kores? Ya, kalian mulai soalnya. Kalian yang mulai. Ketahuan kalian nyembah kelamin, sakit hati. Pedas. Makanya jangan mulai, bre, jangan mulai. Aib Tuhan kalian udah kami pegang gitu loh. Dari Tuhan kalian dipelecehkan seksual, disokomi anjir sama tentara, coba. Sok-sok ngehujat Islam. Tuhan kalian yang hina, sok-sok ngehujat Islam. Sakit hati jadinya coba. Mau ngapa-ngapain gua nggak bisa lagi. Mampus. Mana tadi yang mau syahadat? Ayo naik lagi sini. Alex, Kristen, saudara Alex. Kabur. Jadi, terus tadi yang Jungle Boy itu gimana? Udah syahadat belum? Atau beda orang atau gimana? Bun, Itu sudah syahadat di tempatnya tadi. bukan maksudnya Jungle Boy sama yang M Nazirul itu sama. Iya, inilah. Oh alah, oke. orangnya. Ya udah itu ikhwan ya, hari bergembira kita kali ini gitu. Ada syair berdarah yang ketahuan mukanya kayak gimana. Lalu ada juga yang syahadat hari ini. Lalu laporan pertanggungjawaban mengenai infak yang kalian berikan juga terangkum di malam yang indah dan ceria ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim makin kesini makin jaya. Mantap Muslim. Gua cinta agama gua. Keren banget kalian loh. Lanjut. Mumpung ingat Ahi Kores, mohon izin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku ya, yang mu'alaf, yang pernah disyahadatkan oleh kami dari tim API, dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, mohon DM nomor telepon ya, mohon DM nomor telepon, karena akan ada kabar baik ya di bulan ini, yaitu kabar baik untuk para mu'alaf. Jadi mohon DM nomor telepon, nanti biar kita bisa kontakkan di sana ya, karena kita mau ada acara hari mu'alaf. Jadi yang menyimak di sini barangkali mendengarkan para mu'alaf yang pernah disyahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia atau keluar sertifikatnya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, mohon DM kepada kami ya, kepada API, boleh ke saya langsung lebih baik atau ke tim API yang lain. Tapi lebih cepatnya sih langsung ke saya aja, karena lagi kita sedang mengumpulkan kontak-kontak dan informasi saudara kita yang mu'alaf ya. Oke, itu aja. Aik Kores, terima kasih. Mantap, mantap ketum. Mana yang mau mu'alaf belum naik? Gue juga sebagai API mengucapkan terima kasih untuk organisasi-organisasi dan yayasan-yayasan mujahid muslim lainnya yang juga bersumbangsi untuk bencana alam saudara kita di daerah barat Indonesia. Mantap. Dengan kerjasama dengan perbantuan dari semua yayasan-yayasan yang ada di media TikTok ini menandakan populasi muslim TikTok bertambah, giroh muslim TikTok meningkat, dan juga muslim TikTok makin hebat membantah secara argumentasi. Aduh, batuk kemenangan dulu. membantah secara argumentasi para penghujat Islam laknatullah. Mantap sekalian semua ikhwan. Gelo, dasar tunjung ayat batuk kemenangan segala. Dan terima kasih juga Kores kepada netizen yang semakin wow, yang membagikan sebagian hartanya gitu loh. Yo donasi. Terbuktikan kata Allah kalian terbuktikan nasihat ulama-ulama kita
kita nggak miskin ketika kita bersumbangsi tenaga, waktu, dan finansial kepada komunitas agama kita. Gitu kan, mantap. Iya, dan jangan lupa stay tune di tanggal 25 Desember di Room Official Apologet Islam Indonesia. Kita akan merayakan Hari Mu'alaf sedunia, ikhwan. Allahu Akbar. Ramaikan di sana ya. Malam panjang. Dan akan ada cindera mata dari kami Apologet Islam Indonesia untuk para mu'alafat yang bersyahadat di api, yang umurnya seumuran dengan api yang kita cintai ini, yaitu 3 tahunan. Mantap semua bre. Nanti ini ya, ramaikan ya. Kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengundang yayasan-yayasan saudara kita seperti Garda Mu'alaf, Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, untuk menjadi tokoh masyarakat yang memberikan sambutan di live resmi kita tanggal 25 Desember. Seneng banget gue loh. Tahun ini tuh makin terang benderang aja Muslim tuh. Kenapa coba? Kenapa makin terang benderang Muslim? Perhatiin. Batu kemenangan dulu deh. Enggak, lagi nggak ada. Kenapa coba terang benderang 2025? Lu perhatiin Ikhwan. Yang rusuh-rusuhin Gurunda diciduk kan gitu. Yang dulunya penghujat akut pada tobat, sekarang pada sopan-sopan, pada PK-PK kan gitu ya. Terus para penghujat Islam berantem sesama kan gitu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Indah banget 2025 Ikhwan, indah banget. Nggak tahu Allah janjikan apa lagi 2026. Oke, ada Boim dan Tolaja. Selamat malam. Dan ingat, apa yang selama ini dinarasikan oleh Gurunda itu disampaikan oleh si Kudis. Itu yang membuat mereka ribut. Lanjut. Yoix. Boim. Jadi apa ya? Ininya karakter panglima kita Ikhwan Gurunda Zulkifli M Abbas itu menular ke seluruh media sosial, terutama TikTok. Beautiful. Acaranya ini loh, online acaranya, di Room Api acaranya. Masih ada tuh Bang Mikana tuh Bang, tinggal nunggu giliran tuh. Mikana mah dia bentaran doang bahas-bahas Islam, sisanya dia kapok, akhirnya bikin denom sendiri. Oke. Yang lucu di Beraki News, ada berita ini di Beraki News, Edi syahadat oleh Gurunda Zuma katanya. Lucu sih Sukadi bikin berita. Kayaknya dia kesel juga sama Edis dia. Boim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya kira siapa? Lanjut Bang, apa yang disampaikan? Siap Bunda, kita mah awas dari bawah aja, taping aja Bunda. Yang penting mantap, api. Allahu Akbar. Terima kasih Bang. Pasti dukungannya. Lanjut. Kita turunkan ya Bang ya. Oke, Ya, Bang, siap Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula Saya nggak bilang nyimak, tadi kirain Budar nih. Ada bilang Iya loh, tadi gua kira juga Budar kok namanya Boim. Ada yang bilang Yesus rambutnya panjang katanya. Di bawah loh netizen ya. Salah aja Kristen. Yang multi ini banyakkan Muslim. Salah aja Kristen. Salah aja nih tidur. Unofficial. Kabur. Berarti Hari Mu'alaf sedunia itu secara online ya Ustadz ya? Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Noise Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guskar 81 berada di kampung halaman Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru, Sumatera Utara, Bang. Domisili Kota Bogor, Bang.
Lagi di kampung kelahiran karena ada bencana di lingkar tambang Mas Martabe, Bang. Atau desa kami namanya Desa Sipenggeng dan Desa Pesong Baru. Kalau Desa Pesong Baru ada di situ sahabat saya yang ngajarin saya ilmu agama, wafat satu keluarga. Yang putrinya lulusan dari Kairo Mesir sedang hamil wafat juga. Hanya satu lagi belum dapat karena longsor. Namanya almarhum Teh Musa namanya di lingkar Pondok Pesantren Syekh Ahmad Basir Nasution, Bang. Parsariran. 67. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Noise, Bang. Ini, Bang. Abang mualaf. Enggak, leluhur saya tujuh leluhur ke saya sudah mualaf. Itu masuk apa, Bang? Sumatera Utara? Sumatera Utara. Saya Marga Harahap, Bang. Bunda. Iya. Marga Harahap. Kami leluhur satu perguruan dengan Sultan Al-Banten nih. Nama leluhur saya Ya, Bang. Kalimatullah Harahap. Siap. Abang itu noise, Bang, di sana, Bang. Mungkin bisa diperbaiki dulu ya, Bang ya. Kita lanjut ke ini dulu. Mau Bang, bertanya sebentar doang, Bang. Mau tabayun. Tabayun? Tabayun. Tabayun sama siapa? Ada yang sama Bang Juma. Bang Juma boleh, Bang? Tabayun karena apa, Bang? Tabayunnya? Tabayun itu apa, Bang? Bertanya di sini kan banyak bantuan datang. Oh, bukan tabayun kalau itu, Bang. Bertanya aja kalau tabayun itu. Ya, kalau diselewengkan itu berdosa apa tidak gitu. Berdosa. Dosa ya. Berdosa, Bang. Hukumannya untuk orang Islam apa kira-kira? Apakah dipotong tangan atau dikisos? Hukumannya ya dikisos. Kisos potong tangan juga, Bang. Kalau Direktur Pondok Pesantren Syekh Ahmad Basir Nasution mencabuli mulai bertahun-tahun santrinya itu berdosa nggak, Bang? Berdosa. Apa masalahnya dia, Bon? Aduh, ya Allah. Mbak Pia, siapa nih? Brili. Hukum Islam itu tidak pandang siapa orangnya. Rasulullah itu pernah menyampaikan, seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memenggal tangannya. Jadi hukum itu berlaku kepada siapapun ketika yang melanggar. Jadi saya rasa semua umat Islam itu paham hukum Islam, ketetapannya itu tidak mentang-mentang dia siapa, itu gak bisa ya. Oke, lanjut. Silakan ini. Halo, selamat malam. Mbak Pi. Ya, Mbak Pi ya? Really? Mana Really? Kristen? Iya. Silakan. Brili, makan Iya, Bang. bebong dulu, makan bebong. Ayo. Lu aja sendiri, ngapain ngajak gua? Kemarin katanya abang mau ngajak aku makan kue tiaw bebong. Najong. Oke, sebelum dilanjut, saya sampaikan sekali lagi, mumpung masih ada waktu, bagi yang mu'alaf yang pernah disadarkan oleh API, bantu DM ya, kasih kontaknya biar saya bisa komunikasi. Ya, terima kasih. Yang menyimak, tolong di DM. Oke, lanjut. Aturan mualafnya itu berapa tahun, Ustadz? Berdirinya yayasan. Ini kita tercatat di sini selama resmi yayasan ya. Ini yang dikeluarkan sertifikat terbarunya itu 118 yang dikeluarkan sertifikatnya. Gitu. Belum yang lain-lain yang langsung dari Gurunda dan sebagainya. Tapi kita fokus yang pakai sertifikatnya langsung dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Saya cuma ada kontaknya cuma segelintir orang, makanya segelintir orang kurang enak juga. Maksudnya cuma sedikit gitu. Saya minta teman-teman pokoknya DM-in aja lah, DM ya, kasih kontaknya biar komunikasi di WA. Lanjut Bunda, ini apa namanya? Jadi, Masya Allah ya Ustadz itu secara online ya. Jadi gimana yang secara offline ya, yang nggak mau diekspos. Dan itu pun yang dikeluarkan ya, sertifikat yang dikeluarkan secara resmi oleh Yayasan API.
Silakan, apa yang ingin kau pertanyakan, Brili? Nggak ada sih kak. Loh, kenapa naik? Tahu tadi dijambak abang host. Enggak usah pitah, enggak ada. Ini udah nyampe rumah, Kang. Udah. Ini udah. Kenapa ada lampu-lampu gitu? Di diskotik itu. Auranya. Tadi padahal pulangnya bareng Kores, nggak tahu dia nyimpang kemana. Kayak cepetnya nyampe rumahnya ya Pak Arif ya? Di mana ini? Nggak tahu. Tapi ada gejala agak-agak aneh ya, akhir-akhir ini tuh Akang tuh deket sama Otenwati loh. Sama siapa? Kainam, siapa yang cewek itu? Kirana. Emang salahnya di mana, Bunda? Ada salah nggak? Ya kan biasa, nggak biasanya yang muslim yang ini. Oh enggak, kalau secara sosial kita bebas, Bun. Kejutan aja ya. Kira-kira aja Bunda masa debat sama muslimah. Gimana sih? Iya, Bunda ini kadang-kadang ngaco. Jadi yang jambak kan Akang. Nggak ada jambak dia pita, nggak ada jambak, Bun. Aduh, kayak gini aja. Aduh, janganlah gitu. Kalau percaya sama Brili sama aja dengan percaya sama berhala, Bunda. Musrik. Coba kita tanya, Brili kenapa nggak kepikiran masuk Islam? Nggak tahu ya. Udah ngobrol, Bun. Gimana ya, orang lembut gini nggak tegaan aku ya. Bukan, dia bilang nggak tahu, berarti Bunda kasih tahu. Oh, saya kasih tahu ya. Mungkin dia masih doyan babi, ya. Iya. Itu kan Soalnya doyan babi. Bang Kores belum menempati janjinya. Kores lagi. Apaan tuh janjinya? Bang host. Wih, ada janjinya kah? Ada. Apa tuh? Katanya mau jemput ke sini, ajak makan kue tiaw. Aduh. Sengkle lu, Bril. Nggak beneran lo kemarin juga waktu itu, beberapa hari yang lalu. Parah ini. Parah. Barukiah. Apa perlu kita sidang dewan ini untuk hostnya ini? Syahadatkan dulu Brili. Syahadat dulu. Gak mau, pengennya saya murtad itu. Misionaris. Jangan. Amit-amit. Enggak. Jangan Bang host jangan. Bunda Mbak Prili, Mbak Prili. Iya. Mbak Prili doyan babi katanya tadi tuh. Padahal di Bible tuh babi haram loh. Kok kalian doyan itu, kenapa? Gimana bisa enak sih? Aduh. Jadi walaupun haram tapi enak, ya yang enak-enak itu memang yang diharamkan. Berzina enak, khamr enak, alkohol, ya, babi. Tapi itu kan haram. Enak Bunda. Walaupun haram. Jadi berzina itu karena enak, walaupun haram dilakukan. Aku nggak suka berzina, aku sukanya makan babi. Tapi haram loh. Haram itu di Imamat 11. Di dalam Yesaya 66:17, memakan babi itu akan dilenyapkan. Dan babi itu dipersembahkan untuk dewa-dewa, disejajarkan dengan tikus dan binatang menjijikkan. Itu di Yesaya. Tapi enak Bunda. Ya terserah, yang penting ya berarti kamu mengingkari isi Bibelmu. Nggak apa-apa lah. Habis aku suka bebong. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, inilah teman-teman ya. Udah jelas-jelas. Jadi memang saudara-saudara kita ini ya, yang penting enak gitu loh. Abang hostnya pengen ketawa tuh, Bunda. Aduh gimana ya? Brili. Jelas-jelas. Brili. Silakan Bang. Brili. Hey. Iya Bang. Kamu ada hati sama hostnya? Enggak, serius ini. Enggak, orang itu abang aku.
Lah iya, kalau ada hati, kita semua di atas nih siap nih. Siap bantuin. Ini host terganteng di seluruh Koma loh. Iya emang benar-benar. Iya. Bener bang. Suaranya ih kenapa? Bukan, kan aku memang lagi flu, lagi batuk, suaranya agak serak. Tinggal di mana? Di Tangerang. Oh. Kita setuju ya Bang Arif ya. Kalau mereka jadian, tapi harus syahadat. Gimana? Bersedia? Mudah-mudahan ya dapat hidayah dari Allah. Amin. Cewek oten mah bau kabel kebakar. Aduh. Saya jamin kalau si Akang belum punya pacar dia. Orangnya nih manis ya teman-teman. Udah pernah on cam manis. Sayang dia pemakan babi. Nggak mungkin kalau Akang itu nggak punya pacar. Enggak, jaminannya saya. Tapi kalau dia oten Pak Arif gimana dong? Iya suruh syahadat lah. Iya. Tapi abang hostnya nggak pernah suruh aku syahadat tuh. Memang ini Akang Pak pernah nyuruh-nyuruh orang syahadat. Islam itu paling haram mengajak orang non Islam itu masuk ke dalam Islam, gak boleh Bun. Bunda ini kadang-kadang. Emang abang aku ini emang the best emang. Lope berat dah. Cinta berat katanya. Ampun. Kalau menyampaikan kita wajib menyampaikan walaupun satu ayat. Tapi kalau untuk mengajak orang non Muslim pindah agama ke Islam itu nggak boleh. Gak ada misionaris di dalam Islam kecuali Kristen. Kristen itu selalu mengajak-ngajak orang di luar Kristen untuk masuk ke dalam Islam, dalam Kristen. Itu tujuan mereka misionaris. Tumben ya, malam ini host serius. Biasanya bercanda. Apa di depannya Prilly mesti serius ya Kang ya? Jaim dia, jaim. Ya Allah. Gimana dong? Kita naikkan Oten yang mau diskusi. Prilly ini cuma ini ya terpesona sama Akang. Mau memandang Akang dari dekat. Iya bunda, kan ini kan aku mau tidur jadi aku mau lihat wajah Akang dulu, abis itu aku tidur sebentar lagi. Wih, romantisnya. Gak usah lebay lo. Tapi itu kata Akang, Oten itu karena doyan babi, guguk, baunya itu loh kayak bau langu. Tapi Akang itu galak bunda. Enggak galak. Aku pernah di rumahnya nginap tuh ya, waktu ulang tahun Api kemarin, kita rame-rame nginap. Dia baik orangnya. Enggak galak. Acting aja itu. Tapi itu dia nggak mau kalau Prilly ini taruhlah ya bersyahadat beberapa bulan kemudian supaya baunya itu hilang. Kata beliau kan Kristen bau. Tapi masalahnya Akang nggak pernah suruh aku bersyahadat loh bun. Kalau Akang nyuruh Prilly bersyahadat mau nggak? Akang nggak bakalan nyuruh. Enggak, kalau malam ini dia nyuruh mau nggak? Kata Prilly syahadat, terus aku jawab asyhadu gitu. Itu yang ngorok siapa itu? Kada.
Prilly ini masih gadis atau sudah janda? Itu tanya-tanya akan tahu deh, Bun. Selamat malam. Berarti mereka sering ngobrol di belakang layar ya. Udah tahu Selamat semua malam. tentang si Prilly. Malam Udah. darah biru. Ya silakan lah ngobrol. Yang penting aku udah mengucapkan salam selamat malam. Kristen ya Yang Bang, aku sopan. darah biru. Iya. Oke. Oh, silakan diskusi Bang. Ini intermezzo aja. Silakan. Iya. Diskusi sama guru kami. Gurunda masih monitor. Iya. Udah Aku banyak sama aku Ustadz ikutin kami. Ken Santang ini. Tapi yang aku pengen ketahuan dari Ken Santang ini sebenarnya imannya seperti apa itu aja ya. Kalau dari Ken Santang ini. Apa iman apa bang? Iman abang seperti apa itu aja ya bang. Iman aja, iman saya. Iya. Iya. Lebih besar dari biji sesawi. Oh, berarti Kristen abang. Islam dong. Oh, Islam lah. Oh Islam. Oke lah bang. Makanya aku selalu ikut kan. Abang Kristen kan bang? Iya betul. Iman abang seperti apa? Iman aku kalau iman itu kalau abang sebiji sawi itu kan pernyataan untuk menyatakan dirinya. Anda ditanya Bang. Anda Ya udah iman Anda. diamlah bunda. Kau orang tua tapi aku ngomong sama si host ini. Kan kau ditanya. Kau ditanya imanmu. Kan beliau sudah jawab imannya segitu. Kok Iya. imanmu Ngapain segimana? kamu yang jawab? Aku ngomong sama host. Orang tua atau enggak? Ya turunlah kau tidur. Minum ergot. Orang tanya baik-baik. Emosi kau. Dasar kafir. Nah kalau dia bilang imannya sebesar biji sawi ya di Bibelnya, di situ ditantang bisa memindahkan gunung. Ya kata Yesus, kalau imanmu sudah sebesar biji sesawi, apapun bisa, tidak ada yang mustahil. Kau bisa berkata gunung ini pindah ke sana, gunung itu akan pindah, gak ada yang mustahil. Aku mau tanya ke dia, bisa sudah kau pindahkan beberapa gunung? Kafir. Bunda Rahma juga sebenarnya bisa. Pindahkan apa? Berapa banyak coba pindahkan ke rekening saya saldonya? Saya walaupun gak punya iman sebiji sesawi, tapi saya bisa mindahkan gunung, Tad. Aduh. Kembar dari dapur ke Hebat kamar. kali. Aduh ya Allah ya Rabbi. Itu tantangan di Bibelnya loh. Ya, murid-murid bertanya, bagaimana kami bisa, guru, bagaimana supaya kami bisa? Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu pun bisa berkata kepada gunung itu pindah dari sana ke sini. Sebab nggak ada yang mustahil. Nah, berarti teman-teman Kristen ini nggak ada iman sebesar Tad, biji jambak apa? otenya, Tad. Naikin otenya, Tad. Nggak ada habis. Di multi ini Muslim semua. Itu Brili itu oten itu. Ini kenapa ini tadi nggak dilanjut diskusinya? Aku baru monitor kembali. Iya. Dia cuma mau menatap Akang katanya supaya tertidur. Tad. Iya Si Bri- betul. Tad, si Brili ini mau bersahadat dengan catatan disuruh si hostnya nggak pernah nyuruh syahadat, itu masalahnya. Oh gitu. Iya, dia pengen kayak gitu, tapi dia gak mau ada larangan makan bebong. Aduh. Oh pakai syarat berarti. Jelasin Tad, dia mau bersahadat tapi masih boleh makan babi katanya, gimana ceritanya? Gimana ya? Sementara babi itu sendiri dijadikan media oleh Yesus buat ngusir setan. Berarti pengaruh babi ini sangat kuat ya. Kang, ada pacarmu satu lagi naik, Kang. Bunda Karyana.
Bunda Karyana. Selamat pagi. Ya pagi, Bunda Karyana. Kristen itu boleh makan babi nggak? Di Alkitab dilarang. Oh dilarang tuh, si Brili aja yang ngehe lu. Aduh, ada saingan nih. Brili, ada saingan nih. Lanjut. Karena ada saingan kandidatnya Akang, ya udahlah aku mau bobo aja lah. Silakan. Ustadz, Aku sama sebentar Bang, aja ya, Kang. Mbak Karina. Ya. Karena ada janji sama Kakang tadi mau like. Oke. Waduh, nggak jadi saya sama hostnya. Enggak Tad, lanjut Tad. Ya, Apa judulnya nih? pemakan B2. Judulnya itu penyaliban Yesus itu atas karya siapa? Iblis atau atas karya Allah Bapak? Nggak ada karya iblis. Karya iblis nggak ada. Nggak ada, Kang. Iblis nggak berkarya. Oke, silakan lanjut Tad. Berusaha aja iblis. Iya. Iblis itu kan yang turut mengambil peran dalam penyaliban Yesus. Tadi sempat dibahas. Salah. Bukan mengambil peran. Pemeran utama. Pemeran utama. Ya ampun. Baru tahu. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan Yang bapakmu. berseteru itu iblis dengan anak. Iblis ingin mengenyamai bapak, cemburu kepada anak. Itu di Tapi awal. sebelum ini lebih jauh ya, saya tadi kan terlanjur mau menyampaikan dulu karena kan di sini ada penikmat B2 ya. Saya cuma izin menyampaikan pertama ketika ada ujian di dalam Islam itu kan ada yang diharamkan. Habis ini nanti kita lanjut Bu Karina ya. Ini udah kadung Siap. saya tadi mau menyampaikan poinnya. Karena Oke, gini, kembali. ketika baby tadi ya namanya atau siapalah aku lupa. Brili. Enggak, Brili. bentar, Brili. sebelum ke ini Tad, teman-teman yang di bawah jangan gampang turunkan. Maksudnya biar nggak ada diskusi, biar nggak ada otennya, biar nggak ada perdiskusian ya. Dikit-dikit turunkan. Biar nggak ada diskusi ya. Akang nggak usah baca di bawah, memang mereka kadang narsis. Jangan dibaca, aku aja Ya. suruh diam. Jadi Kalau saya aku diam, sampaikan nggak ada suara. Ini komal rungkat. Lanjut. Ustaz. mereka yang mengkuduskan atau yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saya tidak perlu pakai ayat Al-Quran, cukup pakai kitabnya sendiri tadi Brili, nikmati terus B2-nya dan tunggu azab dari Tuhannya karena Tuhan akan melenyapkan kau. Gitu aja. Oke. Nah, sekarang kembali ke karya penyaliban. Nah, di dalam karya penyaliban kan kita bisa lihat tuh di dalam Yohanes 11, memang di situ kan ada imam orang-orang Yahudi itu kan sudah mulai resah terhadap Yesus kan gitu, karena mulai banyak pengaruhnya di antara mereka. Mereka khawatir nanti tempat ibadahnya juga akan dirampas oleh bangsa Romawi. Makanya waktu itu Imam Kayafas bernubuat, maka Yesus ini harus dikorbankan bagi mereka, harus diserahkan. Daripada Yesus membawa pengaruh besar di tengah bangsa Yahudi mengikuti ajaran Yesus, maka lebih baik Yesusnya yang dicari-cari kesalahannya, bagaimana caranya Yesus ditangkap dan diserahkan kepada bangsa Romawi. Karena waktu itu bangsa Yahudi di bawah jajahan bangsa Romawi. Nah, nubuatan Imam Kayafas ini dan rencana orang-orang imam-imam Yahudi ini dibantu oleh si iblis. Makanya kan iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Tujuannya apa? Menjadi pengkhianat Yesus. Ketika tadi imam-imam kepala itu berencana jahat, punya rencana untuk bagaimana caranya Yesus ini dilenyapkan, dibungkam dakwahnya kan gitu. Nah, maka dia bagaimana caranya Yesus ditangkap, lalu iblis masuk ke dalam Yudas agar berkhianat kepada Yesus sehingga memberitahukan keberadaan Yesus, akhirnya Yesus ditangkap. Kan gitu. Maka sejalan nih rencana iblis dengan rencana imam
orang Yahudi, Imam Kayafas itu yang bernubuat. Kan gitu. Mereka itu menginginkan Yesus itu ditangkap dan dibunuh, dibungkam syiarnya, dibungkam dakwahnya. Jadi memang pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus memang itu murni adalah satu, orang yang hasud terhadap Yesus, yang tidak mau mendengarkan ajaran Yesus, ingin membungkam ajaran Yesus. Kedua, iblis membantu mensukseskan rencana tersebut. Begitu Bu Karina. Jadi memang itu rencana iblis dan rencana orang-orang jahat. Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Begitu. Udah bisa saya jawab, Pak Alip? Lanjutkan, gas, sok, jawab, bantah. Oke. Ini yang nggak nyambung, Pak, pemikiran Bapak. Ya. Semua nggak nyambung. Kenapa? Iblis aktor utama dalam hal penyaliban. Bukan membantu. Nah, jadi iblis ini adalah siasat iblis. Mempengaruhi Judas, mempengaruhi orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi. Dia yang apa ya? Di karya salah. Dialah yang memprovokatori dan skenario dialah itu membuat itu semua. Sampai orang Yahudi membuat penyaliban jauh sebelum Yesus mati di kayu salib, sudah banyak memang dihukum orang jahat, dihukum seperti itu. Itu diciptakan, itu hukuman terberat sepanjang sejarah, yaitu menyalibkan orang dengan darahnya menetes pelan-pelan dan mati pelan-pelan. Itu saudara. Dan itu kita bisa cek lokasi, memang benar di sana itu adalah Bukit Tengkorak. Benar adanya. Makanya kalau dikatakan Yesus tidak mati, itu konyol, saudara. Nah, yang berseteru di mana harus tahu dulu, di hilir. Siapa yang berseteru? Karena nanti terlalu panjang, saya nggak apa-apa ya. Gimana? Terlalu panjang. Ya. Oke lah. Saya di sini ambil poin langsung aja daripada kelamaan. Betul, iblis memang mantap, Iblis itu memang menginginkan Yesus itu lenyap. Kan gitu. Iya, dengan segala Artinya cara. tindakan kejahatan, tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu memang keinginan iblis. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, ada juga bagaimana kitab Anda mencatat di dalam Yohanes 11, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percayalah kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Kan itu ada. Oke, Pak Alip. Mencatat. Nah, Alip. nanti eksekusinya bagaimana prosesnya, iblis juga berperan. Dan memang yang menginginkan Yesus mati itu, ya itu tadi rencana iblis, keinginan iblis. Sekarang pertanyaan Pak Alip. Tadi kesalahan Pak Alip mengatakan iblis membantu untuk penyaliban Yesus. Itu salah total. Nah, saya pertanyaan. Yang tahu... Iblis kan merasuki Yudas. Iya, aku mau tanya nih Pak Alip. Yang tahu semua hal ini A sampai aku bertanya. Yang ini poin-poinnya aja yang tulis di Alkitab. Iya, ya, loh, makanya saya itu. tanya. Berarti yang nulis kitab pun nggak tahu. Ya, Kisah Yesus hidup di usia 13 sampai 29. Ah, di mana tercatat? Nah,
Yang Ngapain ditulis, aja dia? Jangan kemana-mana dulu. Aku bertanya, Lah, malah dia kan balik makanya nanya. saya bilang tadi nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu semua mulai dari A sampai Z? Kan berdasarkan data kita, aku bilang nggak ada yang tahu karena di usia 13 sampai 29 tidak dicatat. Ada yang tahu di room ini? Siapa yang tahu? Sekarang Bang Juma. Bang Juma, Sekarang- Gurunda, tahu? apa yang kau mau? Yesus itu kan tadi saya sudah sampaikan. Yesus itu kan mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Kan dia sampaikan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia datang untuk menggenapi hukum para nabi, hukum Taurat. Dan Oke, juga aku kitab bantu. para nabi. Lalu dia mengajarkan. Nah, pengajaran Yesus ini banyak ditentang oleh bangsa Yahudi. Aku bantu Bang Alif. Itu kitab Anda. Siapa yang minta bantuan? Aku bantu. Tadi biar katanya tahu mau ngerti menjawab siapa. narasi saya. Begini. Aku bantu ya. Yang tahu kronologis ini akan terjadi siapa? Nah, siapa yang menubuatkan Yesus akan mati? Imam Kayapas. Imam Kayapas. Tidak. Lah itu tadi saya bacakan. Yang tahu A sampai Z siapa? Itu tadi Imam Kayapas katanya yang mau sampai mati. A sampai Z Anda sendiri pun nggak tahu kayak mana sih Imam Kayapas waktu itu dia Yang bernubuat. bernubuat untuk Yesus mati siapa? Imam Kayapas. Sudah Salah. dibilang dijawab berkali-kali. Nih saya baca sekali lagi. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bantah kitabmu, tolak kitabmu, udah bantah. Aduh. Yang tahu adalah yang maha tahu, sang sumber Bapa. Itu aja gak bisa kamu jawab, Bang Alif. Ya Allah Gusti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah Tapi kau- bukan keinginan Bapa. Ya sudah kau tanya sama sang sumber di Dia mana maha tahu. lo kembaliin ke situ. Itu tadi data itu tadi salah atau benar? Kacian deh lo. Tapi kenapa dirimu bilang itu iblis adalah membantu pekerjaan dari orang-orang Farisi, orang-orang Romawi. Orang-orang Iblis itu membisikkan rencana jahat kepada murid Yesus yang bernama Yudas sehingga ia dalam berkhianat. arti dia aktornya. Kau bilang yang maha tahu itu sang Bapa. Udah aja wallahu a'lam namanya. Ngapain diskusi? Bu Karyana, Itulah yang nggak tahu, makanya ribut semua ribut. Bu Karyana, Bu Karyana, penyaliban ini ada campur tangan iblis nggak? Memang dia aktornya. Iya udah, berarti hasil karya iblis. Ngapain Nggak ada muter-muter kau? karya-karya. Karya itu kebaikan. Aduh. Kan dia aktornya kan. Bos, kehendak iblis iya. Iya Namun udah. karya jangan karyana yang ada. Penyaliban Karya itu nggak ada. penyaliban itu atas dasar kehendak iblis. Udah titik di situ Tan. Udah kena itu. Ya, kehendak oke. No karya. Karya itu adalah bersifat positif. Itu kan Yang rencana negatif, jahat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yohanes 13 nomor 2. Lukas 22 nomor 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, jadi ketika iblis masuk ke dalam Yudas, itu kan tujuannya untuk mengkhianati Yesus. Yesus bersembunyi dengan murid-muridnya, diberitahu oleh Yudas. Karena Yudas Yang ini punya tujuan mengkhianati. utama siapa? Yang punya tujuan utama siapa? Iblis. Iblis. Oke, benar. Yang Ah, berseteru tepuk tangan. di sini yang berseteru Iblis. siapa? Iblis dengan siapa? Ini orang maunya apa sih diskusi? Iya Bingung elah. gue. Orang dirimu. Iya, Enggak, sudah tadi, selesai. Udah buka. Sudah Bang Alif. selesai, itu Udah memang aku beritahu keinginan tadi iblis. kesalahanmu. Mana yang salah dari Kesalahanmu. yang saya sampaikan mana? Seakan-akan iblis yang membantu si Judas dan orang-orang Farisi dan orang Romawi, tentara Romawi. Bukan. Dia aktor utama. Pernah nonton film gak sih? Aktor utama siapa? Kalau nonton film. Terus Bu Karyana terima kasih nggak sama iblis? Nah, ini yang mau aku jelaskan. Oke. Sekarang nih ya.
Aku berikan contoh. Hai iblis, kata Tuhan, kamu dari manakah engkau? Oh, berjalan-jalan Tuhan. Dari Oke, datang Tuhan katakan, dengar. Ini judul filmnya apa ini? Dengarkan. Ini ngarang ini ini. tertulis, ada dalilnya. Ini kamu baca Ayub. Nih, dia bilang, Tuhan bilang kepada Ayub, Ayub, kamu ambil itu, Ayub. Kamu cobai dia tapi jangan ambil nyawanya. Ambil hartanya, ambil anaknya, semua ambil. Apa hubungannya Yesus sama Ayub? Dengarkan. Nggak ada hubungannya Yesus dengan Ayub. Apa sih? Tunggu, kan tadi pertanyaannya, kenapa kalian nggak berterima kasih kepada iblis? Ini sebagai contoh saingan ya, contoh saingan. Oke? Lalu iblis langsung cicing ambil semua hartanya anaknya. Mual balik. Ngapain iblis cicingnya ulang? Dengar dulu. Contoh hot ya. Kan dia kan diberi otoritas untuk mengambil semua supaya Ayub jatuh dalam dosa. Nah, datang laporan, Tuhan, semua domba-domba mati. Tuhan, anak Tuhan di sana meninggal. Di sana. Habis semua hartanya. Singkat cerita. Aku udah persempit loh cerita ini. Loh. Nah, terakhir sampai dia borokan, dia tidak mengikuti Tuhan. Ya, habis. Dengar dulu. Biar ngerti kalian, ini dalam loh. Nah, dalam. Si Ayub habis hartanya, tinggal badannya juga ada habis. Dia bilang apa? Tetap berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur. Lalu Tuhan bilang sama setan, jangan kau ambil nyawanya. Nyawanya nggak diambil, tapi dia tetap menurut. Artinya iblis kalah. Lalu itu ujian iman Ayub. Kami paham kisah Ayub, kami paham. Kan iblis ngulang kan di situ. Bang Alip, ada yang nggak kamu pahami? Dengarkan. Datanglah Bang Alip bilang sama si Ayub. Guys, cicing saya dijelasin Ustaz. Tunggu. Cicing, udah diem dulu. Biar dijelasin dulu. Itu paham Bu Karina. Si Ayub kayak kawannya aja lo Nabi kayak apa, kayak nggak ada sopannya. Bu, kisah Nabi Ayub itu kan ujian keimanan beliau. Kita paham. Ada iblis menguji iman. 1 menit lagi. Buset, dah, ini 1 ada menit kaitannya lagi. ada kaitannya dengan berterima kasihlah kepada iblis. Lalu datanglah Bang Alip bilang ke si Ayub, Ayub, udah ditambahkan Tuhan hartamu 2 kali lipat dari yang pertama. Berarti kamu berterima kasihlah sama iblis, jadi tambah hartamu. Bang Alip sama Kakang bilang begitu. Apakah itu adil? Berterima kasihlah kepada iblis, sudah disalibkan kalian jadi ditebus orang Kristen. Begitukah? Logika enggak? Enggak. Nah, begitu saudara, paham kan? Mual balik sih ya. Nggak ngerti. Loh, kita paham ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Tuhan melalui iblis datang, ujian keimanan terhadap Nabi Ayub. Kalau sekarang ada iblis datang kepada Yesus, berarti iblis sedang menguji Yesus. Memang iblis itu kan sempat menguji Yesus, dicobai. Yesus dicobai di padang gurun. Dan rencana iblis itu selalu gagal ketika menguji para nabi. Oke, aku tanya. Ini di sini apa kan yang mestinya selamat itu kan Yesusnya ketika dicobai oleh iblis. Lah ini dicobai oleh iblis, sukses. Loh, ini yang parah. Itulah Bang Ali, berterima kasih lah bilang sama si Ayub karena sama jangan iblis. Bilang iblis itu karena si Ayub jadi kaya. Lu bilang sekali lagi si Ayub, gua blokir lu. Alah. Dia itu orang mulia. Jadi siapa Nabi Ayub? Nabi, gitu. orang mulia. Jangan kayak teman kau main gaple, bilangnya nggak boleh gitu. Bahkan itu jadi kitab sucimu ada kan? Jadi kitabmu gitu loh. Jadi ada sopan-sopan lah manggil. Iya, jangan saksi-saksi. Kan ada kaitannya berterima kasih kepada iblis karena sudah mencobai Ayub dan berterima kasih kepada Tuhan karena ujian dari iblis. Coba pelan-pelan ngomong. Dengerin dulu pelan-pelan. Ustadz PI bilang berterima kasih kepada iblis orang Kristen?
Ya karena jasa iblis dosanya orang Kristen ditebus. Nah, jasa iblis Nabi Ayub menjadi Apa? kaya raya. Enggak gitu. Enggak gitu. Sama itu sama. Nabi Ayub itu dimiskinkan, ujian dari iblis itu yang datang menggoda Nabi Ayub. Karena lolos ujian kan? itu, Nah, Yesus maka lolos ujian. kekayaannya kembali. Yesus lolos ujian, naik ke surga. Kenapa bilang Apa berterima lolos kasih? ujian? Iblis buktinya iblis dia naik ke surga. menginginkan, coba pelan-pelan. Iblis menginginkan Yesus mati, betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, lalu dalam iman Anda mati nggak Yesus? Tujuan utamanya apa dulu, tahu nggak? Mati. Maut. Setelah mati apa? Setelah mati dikubur. Selamanya. Astagfirullahaladzim. Itu keinginan iblis. Yesus mati dengan cara terhina, itu keinginan iblis. Anda setuju nggak? Aku mau tanya Bang Alif, tujuan utama iblis supaya buat Yesus mati apa? Yesus mati udah. Jadi? Iblis menginginkan Yesus itu mati. Terkabul keinginannya. Terkabul. Terus? Ya sudah, berarti iblis yang sukses di sini. Sukses bangkit dia. Nah, nggak urusan masalah bangkit. Urusan iblis itu menginginkan Yesus mati. Ini yang keliru. Loh, memang yang iblis inginkan Yesus bangkit atau Yesus mati? Sekarang aku tanya dulu Bang Alif. Tanya Tujuan dulu. utama iblis membuat Yesus supaya mati dan jatuh dalam dosa apa? Iblis kan menginginkan Yesus itu mati. Iya, apa motifnya? Motifnya apa? Kan iblis kan tidak mau Yesus mengajarkan kebaikan. Kakak gimana ini? Nggak lolos ini. Nggak tahu Kok nggak motifnya. lolos? Iblis menginginkan Yesus mati, betul? Motifnya apa? Semua punya motif. Karyana masuk ke room ini, motifku apa? Ini orang nanya mulu. Kakang masukkan aku di room ini, apa motifnya? Semua punya motif. Menyesatkan. Nah, menghujat, menyesatkan. Ya, Karyana menyesatkan. Gua mah mencari kebenaran gua. Hidup yang kekal. Coba Anda saya ingin tahu deh apa yang di kepalanya Anda sebagai jubirnya dari iblis, apa Udah motifnya 3 iblis? pertanyaanku nggak tahu Bang Alif. 3 pertanyaanku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa motif iblis menyalibkan Yesus? Saya nggak tahu di sini. Anda sebagai jubir iblis jelaskan apa motifnya. Alah, nanti jadi pintar kalian semua, nggak mau aku. Geblak sia, aing berokokok. Kan sudah bilang saya tadi, pada diri iblis itu tidak ada kebenaran. Dia itu bapak dari segala dusta. Sementara Yesus itu membawa kebenaran, maka kebenaran itu lawannya adalah kejahatan. Yesus yang membawa kebenaran, maka musuhnya si iblis yang membawa kejahatan. Itu kitab Anda. Apa motif menyesatkan manusia. Ini Dajjal betina nih. Setelah menyesatkan manusia kan gitu. Motif belum itu. Oke, nah, di mana kita bisa temukan data kalau orang Kristen itu bahwa memang iblis itu berjasa di dalam kekristenan? Saya bacakan 1 Korintus 5. Loh, 1 Korintus 5 nomor 5. Anda sudah baca 1 Korintus 5 nomor 5? Ada di situ berjasa dalilnya. Anda sudah pernah baca 1 Korintus 5 nomor 5? Ya kalau dibaca aku pasti tahu. Oke, berarti Anda belum tahu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini setelah penyaliban ajaran Paulus. Kalau mau selamat rohnya di hari Tuhan, maka orang itu harus diserahkan kepada siapa? Iblis. Ya, betul. Kepada siapa? Kepada iblis, dajalmu itu. Berarti iblis penyelamat dalam iman Kristen. Salah. Lah baca makanya datanya. Coba telaah ya. Silakan. Bisa jawab nanti apa motifnya apa? Sampai kencing ngawer-ngawer sih di dia. Tuh mana ya? Jadi kalau ada pelaku dosa, pelaku maksiat dalam jemaat,
karena memang iblis itu yang menembus dosa sehingga menyebabkan dosa orang Kristen ditebus. Yesus mati di kayu salib, iblis sudah sukses. Sekarang kalau ada pelaku dosa, maka serahkan aja sama iblis. Jadi gini, Nanti Bos. tubuhnya binasa. Bos, makanya bukan caleg aja visi misi. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Ya. Di situ Ya. orang yang berdosa, pelaku maksiat harus diserahkan. Presiden. Nggak usah Kepala bawa daerah. presiden, nggak usah bawa Ada presiden. motifnya, ada visi Diskusi misinya. harus nyambung, Apa ya Allah. visi misi Tuhan? Tante, diskusi itu harus nyambung, Tante. Coba Oke, saya 1 Korintus berdasarkan 1 Korintus data. berapa? Udah, Bo. 1 Korintus 5 nomor 5. Ketika Bukarina tukang maksiat, tukang dosa, agar Bukarina selamat nanti rohnya di hari Tuhan, Jauh-jauh ya. Bukarina harus diserahkan kepada siapa? Nih, aku baca ya, jangan salah arti. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya, pakai nama Yesus. Iya, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu bagi orang-orang manusia yang metong. Kok metong? Bukan untuk Yesus. Iya. Orang yang pelaku maksiat, Anda pelaku salah dosa. arti. Ini Dengerin, Bu. diserahkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini orang-orang yang mati, mamaku, bapakku mati. Ya. Oh, jadi diserahkan kepada iblis. Ya, tubuhnya dimiliki iblis, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gini, Kitabnya malah dipelintir dia. Karyana, suami lu kan Kristen ya. Suaminya kan Kristen. Dia kan udah meninggal. Dia masuk surga atau neraka sekarang? Kematian itu milik iblis. Ya berarti dia Itu masuk neraka. bapakku, mamaku di dalam kuasa iblis. Berarti masuk Tapi neraka. rohnya Udah. diselamatkan pada hari Tuhan. Udah, dia udah ngaku. Udah. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan datang. Itu bukan cerita Nggak ada orang kaitannya itu ini sudah dengan mati. Yesus mati. Bu Karina itu satu perikop dibaca. Itu kan perikopnya juga dosa dalam jemaat. Jadi kalau orang yang berdosa di dalam sebuah jemaat gereja tidak ada peluang untuk diselamatkan, maka orang itu serahkan aja sama iblis. Ikat di bawah, ikat aja orang itu. Loh, itu datanya. Mungkin kalau saya gambarkan, Bu Karina misal nih sukanya maksiat berdosa dalam agamanya, maka solusinya Bu Karina itu diikat di bawah pohon beringin. Oh, nanti ada guru datang, ayam gigi datang, tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Kari ayam. Jangan Lu ngarang-ngarang. di mute dulu. Mute dulu. Ya. Apa sebelum tidur, aku boleh menjawab sedikit ya tadi tentang penyaliban ya. Suaranya itu jangan kayak Amsal, biasa aja. Kan emang suara aku begini loh. Udah sok jawab aja. Ya, jadi penyaliban Yesus itu ya dalam teologi Kristen itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dosa. Rencana iblis tadi udah selesai loh. Bukan. Jadi menurut teologi Kristen itu penyaliban. Aku jawab dong. Jadi potong dulu dong sayang. Jadi potong dulu dong. Jadi menurut Alkitab, penyaliban Yesus bukan karya iblis, melainkan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti itu, Bang. Nah, seperti di dalam Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 23 di sini Petrus mengatakan, "Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan perantara orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Itu pasca penyaliban yang ditulis, bukan sebelum penyaliban. Loh, iya dong.
Ntar Kitab dulu kisah dong, itu kan ntar kisah dulu dong setelah sayang, abangku Yesus. sayang. Nggak pakai Kalau sayang, mbakku. iya, makanya diam Sementara dulu dong. Ntar aku cubit nih. kronologis, iya, saya bilang itu boleh saja peristiwa setelah penyaliban, Begini loh, abang. Kalau diskusi itu yang akademis. Loh, Ketika tadi saya ada satu akademis. orang ketika ada orang lagi berbicara jangan dipotong. Kalau udah selesai boleh ditanggapi. Yang tadi saya itu ya. sampaikan, apakah itu salah? Peristiwa sebelum penyaliban ada iblis Bukan, aku merasuki tidak Yudas. menyalahkan abang, tapi Ya aku sudah. sebagai orang Kristen menjawab sesuai Alkitab. Ini aku lagi jawab loh, jangan dibantah. Ini Iya. kan belum selesai. Saya bilang silakan, tapi itu peristiwanya setelah penyaliban, dikemas Ya, kan ulang. aku belum selesai loh. Kan kalau diskusi yang akademis itu, ketika orang lain berbicara, kita itu diam. Ketika orang itu sudah selesai bicara, Udah cepetan, baru kita woy. tanggapi. Begitu. Kok marah-marah? Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 tadi kan, dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan perantara orang-orang yang tidak mengenal hukum. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana Allah dan iblis tidak memiliki kuasa untuk menghalangi. Jadi iblis itu cuman pelaksana gitu loh, Bang. Oke. Oke? Ya. Itu aja ya, silakan Oke. ditanggapi dan diteruskan oleh Iya silahkan, itu Kakak pasca Karina. penyaliban. Saya bilang pasca penyaliban Oke, narasinya Bunda. boleh dibuat. Yang Bunda. saya bahas peristiwa sebelum penyaliban. Peristiwa sebelum penyaliban kitab Anda mencatat beberapa data saya sampaikan, di mana dikatakan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, rencana jahat. Bagaimana menjadi pengkhianat Yesus? Tujuannya apa? Agar Yesus ditangkap dan disalibkan. Seperti Lalu ada tadi, Yesus nubuatan yang ikut disampaikan cuman. orang yang cerdas dan akademis diam ketika orang ngomong. Ya, ini aku Nah, typing aja ya. di biar dalam abang di baca dalam ya. Yohanes 11 4:5 sampai ke bawah juga dibahas bagaimana di situ ada Imam Kayafas bernubuat. Mereka mau mengorbankan Yesus untuk bangsa mereka, bukan untuk seluruh umat manusia. Itu kitab yang mencatat peristiwa kronologis sebelum Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, Yesusnya itu udah gak ada. Dikemas ulang silahkan. Mau kau katakan itu rencana Tuhan dan sebagainya, itu terserah. Padahal Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan Bapakmu. Siapa Bapak yang dimaksud di situ? Iblis. Kalau engkau benar-benar bertuhan yang benar, kata Yesus, maka engkau akan mengasihi aku. Yesus berkata, bukan untuk dibunuh dia itu, tapi untuk dikasihi. Apa itu maksudnya? Didengarkan ajarannya, diikuti, bukan untuk dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Nah, ketika Anda setuju bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, harus dibunuh, ya silakan. Kembali kepada perkataan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Silakan aja kau tolak, karena kau pilih pasca penyaliban. Peristiwa setelah Yesus disalib dalam kitab Anda dikemas ulang oleh orang lain. Tentang penyaliban Yesus itu untuk apa? Tapi di dalam kronologisnya, sebelum Yesus disalib, itu ada satu Imam Kayafas, orang Yahudi, orang Farisi yang tidak suka terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus ditangkap? Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Lalu ada juga iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas. Jadi memang semuanya itu adalah kejahatan terhadap Yesus. Tapi kan setelah Yesusnya tidak ada, dijadikan sebagai berkat. Pengampunan dosa lah, penebusan dosa lah, dan seterusnya. Itu setelah terjadinya peristiwa penyaliban. Itu datanya yang saya bahas. Oh, jadi menurut Pak Alif, setelah Yesus disalibkan, setelah bangkit, baru rekayasa semua manusia, orang-orang Kristen gitu ya? Yang saya sampaikan tadi data atau bukan? Bukan, orang ngaur semua. Oke, iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas, tujuannya untuk apa? Hah? Supaya Hah? ini Data pertanyaan dibantah, kebalikannya kau bilang. sama aku.
Pertanyaannya Tadi dibalik kan saya sampaikan kronologis penangkapan terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus. Kitab Anda itu mencatat Yesus itu kan berawal dari Bang Ali, sudah banyak Bang Ali. pengaruh. Udahlah, Ini kalian aja, itu Bang cuma Ali. bisa ngomong dan bertanya nggak jelas. Saya Bang jelaskan Ali. berkali-kali. Silakan orang Kristen mengambil pasca penyaliban. Memang Kristen itu kan pentingnya disalibnya. Tapi yang saya bacakan data kitab Anda, kenapa Yesus mau disalib? Kenapa Yesus mau dibunuh? Itu kitab Anda yang mencatat. Karena Makanya semua Yesus pemikiran berkata, nggak ngerti. Bang Alif, aku mau tanya dulu. Ini keempat ya. Apakah iblis yang sama yang ingin membunuh anak bayi pada saat di zaman Herodes, iblis yang sama juga yang membisikkan ke iblis, ke Judas? iblis itu kan mereka satu suara, Bu. Iya dong. iblis, Kan oke mereka lah, kan iblis, pada iblis itu tidak ada kebenaran. Berarti Oke, selalu ingin merencanakan anggap rencana iblis jahat. satu tim, satu motif, satu tujuan, ya, satu visi Bisa nggak Anda itu Pertanyaan. diskusinya itu sesuai dengan data yang saya sampaikan? Iblis data lah. lagi. Oke, saya sampaikan nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini iblis juga bukan? Empat pertanyaanku nggak bisa dijawab Bang Alif. Oke? Aku mau tidur dulu lah kalau gitu. Pergi Bang kau. Kakang. Pergi kau. Di sini jelas Yesus sendiri yang berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Yesus tidak memisah-misahkan iblisnya seperti apa, jenis apa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti yang suka membunuh manusia itu adalah iblis. Empat utangmu ya Kakang, empat utangmu Ini ya. iblis semua jadi ke ini. saya? Bang Alif, empat Semuanya utangmu. itu iblis, semuanya Aku bertanya iblis. kok iblis. Ini kata Ia Yesus, adalah kata Yesus. pembunuh. Betina, Aku goblok. bertanya, empat pertanyaan nggak bisa dijawab. Kata Berdebrus. Yesus, nyahlah Kau ini bisa nggak sih diskusi baik-baik? Yesus yang bilang ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti yang suka membunuh manusia dari sejak semula itu iblis. Motifnya apa? Iblis itu tidak ada kebenaran. Ia adalah bapak dari segala dusta. Nanya mulu, dikasih data nggak mau ngerti. Kajian dulu. Oke lah. Nyala kau daripadaku. Nyahlah kau hei Karyana si pembuat kejahatan. Kakang Usir jahat. kau semua. Kakang jahat. Cengenges jijik gua beneran. Dikasih data nggak mau denger. Amit gua diskusi sama orang kayak gini. Baiklah. Malam. Nggak ada mau dia nanggapin perkataan Yesus. Cenganges, udah dijawab dari tadi berkali-kali. Kok gitu amat kalian cara diskusinya? Ketika tadi yang satunya ini mengatakan, menjelaskan, oke saya hargai. Itu pilihan kau ambil data pasca penyaliban, saya bawa data sebelum penyaliban. Tinggal mau dipilih yang mana, kan gitu. Ini Berkelit kayak ini Ustadz, kayak ular. Gini loh, kenapa data kitabnya itu ditertawakan terus? Saya aja nggak berani melintir data kitabnya gitu loh. Cengenges. Jadi kesel juga lama-lama gue ini. Makanya aku nggak diskusi sama dia tuh ngeyel, minta ampun ngeyelnya. Bisa-bisa dia aku mencret. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kenapa emang kalau 8 orang? Wow. Kenapa? Mau dibagi paus? Kenapa bang? Bang, kenapa bang? Woi. Gini loh teman-teman Kristen ya yang mau diskusi. Kami aja yang Muslim itu nggak mau serampangan menyampaikan kalau tidak ada data. Ya minimal kalau itu kitab kalian hargai dululah data kitabnya. Jangan cengenges nggak jelas.
Itu nggak diskusi namanya. Tanya, udah saya kasih data. Memang iblis itu kan memang sukanya membunuh manusia berdasarkan pernyataan Yesus. Kenapa kalian kok cengenges ketawa kayak nggak mau mikir, malah mau menertawakan kitabnya sendiri? Apa yang mau diambil kalau gitu? Kok cuman ngisi waktu luang doang, belum tidur gitu, bodoh amat. Membantah kitabnya yang penting beda dengan muslim. Nggak gitu. Data yang kita kan pakai data gitu loh. Data dibalas dengan cengengesan, jadinya jijik juga saya diskusinya. Naikkan OT-nya lagi. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi yang santun ya. Jangan ada cacian, gak enak didengarnya. Saya lagi baik soalnya. Salah kalau mau ngebahas masalah ketuhanan nggak usah cengengesan kayak gitu, nggak enak didengarnya. Kayak mempermainkan. Iya. Masalahnya kan gimana ya? Kenapa sih dengan data kitabnya sendiri seolah-olah dianggap sebuah mainan gitu loh? Padahal kita pun berhati-hati menyampaikan dari tadi. Tertulis kok di kitabnya. Mau nggak dia nanggapin bahwa mereka itu Imam Kayafas bernubuat, mereka itu berusaha bagaimana caranya Yesus ditangkap? Nggak mau dia tanggapin kayak gitu. Malah lari kemana-mana sambil cengengesan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan yang dibahas. Jadinya gitulah. Ya lanjut silakan. Ini ada yang baru naik. Ya, Ingos. Selamat pagi. Igos. 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 Aduh. Kalau naik itu jangan lupa bawa telinga. Bawa telinganya. Biar kalau disapa itu bisa nyaut. Ini mah naik telinganya, ditinggalin di lemari. Nggak boleh. Ayo naik lagi Oten. Yang Kristen naik lagi yuk. Kita diskusinya yang santai, jangan ada hujatan-hujatan ya. Biar enak diskusinya yang akademis. Ya. Gak jadi ya ngomong. Ya, buat teman-teman yang ada di semua YouTube yang terafiliasi ke Apologet Islam Indonesia, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, yang ada di channel Julkifli PM Abbas Official, Al-Alif Channel, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam, dan semuanya ya yang terafiliasi ke APII. Semangat terus semuanya ya, buat teman-teman, Masya Allah. Siap, Masya Allah Kang. Saya itu tadi mulai agak kurang sereknya itu ketika menyebut nama Nabi Ayub itu si Ayub gitu nggak sopan. Ini kok kayak nggak serius bener diskusi ini. Ya, makanya saya tegur tadi. Nggak boleh itu. Iya, udah gitu kirain kesini mau coba kembali ke data, malah cengenges. Iya, jangankan si Karyana, tadi Romualdo aja saya tegur kok. Dia ngomong si Maria gitu saya tegur. Nggak boleh loh, itu ibunya Yesus itu. Masa disebut si kayak gitu? Nggak enak didengarnya itu nggak nyaman. Mungkin kebiasaan mereka itu ya. Mungkin. Iya, tadi kayak gitu. Malah dibilang minjem rahim doang lagi. Iya. Modal si konsepsi loga juga. Kacau. Jadi di sini poin yang bisa saya ambil ya, memang sulit dari teman-teman Kristen itu ketika berdiskusi jujur dengan kitabnya. Karena kalau jujur dia akan menemukan sebuah fakta kebenaran yang disampaikan oleh umat Islam. Karena
bisa jadi mereka itu ngelesnya dengan cara ya itu tadi, tidak peduli dengan kitabnya, yang penting mengaburkan sebuah topik pembahasan, dibawa cengengesan lah, dibawa ke sana kemari lah, dan seterusnya. Ya itu apa? Padahal yang kita sampaikan ini kan tentang kronologisnya, tentang kronologis bagaimana Yesus itu ditangkap. Kan kita Anda mencatat ketika Al-Quran menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-Quran dengan singkat mengatakan mereka melakukan tipu muslihat bagaimana caranya menangkap Nabi Isa, dan Allah balas tipu muslihat mereka, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu muslihat. Nah, kronologis tentang tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu kepada Yesus diceritakan kronologisnya di dalam kitabnya orang Kristen. Tapi kenapa nggak mau terima fakta itu? Malah kemana-mana. Ya masih ada waktu ini 2 jam lagi. Naikin lagi hotelnya. Yang muslim jangan minta naik dulu, ini jatah untuk hotel ya. 1 kursi. Tadi yang mau syahadat kemana, nggak jadi? Soalnya tadi Saya tunggu DM-nya nggak nongol-nongol dari tadi. Oh, soalnya tadi saya nggak nyimak juga, lagi nyetir kan, biar Ustadz Alip aja yang ini. Padahal saya juga kasih jalan pintas sih, maksudnya udah biar cepet DM aja, nomor WA-nya langsung saya hubungi, kirim data selesai. Iya, saya buru-buru tadi nyetir juga kan, ngegas terus. Nggak taunya udah katanya syahadatnya ya di room lain ya. Iya. Kita bukan menghalangi ya ikhwan pillah ya, orang yang mau bersyahadat. Sebenarnya ya itu kabar baik bagi mereka kalau pada dasarnya orang itu memilih jalan yang benar, kita menyambutnya. Tapi melihat di dunia online seperti ini, hasil dari pertimbangan kita, ya kita harus jelas dulu dong orang tersebut status keyakinan sebelumnya sesuai data yang resmi di negara kita kan gitu. Betul. Jadi seperti itu, bukan maksud mempersulit, menghalangi atau apa. Ya karena juga jangankan secara online begini, ini ada kisahnya juga secara offline pun ada yang pura-pura masuk ke masjid bersyahadat. Kenapa? Di dalam Islam itu ada salah satu dari 8 asnaf. Seorang mu'alaf menerima zakat, datang ke masjid ini dia mengaku bersyahadat, terima zakat, datang lagi ke masjid yang lain, begitu seterusnya. Ada kisahnya seperti itu, dan itu informasinya masuk ke kita. Yang offline aja ada yang begitu, bagaimana yang online kan gitu. Kita tidak tahu, dan kita bukan tidak percaya kepada saudara kita, tapi sebagai bukti bahwa dia itu serius gitu. Iya, jangan sampai maaf ya, kita bukannya suujon, tapi nggak boleh pura-pura syahadat gitu kan. Kalau kita nggak minta KTP-nya, kartu keluarganya, atau fotonya sama tanda tangannya, bisa aja itu oknum yang nakal gitu ya, muslim yang nakal pura-pura syahadat padahal dia muslim. Nah itu kita mencegah seperti itu, nggak boleh di Islam itu seperti itu, mencegah hal-hal yang seperti itu nggak boleh. Ini aturan, nggak boleh dilanggar oleh siapapun kalau di API seperti itu. Takut kejadian seperti itu gitu ya. Insyaallah. Makasih udah cantik ngirimin kopi. Udah tangan sendiri. Sampai kaget. Sampai kaget Israel. Padahal tangan sendiri. Hiburan. Aduh, Masya Allah, syukran jazakallah, mak cantik. Loh, kok turun lagi? Nah itu di Islam gitu. Takut ini ya, banyak kejadian dulu di komalnya, di channelnya Yusuf Manubulu. Banyak settingan-settingan yang kayak gitu.
Kristen ngaku-ngaku murtadin. Akhirnya kebongkar tuh sama Rudy Yohanes, masuklah ke penjara dia. Gara-gara apa kebongkarnya? Uang donasinya nggak dikasihkan ke si perempuan itu sama Yusuf Manubulu. Akhirnya dilaporkan bahwa itu emang settingan, kan nggak boleh kebohongan publik. Kena lah. Kalau di Islam nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kalau Islam nggak usah ngaku-ngaku Kristen mau mualaf, nggak boleh. Sebelum dihukumi sama orang-orang Kristen, kita dulu yang menghukumi orang itu. Ayo, yang Kristen naik lagi sini, yuk. Di Islam boleh berbohong, betul, dalam 3 hal. Boleh. Sebenarnya gini Kang, kalau kita sampaikan itu hadis Rasulullah itu kan sudah sangat indah kalimatnya. Jadi kalimatnya itu kan berbohong itu dilarang kecuali dalam 3 hal. Kan begitu. Jadi prinsip dulu nih bahwa itu sebuah tindakan yang dilarang. Ada pengecualian karena itu berlaku pada manusia untuk kemaslahatan dan kebaikan, ada yang diperbolehkan. Itu cuma 3 hal saja. Kan gitu. Dalam hal rumah tangga, menghindari percekcokan, kan kepada sang istri boleh. Itu tahu sendiri kan, perasaan istri suka sensitif dan sebagainya. Bukan berarti berbohongnya yang melanggar hukum syara, yang berzina dan sebagainya kan gitu. Bukan seperti itu. Jadi kalimatnya, cuman repotnya itu adalah ketika tidak ada batasan berbohong. Kalau sudah dikatakan misal nih, segala sesuatu halal bagiku, kira-kira berarti segala sesuatu termasuk berbohong juga sudah boleh dong. Nah ini kalimat tanya. Jadi kadang-kadang saya itu juga bingung sih sama Oten. Dan itu berlaku dalam konteks peperangan. Itu yang banyak digunakan oleh prajurit-prajurit demi kesetiaan, kan gitu. Pasukannya. Nggak mungkin kita mau jujur di mana pasukanmu, di mana persenjataanmu. Ketika kena tangkap prajurit, masa dikasih tahu pasukanku di sini, senjatanya di sini. Kan gitu nggak boleh kayak gitu. Ya pasti lebih baik mengelabui musuh gitu. Itu masuk akal juga, emang mereka juga mengakui itu masuk akal. Misalkan gini, si Brili mau diperkaos sama debater Oten 3 orang, minta tolong ke saya, ngumpet dia masuk ke dapur saya gitu kan. Datanglah debater Otennya ke saya, Kian Santang, lihat si Brili nggak? Mau apa? Mau saya perkaos? Masa saya tunjukin tuh ada di dapur? Nggak mungkin kan untuk nolong si Brili biar nggak diperkaos. Nggak tahu, nggak ada kesini, mungkin ke sana tuh, coba cek di sana. Akhirnya nggak jadi kan diperkaosnya, itu untuk kebaikan. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita juga ya. Contoh Rasulullah itu mencontohkan peristiwa itu kan demi menyelamatkan nyawa orang. Itu juga pakai trik dan strategi. Jadi di satu tempat ketika Rasulullah itu ada seseorang yang datang dicari orang hendak ditangkap dan dibunuh gitu. Orang itu agar tidak diberitahu oleh Rasulullah, maka di tempat Rasulullah berdiri ketika bertemu dengan orang tersebut, dia berpindah tempat, bergeser. Katakanlah sekitar 1-2 meter. Nah, di tempat itu bergeser, ditanya oleh orang itu, maka apakah engkau melihat orang ini begini kan gitu. Maka Rasulullah menjawab, selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat siapapun, aku tidak tahu. Jadi kalimatnya juga, caranya juga Rasulullah itu sangat baik, benar. Karena selama Rasulullah di situ, sebelumnya bertemu dengan orang itu di tempat yang berbeda, bergeser tempat gitu. Jadi selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat siapapun, dan itu benar gitu. Jadi ada caranya juga. Tapi Oten nggak akan paham hal kayak gini, karena Oten itu yang penting Islam itu mengajarkan berbohong dalam 3 hal. Pokoknya itu aja typingnya pasti dan kalimatnya. Yaitu karena mereka berusaha menolak kebenaran gitu.
Tapi tadi ada yang menarik sih, si Luga ini sekarang agak ekstrim. Emang Tuhannya ada 3. Iya. Tuhannya ada 3, Bapa, Putra, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus sebagai anak. Ya hasil persetubuhan Bapa dengan Roh Kudus lahirlah anak. Aduh, kacau ini si Luga. Malahan dia bilang tadi Roh Kudus punya, maaf. Ini bahasa si Luga ya, punya payudara. Ngeri loh. Romo Aldo sampai diem tadi, nggak bisa apa-apa. Diem itu Romo Aldo. Nggak mau ada gesekan Romo Aldo di situ. Roh Kudus punya payudara, coba. Kan gila itu. Aduh. Tapi dia udah ngaku kok dia itu adalah triteos ya. Iya, dia maksudnya tidak peduli mau dikatain 3 teos, emang nggak masalah, memang faktanya begitu gitu. Jadi malah Luga itu lebih menjelaskannya sekarang itu ada 3 Tuhan dalam satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Lah itu penjelasannya. Keluarga makanya dia sekarang pokoknya akan mendebat terus dari kekristenan yang tidak percaya kalau Roh Kudus itu adalah wanita atau ibunya Yesus. Keluarga berencana itu. Cuma saya heran si Karyana kalau debat sama Ustadz Alif kok ngeyelnya kayak gitu. Kalau sama saya nurut loh debatnya kayak kemarin juga. Sebenarnya enggak juga sih, dari kemarin tuh normal-normal aja. Cuman nggak tahu ya, agak maaf ya kalau saya agak ekstrim, agak jijik juga cengenges perempuan malam-malam gini. Dan keselnya itu apa ya? Mungkin dia malas mikir sih, lebih baik mengelabui perdiskusian. Jadi lebih baik dia cengengesan, pertanyaan yang nggak nyambung kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadinya bikin apa ya? Nggak enak aja gitu. Mendingan ketemu Oten yang laki aja kawan. Lagi birahi rupanya si Karyana tadi. Ayo teman-teman Kristen, naik lagi sini yuk. Kita diskusi santai aja ya. Syukran, Mister ya. Ini juga yang perempuan ini. Giliran saya tadi motong dikit, bilang orang cerdas, orang itu nggak motong pembicaraan. Giliran saya baru ngomong udah dipotong juga. Giliran dibalikin baper dia. Nah, Tuh hukum kan, di dunia ini, ngerespon. 1, wanita tidak pernah salah. 2, dan wanita nggak mau salah. Makasih ya, saya udah bawain kopi, Masya Allah, udah cantik, baik. Masih halusinasi. Tangan sendiri. Ayo. Gak enak didengar suara lu, Pri. Abang Santang itu dari tadi ngerokok terus, ngebut banget. Enggak ngerokok ini. Ngilangin stres. Ya, UM. Pagi, bro. Entah apa. Apa? So akrab anjing. Gua kan nyapa lu naik. So akrab lagi. Yaudah lu di bawah aja. Gua nyapa dibilang so akrab. Kan kocak anjir. Halo. Teman-teman si Brili kocak-kocak anjir. Gua nyapa dia nggak so akrab. Gua cuekin ntar marah. Kok gua nggak sapa? Ada sebelagug siapa untuk bro kokok siapa yang dipura gua yang sebelagug. Oh, ngetiknya juga nggak beres tuh bara bro.
kurang piknik. Ya, Cak. Pada diem. Lu mau ngomong apa tadi, Bri? Weh, Brili, mau ngomong apa lu? Enggak ada bang. Aku kan nggak perlu banyak ngomong. Katanya hostnya punya Karina. Jangan kau ambil host dari tanganku, wahai Karina. Udah, gua lagi diskusi. Lu cariin Oten aja. Lu share-share ke Oten. Judul Kang untuk pancing Oten. Judul udah tadi. Bang Jundo, syukron. Si Brili udah banyak aja itu kayaknya. Selamat pagi. Pagi, Bang. Mana? Pagi-pagi belum tidur nih. Bahas apa saja nih? Abang Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Yesus disalib, amin. Gimana? Yesus disalib, amin. Iya, disalib lah. Yesus mati terkutuk, amin. Iya, coba kamu lihat. Siapa itu yang mati? Mati terkutuk. Yesus itu mengambil kutuk kita yang berdosa. Coba Ustadz Alif ayatnya Galatia 3 pasal 13 Tad. Iya, coba dibaca. Iya, itu kan bunyinya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya kan, dia mengambil kutuk kita kan yang berdosa. Iya, jadi gini ya, misal Pak Iwan ini terkutuk. Nah, tapi kutukan Pak Iwan itu diambil oleh Yesus. Gitu kan? Ya kalau manusia bisa menebus dosa, enggak kan bukan. Ini dulu ditanggapi. Kan yang Anda sampaikan maksudnya begitu kan? Iya, karena manusia semua berdosa. Lah iya, jika maka engkau mengaku engkau tidak berdosa, engkau telah menipu dirimu iya sendiri. dosa iya. Nah, maksudnya di situ Dan adalah jadi Yesus yang tadinya tidak terkutuk sekarang dijadikan terkutuk. Iya. Jangan dirubah lagi narasinya, kan begitu konsepnya. Iya. Lah iya, berarti Terus kenapa? ajaran Kristen itu menjadikan Yesus terkutuk. Karena dosa, bukan Kristen, tapi dosa manusia kan? Ya dosa orang Kristen yang mengaku ditebus dosanya oleh Yesus. Ya terus kenapa? Lah iya benar, berarti Yesus mengajarkan terkutuk dalam ajaran Kristen. Kalau di Islam nggak mengenal penebusan. Penebusan apa? Ada penebusan nggak di Islam? Di Islam itu diajarkan kalau berdosa itu bertobat. Oh begitu. Iya,
Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Gitu. Jadi tanpa harus mengorbankan anak manusia. Cuma di sini jadi tuh nggak mengorbankan manusia begitu. sudah Yesusnya ditangkap, dibunuh, digantung, ditelanjangi di atas kayu salib. Tunggu dulu. Dijadikan pula sebagai yang terkutuk. Tadi dikatakan Allah tidak butuh penebusan. Betul? Iya, penebusan manusia itu nggak perlu di dunia. Oh, nggak perlu. Kalau berdosa Hadits itu Sahih bertobat. Muslim 4969 coba dibaca. Itu di mana konteksnya? Coba. Hadits Sahih Muslim 4969 coba dibaca. Lah Anda yang bawa masalah kok nyuruh saya baca? Saya diperbesar, supaya saya lihatkan data dong. Lo mau dibesarin? Lo mau dibesarin? Iya. Ke Maerot sono. Ya. Kan katanya data. Nih, lihat nih. Saya kasih data nih Hadits Sahih Muslim 4969 nih. Saya bacakan ya. Silakan. Pada hari kiamat kelak Allah Hari kiamat. Allah akan menyerahkan seorang Yahudi maupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Tuh Allah butuh Yahudi Nasrani. Iya, itu nanti di hari kiamat kan, di akhirat di hari nanti. kiamat. Iya. Ada gunanya dong kalau di hari kiamat. Lo ada gunanya lah, kan kalian ahli nerakanya. Gimana sih? Masa hari kiamat ya? Nah itu kan dibahasnya pada hari kiamat. Gimana sih? Kau sendiri yang baca. Iya kan? Kau sendiri yang baca, kau yang bantah. Iya, berarti nanti di hari kiamat Allah minta penebusan dari Yahudi dan Nasrani kan? Bukan, karena kalian itu sudah mengambil posisi jadi ahli neraka. Wow, ahli neraka. Iya, bangga, harus bangga. Nah, sekarang kita umat pilihan Tuhan, kamu bilang ahli neraka. Gimana sih? Umat pilihan Tuhan gimana? Orang Tuhannya aja dibunuh. Ya, umat pilihan Tuhan ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3:20. Oh. Iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Kata Paulus. Umat pilihan. Iya, kata Paulus kan. Loh, kok kata Paulus? Lah kan Anda sendiri tadi yang bilang. Enggak, itu kata Paulus bukan? Sih? Ya, kau membaca Al-Quran QS 355. Pengikut Isa kedudukannya lebih tinggi dari orang-orang kafir hingga hari kiamat. Bukan. Ada nggak pengakuan Allah terhadap pengikut Muhammad? Lo punya mulut lebih dari emak-emak kayak mana sih? Lo itu baca, abis baca dilupain. Nggak boleh gitu. Ya kan tadi baca. Iya kan tadi kan berdasarkan pernyataan Paulus kan di situ. Benar nggak? Iya, kenapa pernyataan Paulus? Iya, pernyataan Paulus. Kalian umat pilihan Paulus. Paulus sebagai teladannya. Paulus. Lo iya. Gimana sih? 2 Petrus 2. Ya, Yesus. Yohanes 10 ayat 26-27. Kalau Yesus itu kan khusus Bani Israel. Oh, Yesus Bani Israel ya. Yohanes 1 ayat 11. Mau kau bantah? Itu coba. Yohanes 1 ayat 11. Yesus mau kau bantah? Israel. Coba dibaca. Yohanes 1 nomor 11, Yesus sudah lahir. Coba kamu baca dulu. Iya, enggak. Kok nyuruh saya baca? Ya kau yang bawa data, ya kau baca lah. Yohanes 1 nomor 11 dia itu datang perkataan untuk Yesus. kepunyaannya. Kenapa dia bilang dia datang untuk kepunyaannya? Karena Israel bangsa pilihan Tuhan, bukan Arab. Nah, iya, Israel. Udah, makanya dia datang untuk kepunyaannya. Dia nggak mau datang ke Arab. Lah iya, orang untuk Bani Israel. Lo orang mana? Tapi kepunyaannya menolak dia. Gacor bener lo. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu narasi tapi nggak nyampe di hati, nggak nyampe di otak. Ya kamu aja yang nggak nangkap, ya. Memang kalian kan umat yang sudah ditolak. Yesus itu kan ayat untuk 10. Yesus itu kan untuk Bani Iblis Israel. bersama nabi palsu di neraka. Udah jelas. Lah iya benar, berarti merujuk kepada Paulus jadinya. Kok jadi Paulus ya? Coba baca 2 Petrus 2 ayat 2. Paulus ayat itu kan nabimu. Paulus nabimu. Paulus teladanmu. Paulus bapakmu. Kurang apa coba? Paulus nabimu, kisah 13 nomor 1. Paulus nabimu di mana Paulus jadi nabi? Ngarang lagi kamu ini. Kisah 13 nomor 1 di situ Paulus.
Paulus itu Loh, kok gitu sih? rasul ya. Tugas nabi itu berakhir. Ibrani 1 ayat 2 udah Lah itu berakhir. kisah 13 kisah 13 itu apa bunyinya? Kisah Ibrani 1 13 itu ayat kitabmu 2 mau ayat dicoret. 1 dan ayat 2 zaman nabi udah berakhir. Gimana mau ada nabi lagi? Makanya Yesus bilang berarti aku lebih dari nabi. Berarti itu nabi palsu. Berarti iya, itu nabi palsu di situ. Mau tahu nabi palsu? Mau tahu? Mau tahu nabi palsu nggak? Nah itu di kisah 13 itu ada 5 orang, berarti di situ nabi palsu semua. Coba, nabi palsu mau tahu nggak? 2 Petrus 2 ayat 2. Kamu baca, saya kasih satu ayat Lah itu saja. kisah 2 Petrus 13. 2 Lah iya di ayat kisah 13. ya 1 sampai 3 ya. Poinnya di 2 gua. Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Yang ayat 2-nya ya, saya kasih saja. Ya, ayat 1-nya. Nabi Ya, palsu jadi menolak Anda penguasa sudah yang akui telah Paulus menebus nabi mereka. palsu. Jadi Oke. nabi palsu menolak penguasa yang telah menebus mereka. Yang kedua, ya, nabi palsu hidupnya dikuasai hawa nafsu, suka kawin-kawin. Ya udah itu. Oh Ya berarti itu sudah, nabi palsu siapa semua dia? kalau gitu. Berarti kakek moyangnya Yesus nabi Jadi palsu. sudah jelas 2 Petrus 2 Iya, kakek ayat moyangnya 1 Yesus sampai berarti 3 nabi udah palsu. jelas. Nabi palsu menolak Yesus- penguasa yang menebus mereka. Yesus dari keturunan Daud berarti Yang nabi kedua, palsu. nabi palsu hidupnya dikuasai Oten hawa kadang- nafsu. ini suka Oten kadang-kadang kawin-kawin. ini Oten kadang-kadang ngomongnya gacor gitu nggak pakai telinga. Kadang-kadang mau ayat Iya, lain, nggak usah berarti kasih Daud- ayat yang eh, lain. berarti ya. kakeknya Yesus nabi Banyak palsu. ayatnya kalau saya punya. Aduh, kamu Enggak, baca pertanyaan Kisah saya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Di situ juga ciri-cirinya. Punten lah. Nabi Aing palsu benci Oten mengajak kayak gini. Apa ini? Gacor bunyi terus diajak ngomong gak ada yang mau tanggepin. Oten bawa otak, kenapa sih diskusi itu? Ya Allah Gusti. Ih, ampunilah hamba. Kayak gitu amat pola hidupmu. Kacau ya. Ngoceh terus nggak mau berhenti. Aduh. Ini jam segini nggak enak lo mau teriak-teriak, weh. Salah makan kayaknya dia. Salah makan ya. Kayak setelan radio yang udah disetel nggak mau denger apa-apa, yang penting bunyi aja gitu loh. Kenapa sih nggak? Aduh, kenapa sih nggak mau diskusi baik-baik? Ya lu punya opini, lu punya pandangan, lu punya narasi silahkan. Tapi ya gantian, terus pakai data. Terus ketika saya sampaikan kalau tidak setuju kau sanggah. Diskusi aja gitu. Oh, jangan nyerocos tuh nggak berhenti-berhenti. Kau bilang yang punya banyak istri nabi palsu. Lah, Yesus dikatakan keturunan Daud, sperma Daud. Daud istrinya 100, nabi palsu. Iya. Kenapa nggak dipikir dulu lo ngomongnya ini? Terus juga dia bilang Paulus bukan nabi. Lah kisah 13 nomor 1 itu ada 5 nabi dan pengajar. Nabi palsu dia bilang. Nggak mau juga nanggapin. Lari kemana-mana. Ih tetangga nggak enak. Jam segini mau teriak-teriak. Oh, ini cobaan. Kayak emak-emak kurang belanja, ngoceh mulu. Itu emak-emak kurang ke mall kayak gitu tuh. Ngoceh Sabar mulu. Ustadz, cobaan. Udah 2 yang Bener mah itu suaranya noise, ada suara apa itu? Drama apa itu? Drama Garut. drakor. Bunda Rama aja lah atau yang lain maju kali aja pada waras. Nggak ada. Ujian bener memang malam ini aduh Kang. Tadi uji kesabarannya Ustadz. Kalau masalah apa ya apologet Islam itu Ustadz paling sabar ya kutengok ya. Saya paling sabar. Ngadepin noten paling Ya. sabar. Ya termasuk. Kayak tadi lucu kan dia tuh. Itu di dalam hadis. Sekian nomor sekian. Ya udah bacanya. Pada di akhirat kelak. Nah kita jelaskan. Lah itu kan peristiwa di akhirat. Di akhirat itu ngapain? Gak guna. Lah sendiri yang bawa data. Dia bilang gak guna. Kenapa sih Oten ngomong bunyi itu kayak nggak dipikir dulu gitu loh. Aduh ya Allah. Oh iya lupa sebelum ini ya. Ada sedikit berita teman-teman ya, berita baik. Besok jam 8 malam, jam 8 apa jam 9 lah ya. Jam 9
Gurunda Juma insya Allah. Tapi saya belum ngomong ke Gurunda Juma. Bom udah. Jadi ada diskusi Bang Juma dengan Pak Bom ya besok jam 8 atau jam 9 malam. Keren. Seru. Jadi yang dicontohinnya langsung disebutin namanya kalau Iya, langsung disebutin namanya. Jam 8 atau jam 9 malam besok ya. Pak Bom sama Gurunda Juma. Temanya ada 2 temanya, keselamatan dan ketuhanan ya. Mohon didukung ya teman-teman ya. Seru ini. Keren berita Bang Juma. Alalala. Di room ini, insya Allah di room ini. Tadi udah nelpon sih Pak Bom. Ini suara saya noise gak sih? Suara mic-nya noise gak Tad? enggak, di sini enggak. Aman ya? Ini katanya itu suara mic-nya bergetar. Mana ada mic bergetar? Yang bergetar itu bukan mic. Tanya ke si Brili apa yang bergetar itu? Yang bergetar itu hati aku ketika hostnya senyum gak tidur aku jadinya. Alah, dasar lu. Off cam. Ya udah bang, aku tidur dulu ya. Soalnya nanti pagi mau kerja. Ya ngapain informasiin, ngapain ngasih tahu ya kamu tidur aja lu turun. Enggak, pokoknya aku mau tidur. Kalau udah nggak bersuara berarti udah tidur. Lu kalau mau naik ke sini lagi ganti PP-mu yang apa kek gitu. Oh, mau ganti PP maksudnya yang ini. Oh, abang, maksudnya begini ya, begini tuh, begini ya, begini nggak nih? Tunggu, ini maunya abang host tuh begini nih, apa ya? Aduh silo mata gue. Nih pasti maunya abang host yang ini nih, ya kan? Iya. C6 ya. Itu ada pendeta di pinggir lu ngorok tuh. Oten yang waras aja yang naik sini, yuk kita diskusi yuk. Bang Mas coba baca doa tidur dulu gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Berarti waktunya tidur. Halo Domu. Domu. Selamat pagi. Domu. Halo Domu. Domu. Minta naik kok diem bang. Bang Domu. Halo. Halo Bang Domu. Iya. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bangku. Wah sehat, mantap. Gimana masih suka ke gereja Bang? Hah? Masih suka ke gereja Bang? Kapan pula aku ke gereja? Kenapa Bang? Aku Muslim Bang. Oh Muslim. Suka ke masjid Islam?
Nah, udah lupa bang ya? Lupa saya bang. Oh, udah lama pula nggak. Udah lama nggak jumpa di Komal. Iya, udah lama bang. Gimana bang? Kabarnya bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Masih di Abang sana gimana? sekarang bang, di rumah? Sehat bang, saya bang. Apanya? Sehat. Heeh, telinganya yang sehat bang. Kok nanya sehat apanya? Bang, lagi repot ini bang. Aku Oh, dengarkan oke deh. aja dulu. Siap bang. Ya. Ya, saya turunkan ya bang. Oke bang. Bye-bye. Bye. Aduh ya Allah. Gue pengen ketawa tapi takut dosa. Padahal gak kenal. Aduh makan mie enak nih kayaknya di Domin itu. Ustad udah makan mie Tad? Hampir tiap hari. Makan mie yang pedas enak pakai bakso. Ya. Capek juga ya. Besok keluar lagi. Aduh, banyak kali. Undang mandu, nggak ada. GoFood, lama pesan GoFood itu. Laparnya sekarang, datangnya besok tuh GoFood. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silent. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bang ini, saya kan sering juga diskusi di Komal Kristen, maksudnya saya mau tanyakan untuk memperkuat alibi saya mengenai kalau bisa mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menambah ilmu, misalnya tentang apa Abraham yang ke Mekah, terus nabi-nabi yang lain yang ke Mekah. Itu saja sih. Terima kasih. Jangan Tad. Itu di keyahudian literasi. Suaranya putus pertanyaannya. Nabi-nabi yang ke Mekah termasuk Abraham atau Ibrahim yang ke Mekah. Oh. Iya, itu kalau kita buka di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang sekarang ya. Di noise nggak ini aku? Enggak. Ngecas. Enggak. Itu memang seperti ada kisah yang terputus. Kisah yang terputus Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke Mekah. Itu memang ada yang hilang. Tapi tidak semua data di kitab mereka itu hilang kisahnya. Kan gitu. Karena ada di data-data yang lain yang memperkuat bahwa memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke Mekah, kan gitu. Merujuk kepada tentang Nabi Ismail alaihissalam. Itu banyak kisahnya. Nabi Ismail alaihissalam itu kan dinubuatkan menjadi bangsa yang besar, dari keturunannya menjadi bangsa yang besar, menghasilkan kerajaan. Nah sekarang kan bisa kita cari siapa yang menjadi keturunan Nabi Ismail yang merubah peradaban di tanah Arab, kan gitu. Maka itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ismail itu kan pergi ke Mekah. Yang meninggikan Ka'bah. Kalau di dalam Al-Quran itu ya sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak diragukan lagi, kan gitu. Karena ayat Al-Quran di dalam Al-Baqarah kan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah bersama dengan putranya. Di situ beliau berdoa,
Di dalam surah Al-Hajj juga dijelaskan Allah tempatkan sebagian keturunannya itu Nabi Ismail itu di sebuah tempat yang tandus, yang tak berpenghuni kan gitu. Itu dijelaskan. Nah, merujuk kepada kitab mereka itu kan ada nubuatan-nubuatan, contoh tentang Arabia dari keturunannya itu ada tertulis di dalam kitab mereka. Ya kan, ada yang menarik contoh misal di dalam Yesaya 21 nomor 13 sampai 17 ucapan ilahi tentang Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kapilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, dan seterusnya. Itu panjang. Di situ tentang bagaimana keturunan dari Nabi Ismail nanti akan ada yang tinggal di sana, di Arabia. Banyak sih data-datanya, belum lagi nubuatan tentang haji yang merujuk kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Apakah mereka akan tetap menolak? Ya pasti, karena mereka tidak mau percaya, kan gitu. Ya, berarti semua nabi pernah ke Mekah ya, kecuali Paulus. Hadapi musuh boleh berbohong kalau sedang perang, ya boleh. Masa ada penjajah datang ke sini nih? Harus jujur ini. Di mana persenjataan kalian? Di sana, Pak. Itu oten. Harus jujur ya. Ketemu musuh harus jujur. Kalau sama keluarga harus dimusuhi. Kalau pengen jadi murid Yesus. Ada dibenci. Harus membenci keluarga. Bapaknya, anaknya, istrinya, ibunya harus dibenci kalau pengen jadi murid Yesus. Tes aing pakai ieu euy. Kabel ieu teh geuning. Nah, iya kan? Tapi repepnya ehwan. Baik, yang penting mah tarik. Iya tarik tuh. Tapi ehwan. Baik, karena kan eho. Paling biasanya di imah ada si Kores tiduran aja di kasur tuh, kasur ini nih. Nih, kasur ini. Ya itu, singgah sana Kores itu. Sekarang nggak ada. Jadi rapi. Kalau ada si Kores, aduh. Pagi-pagi saya ngerapihin kasur, aduh si Kores. Res cari otengnya res di bawah. Isi ayam ini. Mesti mau pakai. Tanya di atas aja itu siapa hampir stres supaya panjang. Nanya aja. Nanya juga dia acak-acakan kayak gitu. Iya makanya kok. Nih kayak sholat 5 waktu ada di surah mana, jawab kalau mukmin cerdas. Ada di surah Al-Isra 78 sama surah Hud ayat 114. Sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam sama dengan maghrib. Fajar ya subuh. Hud 114 2 tepi siang, zuhur dan asar. Permulaan malam ya isya 5 tuh. Lu kalau di bawah nggak bisa bantah, mending di atas jadi bantah-bantahan. Gue suka dibantah gue. Ngarang katanya tuh. Kalau dijawab sakit hati. Gimana? Nggak boleh dijawab supaya seneng. Di mana Nabi Muslim sekarang? Alam barzah, alam penantian. Kalau Rasul Kristen di mana, Res? Rasul apa? Rasul Kristen. Apa itu Rasul Kristen? Rasul Kristen. Apostolos Kristen. Oh, ini murid-murid Yesus. Paulus. Oh, mati. Di mana? Sekarang di mana? Mati apa? Ya mati lah. Di mana? Di dunia orang mati. Sholat 5 waktu di mana? Jawab kalau mukmin cerdas. Oke, dijawab lagi. Surah Al-Isra 78 dan surah Hud 114. Di Al-Isra sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, maghrib, fajar, ya subuh. Surah Hud 114 2 tepi siang, zuhur dan asar. Permulaan malam, isya. Tuh. Yang gua bingung sama kawan-kawan Kristen begini ya. Ketika Yesus dikatakan naik ke sorga, ya ini hampir stres sama tadi siapa si Anturi ya. Ketika Yesus naik ke sorga, itu kan ada saksinya ya. Saksinya banyak nggak sih yang melihat Yesus naik ke sorga?
Banyak nggak saksinya? Ayo dijawab coba. Kerupuk mana itu dibawa? Itu pokok hampir 500. Nah ya kan 500 orang melihat Yesus naik ke sorga gitu kan. Kenapa 2025 sorganya hilang gitu loh, nggak kelihatan? Masa kalah sama kuburan Nabi? Kuburan Nabi sampai sekarang kelihatan. Ini sorganya Kristen kok hilang, hanyut. Kenapa? Chat saya, iya. Kok bisa hilang gitu loh? Kalian bilang Tuhan kalian di sorga banyak saksinya katanya. Sekarang mana? Itu keilahian Kristen itu gitu. Jangan sembunyi di keilahian. Kalau kalian benar Yesusnya di sorga, kenapa sekarang sorganya hilang? Kalau sorganya hilang, Tuhannya hilang juga dong. Masa kalah sama kuburan Nabi? Masa kalah sama Hajar Aswad? Hajar Aswad masih ada kelihatan. Kuburan Nabi masih ada kelihatan. Ya kalian surganya hilang. Coba dipikir deh pakai logika. Dulu kelihatan sorganya. Oh Yesus naik ke sorga ada saksinya. Berapa tadi? 500 katanya. Sekarang kok hilang sorganya? Bukan saksinya palsu. Saksinya pasti ngeliat, oh ini surganya Kristen ya. Kelihatan itu surganya. Dekat dia surganya. Mungkin 2 kali naik tangga nyampe kali. Karena kelihatan sama orang loh surga loh. Oh ini kan takjub sekali, keren gitu. Tapi kok hilang sekarang? Kok kalah sama kuburan Nabi ya? Terus gimana kita mau mengimani sesuatu yang hilang gitu loh? Kalian biasanya nanya kepada kami, Taurat mana? Taurat mana? Surga kalian aja hilang, kok nanya Taurat? Surga kalian aja hilang, kok bahas kuburan Nabi? Kuburan Nabi masih ada. Iya, Tuhannya hilang jadinya. Belajar dulu Kores. Iya, ini gue belajar. Makanya coba beri pencerahan gue. Ketika Yesus terangkat ke sorga ya, Lukas berapa tuh? Lukas 22:51 kalau nggak salah. Ada nggak Lukas 22? Banyak orang menyaksikan. Di KPR juga dikatakan sekitar 500-an orang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga katanya. Oke, banyak saksinya. Tapi sekarang sorganya hilang. Kok bisa hilang sorga loh? Sorga segede gaban, lebih gede dari gaban. Sorganya kok hilang? Jadinya apa? Yang batu gitu kan, kuburan, mayat, jadinya nilainya lebih tinggi dari sorga yang hilang. Ini di perspektif gua ya. Karena sorganya hilang, dulu kelihatan, sekarang hilang. Bisa gitu ya. Masuk ke room RK biar si RK aja nggak berat. Tiap dialog sama gua RK ke Kanda Yonatan mulu nyerangnya, nggak ke gua. Si RK juga gua tanya sama kayak gini, kok surganya bisa hilang gitu loh? Nggak dijawab, sampai beres dialog nggak dijawab. Sama si RK juga punya utang, RK sama Yosef. Di KPR 323 kan ada dikatakan begini ya, KPR 323. Dikatakan begini nih kawan-kawan Kristen di bawah ya. Gua masih ngomongin Kristen nih. Gua belum melihat Tritung di bawah. Dikatakan begini. Akan dibasmi dari umat kita yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu. Nah, Nabi yang berhubungan sama umatnya Petrus ini kan Nabi Muhammad ya. Petrus kan Kristen tuh. Nabi Muhammad kan ketemu sama Kristen. Jadi kalau misalnya Kristen gak dengerin Nabi ini, dibasmi. Kan itu udah nubuatan. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa di situ nabinya? Pengen tahu gue. Ada dibasmi loh di situ. KPR 323. Ini juga si RK sama, ini gue kasih tahu orang-orang yang takluk ya, Sofiatul, si Leni takluk, Oki takluk, Bevan takluk, Yosef takluk, RK takluk semua. Nggak mau jawab.
Loh, terdiam semua kan. Berpikir ya, pada berpikir ya. Siapa nabinya ya? Atau lagi ngecek Bible-nya? Dicek deh Bible-nya. Di KPR 3:23 dikatakan begini. Ini gue bacain. KPR 3:23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Umat kita siapa? Umatnya Petrus. Kan ini Petrus yang lagi ngomong. Petrus agamanya apa? Kristen. Terus nabi siapa ini yang kalau nggak didengerin sama Kristen, dibasmi ini Kristennya. Nabinya siapa ini? Gitu. Narasi tadi ada data. Iya ini dah datanya. Pasti ada data lah gua. Ini kita main berpikir-berpikir ya. Bukan ngarang, KPR 3 nomor 23. RK ditanya pasti balik tanya. Enggak ya, si RK kalau ditanya nggak jawab. Nggak bisa jawab dia. Sempat dia waktu itu juga, siapa nama orang yang nusuk lambung Yesus? Dia jawabnya Flavius Josephus, goblok. Ya urus agama gue, lu nggak makan ya? Gue ngurusin penghujat dari agama lu. Itu makanan gue. Tentu itu Yesus. Oke, kalau misalnya Yesus ini yang basmi-basmi, terus yang di sini siapa Kristusnya? Di KPR 3:21. Di sini dikatakan begini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, di sini Kristusnya siapa? Kan Nabi di sini Yesus. Kristus di sini siapa? Yesus juga. Dua dong Yesusnya. Susah. Gue malas kalau misalnya kerja emang, UM. Tapi kalau bubukin terhitung, waduh, paling depan gue. Kok Islam buat malu sembah orang dongeng? Iyalah. Kalau misalnya sembah orang ya dongeng, bener. Makanya kan ada kisah ini kan, Tuhannya turun di Israel. Tapi yang jadi pengikut Tuhannya di Italia, bukan di Israel. Dongeng bukan itu? Atau fakta? Di DM aja Majidnya, nanti bawa ke sini dialog. Edis aja nggak berani naikin gue. Ini kasih nama-nama yang nggak gue kenal. Edis aja nggak berani naikin gue. 2,5 jam gue di sana, 3 jam gue di sana, 1 jam gue di sana ngantri. Nggak pernah dinaikin berhari-hari. Kenapa? Tipis-tipis kuping pendukung Edis. Pemalas sama dengan pengemis. Nah itu perhatikan. Ada kisah Tuhan yang turun ke bumi. Ketika dia melakukan perbuatannya, dikatakan oleh para penafsir-penafsir, dia hidup dari sedekah. Apa mau dibilang Tuhan itu pemalas ketika hidup dari sedekah? Si Majid itu nggak percaya sama hadis, Bang Kores, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Siapa aja mau nggak percaya hadis, nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi, maju sini semua. Apa hidup dari sedekah? Ada ceritanya Tuhan yang turun ke bumi, dia hidup dari sedekah. Sedekah dari orang apa ya? Dari orang-orang yang ketemu sama Tuhan ini. Dia tinggalnya pindah-pindah di rumah orang-orang, makan juga minta ke orang, dan ya sedekah. Ngarang nggak ada. Nanti pas gua dialog gua tunjukin ya. Res tadi saya SS, wajah saya berdarah mirip mulu. Waduh. Kasihan. Aki Billy, jazakallahu khair kerupuknya. Aku makan. Langsung dikasih 3 ya, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah.
Emang tadi si Bepan on cam? Bukan Bevan, Syair. Oh, on cam dia. Iya, dia waktu balikin pas dia dari apa kamera belakang ke kamera depan dia buka kacamata, buka masker. Blow on deh. Mukanya gimana? Mukanya kayak ya gitu lah, orang biasa, orang dia penghujat itu mulutnya doang kasar, mukanya culun-culun. Guys, udah di-download belum hasil tadi videonya? Gua nggak ngerekam, tadi kan gua di sono. Nggak ngelepin, nggak ngerekam. Ada nggak hasil videonya? Ini di siapa JJ Moment yang rekam. Enggak, Gua ngambil ke sana. Lu di ini aja di-download itu di. Oh, dari sininya, dari HP. Iya, iya. Nanti gua download. Kan jadi original kalau di-download dari HP. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi original kan? Iya. Download ya. Gua mau masukin di Bumtree. Oke. Di Bumtree laku lu. Ini gua masuk angin kayaknya. Gak apa-apa, mending masuk angin gua daripada masuk Kristen. Ini Huam yang tadi. Israel hilang beribu tahun hilang. Kenapa Israel hilang Tuhannya? Benar gimana maksudnya? Israel kan hilang gitu. Kok Tuhannya benar? Israel hilang ya Tuhannya salah lah. Kau malah Israel. Enggak, tadi yang di bawah UM. Kenapa UM? Coba silakan keluh kesahnya. Ini tadi di bawah ada yang ngetik akun Sianturi Barbar. Lu mabok ya? Marah dia. Mabuk lu ya? Ayo belajar berbicara di depan publik. Silakan UM. Kenapa? Publik. Iya. Yang menyaksikan 2.900. Nah, ini publik. Ini publik. Nah, apa? Mabuk nih orang kayaknya. Bukan mabuk, dia apa? Speech delay maksudnya. Kurang bisa bikin kata-kata. Speech delay. Kurang Belajar. kata-kata. Lu belajar ngomong dulu, Gi. Belajar ngomong dulu. Masih orang yang kurang beruntung lah. Bayi kali. Nah. Coba apa naik mau apa, niatannya mau apa, bilang aja. Ayo ngomong lu, ngomong. Ayo ngomong lu. Lagi. Ngomong. Maniak asal otak, kalau Quranmu itu bukan dongeng, Isa lebih 2000 tahun beraknya jatuh di mana gitu. Emang maksudnya tuh gimana? Di langit itu nggak ada ini, nggak ada padang gitu loh, nggak ada tanah. Gimana konsepnya? Ngomong lu, ngomong. Ngomong lu. Ngomong lu. Ngomong. Ayo ngomong. Di bawah aja HM lah, kasihan aja gue orang-orang kayak gini tuh, orang-orang apa ya, kekurangan fisik bre. Bawa aja ya. Iya. Bawa aja. Tuh maksud gue tuh gini loh, kalau memang Tuhannya kalian bener tuh kenapa masih ada orang cacat gitu kan, orang kekurangan, katanya Tuhannya bener ya. Heran gue. Jadi apa gitu loh, apa kelebihan kalian dari orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan kalian gitu. Sok-sokan lebih keren gitu. Ujung-ujungnya masih aja ada yang cacat. Cacat di bawah-bawah. Iya, ini untuk nabok realita gitu loh. Makanya sadar diri gitu. Tuhan yang lu sembah itu salah, jangan ngehujat.
Kenapa jangan ngehujat? Ya lu lihatlah keadaan kaum lu kayak gimana. Banyak yang kekurangan, entah fisik, entah ekonomi gitu kan, entah finansial. Oh. Dipikir ke sana gitu loh. Kebanyakan kekurangan otak. Iya, kalau misalnya memang udah diselamatkan, seenggaknya nggak miris gitu loh kehidupannya. Miris-miris begitu ya. Kristen tak pernah mengemis. Iya, Kristen enggak, Tuhannya bre, Tuhannya. Dikatakan itu sama Matthew Henry. Bukan, ini Celsius, historian abad kedua. Dibawakan lagi sama Profesor Joan Taylor. Kalau Matthew Henry ngomongnya, Yesus ini ya hidup dari sedekah. Berguru ke Bang Majid atau Saiful Karim biar paham Al-Quran. Nah, lu berguru kepada gua biar paham Bible sama sejarah Tuhan lu. Gitu. Kalau gua nggak belajar Al-Quran lagi, gua mengajari Bible. Jadi belajar ke gua kalau Bible. Gitu hampir stres. Ya, kalau ke gua belajar Bible. Sini. Cacat itu akibat dosa kesalahan manusia, Kores. Apa dibilang? Cacat itu biar akibat dosa kesalahan manusia, Kores, biar bertobat kau. Lu lihat itu tadi. Emang itu orang susah ngomong itu baru-baru cacatnya. Kalau gua rasa sih dari lahir udah kesulitan berbicara dia. Dosa apa dia? Ya, pagi Rambo. Ya, saya tertarik sama Bang Kores ya. Ya, sepertinya Bang Kores ini memahami tentang kitabnya Bang Kores ya. Jadi ada yang mau saya tanya, boleh saya bertanya Bang? Ini Rambo Kristen atau Islam? Kristen Bang, Kristen Bang. Oh Kristen, oke silakan Rambo. Iya Bang. Jadi di dalam kitabnya Bang Kores ada di situ ditulis tentang kisahnya Musa. Ya. Yang mana Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan akhirnya Musa membawa bangsa Israel itu melewati laut yang dibelah oleh Musa. Ya. Jadi yang mau saya pertanyakan di sini, setelah Musa membawa bangsa Israel melewati laut yang dibelah oleh Musa, kemana lagi Bang Musa ini membawa bangsa Israel setelah melewati laut yang sudah dibelah oleh Musa itu Bang? Dia nanti berhenti di Jabal Nur. Jabal Nur itu gunung Jabal Nur atau Jabal Tur, gue lupa. Nah nanti abis itu dia lanjut ke tanah Kanaan. Bukan Kanaan ya, Kanaan kalau di dalam Arab itu. Bisa dijembrengin Bang ayatnya Bang? Enggak, itu adanya di Sirah Nabawiyah dia. Kalau di Al-Quran dia intisari dari kisah-kisah nabi-nabi. Di Quran tidak ada, cuma hanya sari-sarinya aja, tapi di kitab Nabawiyah itu ada Bang ya? Iya, di Sirah Nabawiyah baru ada detailnya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kisah nabi itu yang bisa dipetik moralitasnya gitu. Bagian situnya aja gitu. Iya, tapi saya dengar-dengar di di dunia Rum ini banyak yang bilang bahwa Quran itu sempurna, Bang. Betul. Tetapi di balik sempurnanya ini, Abang bilang tadi bahwa tidak ada ditulis di dalam Quran, tetapi ada ditulis di kitab Nabawiyah. Iya, di Sirah Nabawiyah. Iya, kenapa bisa ada lebih komplit di surah Nabawiyah daripada Quran, Bang? Iya, karena perkaranya sempurna bukan komplit gitu. Kalau misalnya komplit soal sejarah, baru bisa dibenarkan apa yang dibilang Rambo gitu. Di sini dalam Al-Quran ini disebut sempurna, kenapa? Karena bisa menjelaskan mengenai apa itu tauhid, apa itu syirik.
dan 3 kategori manusia, muslimin, kafir, munafikun. Maka disebut sempurna gitu. Karena nggak ada kitab suci yang bisa menjelaskan karakter manusia sama Tuhan yang benar dan berhala secara mendetail seperti Al-Quran. Ya Bang, supaya saya memahami gitu ya, oh seperti ini loh di ajaran Islam gitu ya Bang ya. Iya. Yang mana tentang hal Musa tadi, karena ditulis dalam Quran, yaitu tentang sejarah Musa. Ada di situ ditulis tentang sejarah Musa. Tetapi stopnya yang saya baca yaitu Musa hanya membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir hanya melewati dari laut yang dibelah oleh Musa. Selanjutnya nggak ada dijembrengin Bang. Tetapi Abang bilang ada ditulis, yaitu yang jelasnya di surah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Iya. Ya, tapi jadi lebih surat Nabawiyah ini lebih Quran daripada Al-Quran Bang, kalau begitu Bang ya. Soal sejarahnya iya. Kalau sejarah ya, iya. Bahkan gue berani katakan Sirah Nabawiyah kami, kita ambillah 1 jilid aja dari Ibnu Katsir ya. Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Katsir itu lebih lengkap dari Perjanjian Lama sampai ke Wahyu. Sirah Nabawiyah kami. Baik Bang, ini surah Nabawiyah ini kitab suci apa bukan Bang? Bukan, dia sejarah dari penciptaan alam semesta pertama kali sampai manusia masuk ke surga dan neraka. Surah Nabawiyah itu menulis itu ya? Iya gitu. Ada yang bagian cuma nabi-nabinya saja. Tapi yang gue bawakan sama, kalau di Quran nggak sampai ke sananya gitu. Karena kan itu cuma perjalanan doang, flow-nya doang. Kan sempurna Bang. Sempurna bukan komplit maksudnya. Oh, sekarang gini posisi sempurna itu untuk pengajaran. Sekarang kita kasih pelajaran sejarah. Ketika di Kanaan, gitu kan? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Contoh misalnya, ketika Musa melihat dia mau dibunuh oleh Tuhan di dalam perjalanannya ke Kanaan. Tahu nggak cerita itu? Ada di Perjanjian Lama. Rambo. Itu nggak ada di Al-Quran tuh, tapi di Perjanjian Lama ada tuh, di Keluaran. Musa ingin dibunuh oleh Tuhannya sendiri. Ya, karena dia tuh melanggar, karena dia. Apa ya? Coba. Kenapa mau dibunuh sama Tuhannya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana? Tuhan mau membunuh nabinya. Saya kan bertanya di dalam ranah Abang nih, jadi kita nggak usah melebar ke sana dulu Bang. Bukan, gini. Mungkin tanggapan Bang Kores bahwa kitab yang saya imani ini, yaitu kitab yang ranah saya, mungkin menurut Bang Kores kurang komplit. Itu kitab suci Bang ya, karena bukan soal komplitnya. Kalau komplit sejarah iya sejarah, tapi apa pelajaran yang bisa dipetik dari Tuhan ingin membunuh Musa gitu loh, maksud gua. Artinya dipetik begini Bang, setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan melewati laut yang dibelah, itu tujuannya bangsa Israel yang penuh dengan penderitaan, yang telah dijadikan budak, yang mana yang dijadikan budak ini adalah bangsa pilihan Sang Pencipta. Jadi dari balik penderitaan itu ada sukacita, yaitu dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Lo berarti lu menyimpulkan dong kalau gitu. Memang arahnya ke sana, Bang. Lah kalau misalnya kesimpulan itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran. Itulah Al-Quran. Kesimpulannya yang diambil, itulah yang dipetik bagi kami. Kalau misalnya diceritakan dari awal sampai akhir kan itulah apa makanya gitu loh. Yang mau saya tanya, Bang. Menurut kitab suci, ini bukannya jangan non kitab suci ya, yang kitab suci. Iya. Kemanakah bangsa Israel dibawa oleh Musa setelah melewati laut yang dibelah, Bang? Ke tanah yang dijanjikan kalau dalam Al-Quran disebutnya. Ke tanah? Yang dijanjikan. Yang dijanjikan. Nah, boleh dijembrengin, Bang, surahnya, Bang? Oke, kalau misalnya mau yang tanah yang dijanjikan, tunggu ya. Ini gua ketik dulu. Ada di surah Al-Araf ayat 137.
Sebentar bang, apa bang? Surah Al-A'raf. 137 ya? Iya. 137 ya? Iya. Surah 137 bang. Enggak, Al-A'raf ayat 137. Al-A'raf itu surahnya Nomor berapa? Tunggu. Al-A'raf surah 7. 7 bang ya? Ya. 137. Di surah itu bang nggak ada bang tentang hal Kanaan bang. Tanah yang dijanjikan gue bilang. Kalau lu mau yang Kanaan, kalau mau yang Kanaan ada di coba 161. juga nggak ada. Bang, di surah itu ayat 137 nggak ada di situ bang, ditulis tanah yang dijanjikan bang. 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi. Telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik, itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Sebagai janji bang, bukan tanah perjanjian bang. Iya, apa yang dijanjikan itu kan bumi bagian timur. Jadi bumi perjanjian maunya atau bagian baratnya. Nggak ada masalah sih. Itu jadi ya sudahlah bang, kalau memang abang imani seperti itu bang ya. Tapi kalau di dalam yang ranah saya bang, ya yaitu tanah perjanjian bukan tanah janji. Oh iya, nggak ada masalah. Ya jadi di situ pun juga nggak ada ditulis tentang tanah di situ. Bumi malah bukan tanah lagi, bumi dikasih. Bumi bagian timur loh, luas banget itu. Aja sebagai janji. Jadi sebagai janji dengan tanah perjanjian itu berbeda jauh bang. Jadi ya udahlah bang, kita betul. Karena nggak akan untuk ya nggak apa-apa. Berarti kita ada perbedaan, yaitu ya memang berbeda. Kalau sama kita satu agamanya, Rambo. Kenapa? Kalau sama ya kita satu agamanya lah. Iya, makanya jadi nggak perlu dipermasalahin bang. Jadi memang seperti itu abang yang mengimani ya sebagai janji. Kalau saya di sini ranah saya berdasarkan perjanjian. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafin bang ya. Saya dimaafin, jangan diulang. Ya. Oke, sama-sama. Oke. Nggak usah ditanya balik, dia nggak siap deh. Ketika gua tanya ngapain, apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari Tuhan mau ngebunuh Musa, nggak bisa jawab dia. Jadi inilah kasih sayang Kores Ikhwan. Kalau misalnya dia orangnya santun, ya gue santunin balik, nggak gue makan. Tapi kalau ngehujat, gue kunyah bre. Cuma balik lagi ya, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan muslim gitu. Kalau misalnya kalian ketemu kawan Kristen berkata, di mana Taurat gitu, kalian jangan sampai ngejawab, yaitu yang perjanjian lama, bukan bre, bukan. Kalau ditanya di mana Taurat gitu kan, di mana Taurat yang asli, ya udah hilang aja bilang. Di mana Injil dan Zabur udah hilang. Siapa yang menghilangkannya? Kalian yang menghilangkannya. Nanti yang mereka akan bilang kayak gini, enggak kok kami masih ada, ini lihat buktinya. Mana buktinya? Ini Taurat kami. Mana? Ini. Mana ini? Ini nih Kejadian. Ah, di situ kena dia. Itu Kejadian bukan Taurat. Sejak kapan Kejadian jadi Taurat? Habis kan kena di situ skak. Terus Injil nanti lari ke Injil. Injil mana Injil? Injil juga sudah hilang, makanya Al-Quran turun gitu kan, untuk meluruskan lagi kitab-kitab terdahulu yang sudah dihilangkan oleh kaum-kaum terdahulu. Oh udah hilang berarti ya. Terus kenapa kalian mengimani? Ya mengimani kan percaya artinya.
Emang kalian ada Injilnya kalian? Ada kami. Ini Injil kami. Mana Injilnya? Ini Injilnya. Mana Injil? Ini loh. Apa? Ya ini nih, Matius 1 nomor 1 gitu kan. Itu Matius bukan Injil. Kena lagi mereka di situ. Jadi jangan kita Muslim menyamakan Taurat dengan Kejadian, Injil dengan Lukas. Beda, Lukas orang, Injil kitab. Keluaran nggak tahu apaan, Keluaran, Taurat kitab. Gitu, Mabre. Mantap ya. Jadi kalau mereka misalnya bilang kitabnya lengkap gitu kan. Oke, kitab lu lengkap, siap gitu. Tapi kitab lu bukan Taurat. Jadi kenapa gua mesti pusing gitu dengan omongan kitab lu bukan Taurat, kitab lu Kejadian, Keluaran. Itu kitab lu. Jangan dibilang Taurat, bre. Kalau misalnya lu bilang itu Taurat, ngobrol kita. Kitab Yahudi diambil-ambil ya. Ya, berisi apakah kitab Injil itu gitu kan ditanya. Kitab Injil, kitab Allahi alaikum, ketetapan Allah kepada kalian semua. Jadi kitab itu ketetapan yang nanti terkhusus kepada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah. Disebutlah itu nama kitabnya. Misalnya ketetapan Allah melalui Nabi Isa disebutnya Injil. Ketetapan Allah melalui Nabi Musa disebutnya Taurat. Ketetapan Allah melalui Nabi Daud disebutnya apa? Zabur. Jadi isinya apa? Semua perkataan-perkataan Nabi yang telah Allah tentukan melalui Nabi tersebut. Itu kitab. Jangan lu sodorin ke gua Injil. Ini Injil. Ini Yohanes 10:30. Loh, jauh banget. Injil I, Yohanes Y. Jauh banget. Ya jangan dibilang Injil itu, bre. Injil itu kitab. Sejarah tanggal lahir Tuhan Alten dong. Waduh, itu sampai sekarang masih nggak tahu dapat dari mana gue. Ketetapan Allah bagi Nabi Isa ya, apa saja itu bisa dilihat ketika Nabi Isa berkata gitu. Misalnya kisah Nabi Isa yang disebutkan di surah Az-Zukhruf ayat 64 gitu. Nah itu Injil tuh, karena Nabi Isa berkata, Nabi Isa berkata gimana? Surah Az-Zukhruf 64 tuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Injil itu. Nabi Isa berkata. Salah satunya. Mantap sih. Mantap. Sejak mulai kapan Yesus membawa kitab Injil? Itu ada di Markus kalau nggak salah. Ada di Markus itu. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Matius 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dengan memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu. Lukas 8:1.